aja. Ya, banyak kerjaan. Udah bang, aman suaranya tuh aman. Ini aku liatin lagi ya. Ini kemarin yang order buku tuh, order buku sama aku yang sudah chat aku di WA. Nih, makasih sebelumnya. Tadi aku lagi nunggu kurir nih, mau jemput buku teman-teman. Tapi sampai sekarang kurirnya belum datang-datang. Sudah aku chat. Katanya tadi habis maghrib mau kesini, ya udah ditungguin. Tapi sampai jam ini juga belum datang-datang. Jadi buat teman-teman sabar ya, mungkin besok pagi kurirnya datang untuk jemput paket kalian nih. Aku udah packing. Ditunggu aja ya. Makasih Mbak Tina. Ditunggu aja ya bukunya. Insya Allah secepatnya dikirim. Biasanya dari Makassar itu paling lama 7 hari kerja. Paling lama loh itu, biasa 3 hari udah nyampe. Itu buku apa bang? Ini buku yang karya dari Bang Kriosmoto sama Ustaz Wafi, di mana kata pengantarnya ada Bang Zuma juga di situ di dalam buku tersebut. Judulnya itu Pemilik Tanah Palestina. Aduh, nggak boleh sebut nanti ini lagi sensitif kan TikTok. Nama bukunya itu Pemilik Tanah Palestina, Membongkar Rahasia Pemilik Tanah Palestina. Nah itu karya dari Ustaz Wafi sama Bang Moto. Nah nanti ada pengantar dari Bang Zuma di buku tersebut. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa order buku lewat saya. Cara ordernya gimana bang? Teman-teman bisa langsung ke bio profil saya nih, sahabat Bang Zuma, diklik aja akunnya. Di bio profil tersebut sudah ada link untuk masuk ke WA saya gitu loh. Ayo teman-teman di tap-tap dulu sampai 50k, baru aku naikkan Bang Zuma. Bang Zuma sudah ada di bawah tuh. Tap-tap, yuk dibantu tap-tap layarnya sampai 50k. Ini ada Bang Zuma tanpa masker, kalian mau lihat? Nggak bercanda. Assalamualaikum Sadli. Waalaikumsalam. Oke, sudah 15k. Ayo semangat teman-teman, 35k lagi. Suaranya kurang mantap bro. Kayak mana lagi nih, aku udah teriak-teriak ini. Udah besar volumenya. Soundcardnya mungkin ya, karena Bang Zuma juga gitu, suaranya mendem. Cek tuh. Udah aku dekatkan juga nih mikrofonnya. Saya mah masih kecil suaranya ya. Ya udahlah, kan aku jarang bicara. Nggak apa-apa lah sambil nunggu Bang Zuma kan. Nanti kan aku langsung mute sama tutup kamera. Penerbitnya siapa tadi? Penerbitnya itu kita dari Apologet Islam Indonesia, dari API. Jelas. Jadi yang teman-teman yang mau order buku silahkan di WA sayanya. WA-nya ada di bio profil. Kasih Mbak Tina. Sehat selalu. Mbak Tina yang di Singapura yang pesan buku nggak sih? Colokannya dicabut dulu. Aku nggak cas ini. Colokan headset aja di yang tersambung. Bang, siapanya Bang Zuma? Aku ponakannya. Katanya beli buku harus 5 ya bang. Enggak, kata siapa? Ini banyak yang order buku tuh di satu. Tuh satu. Ini satu. Ada ya juga yang 5 order tadi ada 3 pieces. Alhamdulillah. Ada yang 1 juga, nggak ada masalah. Yang jelas teman-teman mau bayar ongkirnya. Ongkirnya tergantung dari daerah teman-teman kayak gitu. Karena pengirimannya itu langsung dari Makassar. Kemudian ada yang request tuh bang, nanti pada saat Bang Zuma tanda tangan boleh divideokan nggak? Oke boleh, aku videokan. Terus ada yang minta juga, bang nanti pada saat tanda tangannya Bang Zuma tulisin nama aku ya. Siap, aku ikuti aja permintaan dari teman-teman. Selagi bisa aku lakukan ya aku lakukan. Asik. Oke teman-teman, silakan di tap-tap lagi, masih ada 25k lagi tuh tap-tapnya. Baru aku naikin Bang Zuma. Apalagi nih komennya.
Bang Zuma ya sabar ya. Kemarin mau beli satu katanya harus 5, yang jawab netizen di komen. Oh enggak lah, makanya jangan komen di bawah. Mending kalian teman-teman langsung chat aku. WA langsung ke WA. WA-nya ada di bio profil. Linknya ada di bio profil. Nanti klik aja link tersebut. Gitu ya teman-teman. Ya aku udah deketin mikrofonnya nih supaya kedengaran suaranya. Hati-hati bang, jangan sampai Jangan sampai oten palsukan link pembelian. Ya udah janganlah, kalian klik aja link ada di bio profil saya tuh, sahabat Bang Zuma. Mau satu bang, silahkan di WA sayanya. WA-nya ada di bio profil gitu loh. Silahkan di tap-tap dulu teman-teman. Masih sisa 18k lagi tuh baru aku naikin Bang Zumanya. Kayak nggak hidup handsfree-nya. Nggak ngerti aku lagi. Udah deket kali nih mic-nya. Kayak nggak hidup handsfree-nya. Ya nggak tahu lagi lah. Spill dong bang. Maksudnya apanya? Bang Zuma mana bang? Ada, ini Bang Zuma di samping. Tapi seperti biasa 50k dulu baru aku naikkan. Sudah WA semalam. Coba WA lagi nih. Siapa nih? Semalam mungkin terlalu banyak chatnya jadi tenggelam. WA-nya Rumah Hobbit ya bener. Jadi WA bisnis itu sekalian Rumah Hobbit sekalian di TikTok gitu loh. Jangan memanfaatkan teman-teman. Enggak, siapa yang manfaatkan? Ini memang buku dari Bang Moto yang dimana diterbitkan langsung oleh API, Apologet Islam Indonesia. Jadi kita nggak memanfaatkan nama Bang Zuma lah. Saya juga satu rumah sama Bang Zuma. Gimana saya manfaatkannya? Saya juga disuruh. Aneh. Ya, saya keponakannya Bang Zuma. Saya satu rumah. Saya juga sekalian adminnya gitu loh. Gimana ceritanya itu tadi? Lucu. Wajahnya kok separuh bang, jelek nggak pede. Ayolah, sampai 50k lah biar aku naikkan Bang Zuma. Capek juga, banyak apa? Ada yang ngatain aku. Kalau nggak pede pakai helm bang, iya sih. Nanti aku pakai masker aja ya. Apa ini lagi? Aduh, kecepatan komennya, nggak bisa aku baca. Jelek-jelek ciptaan Allah bang, iya benar. Oke, sudah 50k. Coba aku kode dulu Bang Zuma ya. Apa? Request. Itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana? Kalau saya mendengarkan suaranya aman. Nggak tahu kalau teman-teman di bawah. Alhamdulillah. Gimana suaranya Bang Zuma teman-teman? Cek. Setiap malam kita ngecek suara gini. Bang, tadi ada yang Aman. bilangin saya kayak gini. Sadli jangan memempatkan nama aja Bang Zuma deh untuk menjual buku. Maksudnya gimana itu Bang? Enggak lah teman-teman. Dimanfaatkan kayak mana enggak lah. Insya Allah percayakan kepada kita amanah kok. Katanya aku memanfaatkan nama aja Bang Zuma untuk jual buku. Ya itu buku memang kita yang buat. Itu buku kita itu. Tuh. Kita yang buat.
Udah, ini aku naikin ada pendeta apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, adinda ke paling ganteng seantero pendeta. jagat raya. Ada pendeta muncul di sini. Pendekar tauhid, Aduh, dari sekte mana ini Pak Pendeta ini? pendekar tauhid ini Gurunda. Di Di rumah mana Bang Ibes? lagi di jalan. Ini lagi habis dari suatu tempat perjalanan 5 jam ini. Wah, jauh ya. Dari Kak Siruntu tahu. Ini nggak sih? Kagak Agak tuh. baca pe telepon kan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Waalaikumsalam. Dede Sambalu. Warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Rahmat diam dulu Bunda, ya. terima kasih. Bang Rasid baru ketemu Bang Ibes. Masya Allah, sehat-sehat selalu Bunda Rahmat. Iya, alhamdulillah sehat. Lanjut Mak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu buku memang milik API, yang produksi itu API, yang memasarkan API. Bang host ini orangnya API. Jadi tidak ada memanfaatkan di sini ya. Memang kita pasarkan saudara-saudaraku. Jadi yang berminat silahkan dihubungi. Siapa aja nih yang di atas boleh dihubungi nih. Saya yang akan ngantarkan ya, kalau daerah Makassar tuh saya bersedia mengantarkan. Jadi kurir. Mau aja. Insyaallah. Lanjut. Bunda Rama jadi hari Sabtu ke Bolangi ambil buku. Hari Sabtu insyaallah mudah-mudahan anak saya itu tidak sibuk ya. Insyaallah dia bisa bawa saya. Oke Bunda, siap ditunggu. Ada juga gula merah aku mau kasih Gurunda deh. Mudah-mudahan mau di Gurunda. Mudah-mudahan mau Allah. jadi. Masya Allah. Boleh sekalian kita bikin nanti kolak di sana tau? Pola. Iya. Kolak pisang. Alhamdulillah kalau mau jaki. Ada itu pun apa kelapa, gula merah ada kelapanya. Pernah kita coba? Oh iya. Apa namanya? Itu kalau iya bah. Jeda apa sih namanya tuh? Makanan gula merah itu ada kelapanya. Iya. Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ku jade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sugi. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Bang. Tetap lelah dan tampan selalu. Wih. I love you too Mbak Irma. Kemana ini yang lain? Pada Kanisan Ada Misandrota, ada Eleh Pak Ade ngintil Bang Juma katanya. Saya ngintil Bang Juma itu dari tahun 2012 tahu. dari 2009 kali, akhi. Iya 2009. Udah ngintil Bang Juma terus itu. Ganti-gantian kita ngintil ya. Di mana ada pesan Facebook masuk, di situ kita pergi. Nah, dari 2009 coba kau bayangkan itu. Jadi kalau sekarang saya dibilang ngintil, Anda ke apa? Udah kedaluarsa. Ketinggalan Anda. Allahu Akbar. Enak aja kebersamaan itu, enak. Iya. Nyaman aja. Insya Allah. Aduh. Saya dari dulu sama Bang Juma ya gini-gini aja. Biasa aja gitu. Iya. Standar gitu. Makanya hubungan kita itu awet. Standar kita. Sama standarnya dengan siapa? Erben. Datang-datang cari masalah. Nggak apa-apa bang, yang penting kan ini adatnya dulu yang dipakai. Iya itu dia makanya. yang minta daing ini ngaji Bang Juma di Gurunda, ada yang minta ngaji. Nanti jadi pengajian kita lagi. Bagus. Saya minta malam Jumat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambung. Banyak yang request Bang Zuma ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Dihil mulk. Ini apa? Malam Jumat bagusnya baca surah apa? Apa tuh? Al-Anfal. Al-Mulk, Al-Anfal. Al-Mulk, surah Mulk, surah ayat kursi, Al-Kahfi. Iya, Al-Mulk. iya Guru. Al-Mulk. Al-Mulk. Kita ngaji dulu ya. Ukhti Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau ngaji? Ya Bang Juma lah. Masa saya suruh ngaji suara saya jelek. Enggak apa-apa ya. Kita deh. Ya, Dek. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا
ومن معي أو رهمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Masya Allah, Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Nya kurang dikit Bang Zuma, Eko. Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Loh, Enak tadi ya pendeta kalau orang- kemana? Orang pandai ngaji enak lah. Pendeta kita tadi kemana? Loh, kok saya kok tidak Nyangkut. melihatnya? Nggak ada di layar tapi nyangkut. Nyangklot. Oh, dia model Roh Kudus. Ci. Oke. Bagus. Ketembayan. Iya. Iblis di mana? Akunnya nggak ada di sini. Ya, Oh gitu. salah satu karunia Allah, salah satu karunia Allah itu suara gurunda itu, Masya Allah. Oh gitu. Nanti ada yang bilang rohnya iblis. Turun dulu Bang, Iblis baru naik. Bang Zuma, ekonya ditambahin dikit, Pak. Ci masih. Udah. Coba aku naikin ini ya. Apakah ini Kristen atau Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Jona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ibu Jona. Ada yang ingin disampaikan? Muslim ya? Ya, alhamdulillah muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama aku pengen naik di komalnya Bang Zuma, mau ikut-ikutan jadi striker. Masya Allah. Gak bisa. Jadi striker ya. Masya Allah. Gimana kalian sehat semua ya? Alhamdulillah, ibu kami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu di mana? Di kota mana? Oten belum naik. Ibu di kota mana? Saya di Oh, di Jakarta. Jakarta. Iya, Iya deh. Jakarta di belahan mana Ibu? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Masya Allah, jauh dari selatan ya Bu ya. Sehat-sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Kamu juga sehat-sehat ya semua. Amin. Amin, Allahumma amin. Aku boleh stay di atas nggak untuk striker? Aku gregetan sama otot. Iya. Nanti kalau misalnya sudah banyak organ, kita gantian aja, nggak apa-apa, di sini aja dulu, Bu. Oke, siap. Tuh ada. Ini Petra naik nih. Iya, temennya Hisu gitu. Iya, Selamat malam. malam. Itu ditunggu si CP loh. Ayo ke sana yuk, kita keroyok si CP. Ipin nggak ada ilmunya, ngapain? Ayolah ke sana. Lebih baik berdiskusi sama tembok daripada berdiskusi sama orang yang bodoh. Itu kita akan bantu menjadikan nanti, Abang. dua jadinya orang bodoh gitu loh. Aku bantu nanti abang. Ayo. Nggak cukup sekali dia KO. Kasihan kalau KO lagi. Malu dia nanti. Jangan nakal ya. Aduh. Cukup sekali dia aku buat berdarah-darah. Nggak usah lagi 2 kali. Malu dia. Berdarah gimana? Malu dia nanti dengan keturunannya sampai 12 keturunan. Ayo buktikan ayo. Apa? Dia bisa ilmu apa dia? Dia bisa ilmu apa? Ya nantilah kita tengok. Ya, Yuk. ngapain? Oh, dulu sudah pernah KO. Nonton sendiri, bikin jadwal sendiri. Ini orang gila apa orang bener coba? Gila itu bikin jadwal sendiri. Itu kalau bukan gila apa namanya coba?
nantang-nantang sendiri, bikin jadwal sendiri. Cukup sekali loh. Cukup sekali jadi pecundang itu cukup sekali. Dia tantang saya, dia bikin jadwal sendiri, dia bikin judul sendiri, saya datang. Saya tunggu sampai hampir 2 jam kita nunggu, nggak nongol-nongol. Sudah gitu bikin sandiwara. Cocok lah itu namanya. kejadiannya yang beberapa bulan yang lalu kan bang, masih dia ingat ternyata. Iya, memang luka kali dia itu. Gue bilang sakit di neraka dia bawa. Sakit kali hatinya tuh, sakit digoreng. Luka gorengnya akan kunjung kering. Iya, makanya aku bilang. Padahal aku udah 2 bulan loh nggak live. Ternyata dia masih ingat. Sampaikan si CP, saya mau dialog langsung sama dia, bertemu langsung offline. Kalau mau, saya biayai kalau mau. Nah itu baru berilmu. Kalau kayak gitu apanya itu ilmunya? Orang naik di komalnya di mute permanen, habis itu dia entah apa komat kami. Dia suruh aja dia saksikan. Padahal udah banyak mau nonton loh. Suruh saksikan dia penderitaannya, nikmati aja sampai Paulus datang menjemputnya. Jadi besok itu kan saya diskusi sama pendeta besar, siapa namanya, Budi Asali itu. Nah malam ini kalau dia punya ilmu, suruh dia isi keilmuan daripada pendeta Buas. Ini sudah pertemuan kedua, pertemuan ketiga nanti jadi bulan-bulanan lagi nanti. Suruh dia ajarin pendeta Buas. Kan pendeta Buas kemarin sebelum hadapi saya sesi kedua, dia belajar dulu sama Bom-Bom, belajar semua sama penghujat kan. Tapi begitu jumpa, ya kerupuk asam, siram air. Jadi tugas kalian kan sudah disebar semua. Besok tanggal 26 Januari 2024, Bang Suma menghadapi pendeta Budi Asali. Itu kan mengheboh seluruh Indonesia itu kan. Semua orang udah pada tahu, gereja-gereja udah pada tahu. Nah, saatnya orang-orang berilmu di antara kalian ajarin Pak Budi Asali tekniknya melumpuhkan argumentasi Bang Suma. Besok baru kalian lihat. Besok itu tema yang dipilih adalah penyaliban versus tidak penyaliban. Maksudnya apa? Agama Kristen mendukung penyaliban, agama Islam tidak mendukung penyaliban terhadap Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Intinya penyaliban itu karya setan atau karya Tuhan. Itu besok. Nah, kalau pendeta Budi Asali sampai tidak bisa membuktikan bahwa penyaliban itu adalah perintah Tuhan, penyaliban itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan, penyaliban itu adalah karya Tuhan, berarti karya setan. Berarti benarlah Kristen ini pengikut setan. Itu. Saatnya besok itu kalian, finalnya besok itu. Kapan penyaliban itu terbukti adalah karya setan, berarti Kristen adalah pengikut setan. Itu Bung. Bahaya ini besok, bahaya. Bahaya besok ini. Siapa Bang? Yang menciptakan setan ya pasti Tuhan lah. Emang siapa yang menciptakan setan? Tuhan yang mana? Ya Tuhan. Memang cuma Allah. Ada berapa Tuhan? Allah. Bukan. Semua dengarkan. Tidak Jangan ada Allah. kamu cuma mengatakan Tidak ada itu cuma. Allah, tidak ada Allah. Yang ada itu Allah. 2 Tesalonika 2:11 coba dibaca itu. Allah. Coba kamu belajar nyebut dulu. Yang menciptakan Allah. Yang menciptakan setan itu Allah. Saya bacakan dulu. Yesaya 45 nomor 7. Dengarkan ini. Dengarkan. Petra, mulutmu Petra. Udah berapa kali ini Petra? Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur, dan yang menciptakan apa? Menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua. Ini Tuhan yang mana ini yang mengaku yang membuat kejahatan? Tuhan yang mana ini? Jadi yang menciptakan setan itu siapa? Ini kejahatan.
kelihatan si jahat ini. Akulah yang menciptakan si jahat. Ini siapa ini? Yesaya 45 nomor 7 ini siapa yang berfirman di sini? Ayo. Dalilmu dulu. Ayo. Dalilmu dulu. Kau kan? Kau kan? Langsung mentret dia. Akulah Tuhan yang membuat, yang menciptakan semua ini, yaitu menciptakan si jahat alias si kejahatan. Siapa Tuhan di sini yang dimaksud? Yesus ini kan? Menurutmu? Yang Ya. menciptakan Yesus itu ini kan? siapa? Yesus ini kan? Halo. Kamu bilang tadi Tuhan, ya kan? Ini Tuhan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ini Tuhannya siapa nih? Yang menciptakan setan itu Tuhan ya, Allah ya. Ini. Apakah Allah ini? Yesaya 45 nomor 7 itu firman Allah atau bukan? Kutanya samamu. Enggak. Yesaya 45 nomor 7 itu firman Allah atau firman Yesus? Menurut Al-Quran, Nangis. Nangis. Aduh, belum Apakah apa-apa Allah sudah menciptakan- nangis. Kamu itu dibacakan dalil yang menjadikan Apakah terang Allah dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang berfirman di perjanjian lama? Yang menciptakan setan itu apakah Allah? Nah, ini sudah tertulis, tuyul. Akulah yang menciptakan semua ini. Pertanyaan saya, Yesaya ini firmannya siapa? Sekarang kutanya dulu datamu. Bima. Berani jawab ya. Yesaya 45:7 ini firmannya siapa? Berarti Tuhannya setan itu Allah ya? Saya tanya sekali lagi, firman Bima. siapakah Yesaya 45 ini? Aku tanya dulu kamu. Yesus mengatakan dalam Tuhannya Matius 4, wahai iblis, sembahlah kepada Tuhanmu, hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Tuhannya mana yang harus disembah sama iblis? Yesus. Aku tidak perlu meminta sembah. La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian di dalam Yohanes 1 nomor 3, dari dia Kalau segala sesuatu dijadikan. Dia di sini siapa? Bima, dari dulu setan, dari dulu setan tidak pernah melakukan suatu kebaikan. Ya, jelas itu ya. Namun Allah menciptakan setan itu, Tuhannya setan siapa? Baik. Saya jawab ya. Kamu diam. Saya Ya. jawab. Tunggu dulu. Suara saya gimana ini teman-teman? Iramanya Bagus. Bagus. Oke. Aman. Oke. Saya jawab ya. Saya jawab. Kamu mengatakan setan itu tidak akan pernah bisa menciptakan kejahatan. Oke. Siapa yang merasuki Yudas sampai tercipta penyaliban? Jawab. Siapa yang merasuki Yudas sehingga tercipta penyaliban? Jawab. Iblis merasuki Yudas. Dengar. Siapa yang merasuki Yudas sehingga tercipta penyaliban? Jawab. Aku menjawab Bima ya. Iblis merasuki Yudas oleh karena uang. Dan oleh karena uang ya. Ternyata iblisnya mau uang. Iblisnya mau belanja di pasar gitu. Iblisnya mau jajan. Dengar. Iblis merasuki Parah. oleh karena Yudas adalah
Allah. Iya, iblis butuh es. Masya Allah. Mau beli es ya iblisnya ya. Ternyata Tanya. iblisnya Kalaulah Allah mau menciptakan setan, Iblisnya butuh uang. ternyata iblisnya butuh duit. Mau beli kopi. Gimana ini? Suara saya putus-putus ya. Saya ulang lagi. oleh karena itu, Siapa yang merasuki Yudas sampai tercipta penyaliban? ya, iblis Malaikat atau merasuki iblis? Yudas, Malaikat atau iblis? Yudas, Malaikat karena atau iblis yang merasuki Yudas? dengar, dengar, Malaikat atau iblis yang merasuki Yudas? dengar ya. Enggak Iblis jawab. merasuki Yudas, Nah, oleh karena iblis. Yudas, oleh karena Yudas dan Berarti penyaliban itu diciptakan oleh iblis. Karena tanpa iblis merasuki Yudas, mustahil penyaliban itu ada. Begitu Bang. merasuki Yudas. Untuk Oleh apa? karena Yudas, Untuk apa iblis merasuki Yudas? Untuk apa? oleh karena uang bertahun lima. Motif daripada Yudas ya. Motif daripada Yudas Memalukan. oleh karena Iblis butuh uang. Emang iblis punya utang kali ya? Parah, parah. sendiri. Aduh, Sekarang parah pertanyaan, ini. Allah dari Iblis kok iblis butuh duit sendiri sendiri. Yudas itu iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib, bukan supaya dapat duit. Kasihan. Ini muridnya si Cepi begini kelasnya. Iblis merasuki Yudas itu untuk supaya Yesus disalib, bukan untuk duit. Dasar tulul. kamu yang tulul. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu dikarenakan penyaliban yang terjadi kepada Yesus itu karena apa? Karena iblis. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Pertanyaan saya, Oleh karena uang, apakah Yesus yang memilih iblis? Jawab. itu gambarannya cuma ketika iblis merasuki Yudas. Yudas adalah mata uangan, mata duitan. Sama dengan kamu. Mencopet-copet Alkitab. Mata uangan ini apa aja? Oleh karena uang, itu gambaran Yudas kamu bilang. Supaya kamu paham. Sekarang aku tanya. Tuhan setan Dengarkan saya, Dimit dulu, dengarkan saya Petra sebelum kamu itu ini gila permanen. Yohanes 6, Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, dan seorang di antaramu adalah iblis. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini memilih iblis? Ya. Tuhannya setan. Ini Yesus memilih iblis. Sekarang jawab dulu. Tuhannya setan Allah enggak? Loh, Yesus mengatakan kepada setan, sembahlah Tuhan, hanya kepada Tuhanmu saja. Hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Berarti Tuhannya iblis itu adalah iblis itu adalah Allah itu sendiri. Elohim yang disembah oleh Yesus. Ya. Ya. Coba ya. Kita bacakan mana? Tuhannya setan dengan Tuhan yang sama ya. Saya bacakan dulu Matius 4 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Dengarkan. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, iblis, sebab ada tertulis, engkau iblis harus menyembah kepada Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.
Berarti iblis Berarti Tuhannya Yesus, Tuhannya iblis. Baru bener. Kasihan bener. Pengertian itu bukan sekali. seperti itu. Tapi Bukan Tuhan seperti itu. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau iblis harus menyembah kepada Tuhanmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau kamu mengatakan bahwa Elohim satu hakikat dengan Yesus, maka Yesus memerintahkan iblis menyembah kepada Yesus. Setan menyembah kepada Yesus. Gimana ini orang? Putus-putus ya? Bisa. Aman. Aman bang, yang putus itu Petra. Jaringannya kurang bagus. Cuma di bawah putus-putus memang, betul netizen. Suaranya Bang Juma. Putus-putus. Iya Pak D. Ya, memang kalau saya lihat di dalam Lukas 8 ayat 28, Tuhannya iblis itu Yesus. Coba dibaca itu. Lukas 8 ayat 28 itu. Ada orang yang kerasukan iblis, seketika itu iblis langsung sujud kepada Yesus, menyembah Yesus. Berarti Tuhannya iblis Yesus dong. Lukas 8 ayat 28. Baca baik-baik. Lukas 8 ayat 28. Yuk kita baca. Jangan cuma modal ngeyel. Ayo kita baca. Oke. Kita baca ayat 28. Nah, ini kita baca ya. Dari ayat 27. Dengar baik-baik. Dari dahulunya Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik dari darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh iblis-iblis dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Jadi Tuhannya iblis adalah Yesus. Jadi kalau ada orang nyembah Yesus, tidak ada bedanya dengan iblis. Kasihan. Suara saya masih putus-putus, teman-teman. Mantap. Halo. Ya, mantap. Ya, jadi jelas ya. Tuhannya Yesus adalah Tuhannya iblis adalah Yesus. Lukas 8 ayat 28. Lanjut lagi cuma. Oke, baik. Terima kasih. Kalau Allah jelas itu dengan setan. Allah siapa Allah? Pemakan babi. Siapa yang kau sebut Allah itu pemakan babi? Mulutmu, perbaiki mulutmu. Kamu sudah merampas kata Allah, kau sebut lagi kata Allah. Dasar ajaran kasih makan babi anakmu. Udah kau sopan aja kau ngomong. Sopan aja kau ngomong, Petra. Kau numpang di sini hidup. Yang sopan kau ngomong. Allah. Perbaiki dulu ucapannya Allah. Raja setan itu Allah, si Allah. Itulah raja setan, biar paham kamu. Dengarkan saya, mampus. Ke gereja kau makan tai pendeta biar kau gila, lebih parah lagi gilamu. Kami tidak pernah menyebut nama Tuhanmu Yesus itu dengan Yosos. Kami tidak pernah menyebut nama Tuhanmu itu dengan Yosyus. Tidak pernah kami ngeyel menyebut nama. Kami hargai Tuhan kau itu. Ya, karena dia itu juga adalah manusia, sama seperti saya. Walaupun dalam bahasa Latin Yesus artinya apa sih bahasa Latin? Babi. Kamu babi. Tapi kami tidak pernah mau menghina. Udah dibilang Allah. Kau itu sudah mencuri kata Allah masuk di Bibelmu. Habis itu kau sebut-sebut nama Allah dengan sebutan Allah. Dasar setan laknat, biadab. Kayaknya bukan manusia yang entot mama kau itu sampai kau lahir. Anjing mungkin. Bang Zuma. Anjing yang naiki mamamu sampai kau lahir, Petra.
Makanya mulutmu nggak bisa lurus bicara kau. Kita sapa Gurunda tamu Kris. Assalamualaikum, selamat malam Kris. Jadi Petra itu adalah anjing sepotong, manusia sepotong. Makanya mulutnya nggak bisa lurus. Nih, ini saya nggak mengada-ada ya. Ini Latin Yesus. Apa artinya nih? Kamu Babi. Petra babi. Latin itu adalah asal usul bahasa Yunani. Ini. Yesus Ye. apa artinya? Apa artinya Ye. Yesus? Ini Ya, ye. Petra babi. Oh iya bagus. Babi memang tidak bisa nyebut kata Allah. Makanya mulutnya begitu. Ini Google Translate ya, ini Google Translate nih, Google Translate. Bukan saya mengada-ada, enggak. Ini Google Translate. Tulis saja Google Translate Latin ke Indonesia. Y spasi sus. Iya, Yesus. saya emosi lah kalau hujat-hujat nama Tuhan saya. Kau ada di depanku, saya cungkil matamu. Jelas saya emosi. Tak seperti kau. Tuhanmu dibunuh malah kau sanjung orang yang membunuhnya. Gila kalian. Harusnya kau tuntut orang Yahudi tuh sampai ke keturunan 2000. Tuhanmu dibunuh sama mereka. Harusnya kamu itu memusuhi setan, bukan malah bersahabat dengan setan. Setan membunuh Tuhanmu malah kau dukung. Penyaliban adalah keselamatan. Tak ada keselamatan tanpa penyaliban. Artinya kau mendukung setan dong pala. Bukannya kau musuhi yang menyalibkan Tuhanmu, malah kau sanjung pekerjaannya. Dasar manusia. Makanannya makanan aneh, otaknya aneh. Siapa yang menyalibkan Yesus? Setan. Kamu terima enggak penyaliban dari setan? Terima. Apa yang kau terima dari penyaliban yang dilakukan oleh setan terhadap Yesus? Ya, jalan keselamatan. Tak ada keselamatan tanpa penyaliban. Nenekmu gimpe. Dompala. Ditanya, andai kamu hidup pada masa itu? Ya, kenapa? Siapa yang kamu bela? Yesus atau penyalib Yesus? Kalau bela Yesus, bang, berarti Yesus tak disalib. Kalau Yesus tak disalib, siapalah yang menanggung dosa saya kemarin yang curi ayam? Tapi kalau saya sama-sama membunuh Yesus, berarti saya kerjasama dengan setan, bang. Berarti saya musuhkan setan. Ya makanya lu setan. Diajarin menyebut kata Allah. Dibilang Allah, 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 Allah. Oh, dasar. Petra. Oke, Petra. kita sambut dulu, ini ada Kris. Selamat malam Kris. Kris Telaumbanua. Iya, Silakan selamat dibuka malam mic-nya, Bang. Kris. Ya, Kristen atau Islam Kris? Kristen Bang. Kristen, oke. Silakan Kris, ada yang ingin disampaikan atau mau ditanyakan? Enggak sih Mas. Ini tadi cuma dengerin live aja sih. Nah ini baru Kristen baik. Nah, baik ini. Diskusi baik, bukan menghujat. Mau bicara baik-baik, bertanya, jawab. Gitu. Jangan contoh yang Petra itu tadi. Bagus Baik itu. ini. Aku kasih donat dulu ya. Oke. Menghina, Silakan Kris. menghujat. Tidak perlu pun itu. Kami umat Islam. Anak-anak siapa tadi bang? Si Petra bang? Ya, Petra anak siapa tadi yang di bawah tanya itu? anak ayam. Udah. Ya, kita umat Islam itu tidak pernah kemudian menyebut Yesus itu dengan hina-hinaan kayak gitu. Gak bagus. Ini nyebut nama Tuhan kita udah jelas-jelas tulisannya Allah. Kalau tidak bisa ikut makhraj hurufnya bahasa Arab, bilang aja Allah. Toh di dalam Bible juga bertaburan nama Allah. Kan gitu. Sebut aja Allah, jangan Allah. Kan itu juga salah, menyalahi IYD. Oke, Saudara Kris, kita diskusi baik-baik, pelan-pelan kita diskusi. Ada yang mau diperbincangkan atau mau dipertanyakan? Waktu dan tempat disilahkan. Oke, jadi bingung sih Bang mau mulai dari mana ini ya.
Ya, silakan aja dipikirkan dulu. Kita bahas apa gitu ya? Ajaran Yesus kah? Atau ajaran siapa? Nabi Muhammad kah? Atau dua-duanya? Konsep keselamatan kah? Konsep Tuhan kah? Ayo kita diskusi yang baik-baik. Landasi Bang Kris sehingga menuhankan Yesus. Jadi gini Bang, Iya, jadi dulu saat Nabi Muhammad ini dapat wahyu ini, iya, saksinya siapa Bang ya? baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik dan sudah sering saya mendengarkan. Kalau berbicara mengenai saksi terhadap pewahyuan pertama kali yang terjadi terhadap diri baginda Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira itu, saksinya adalah malaikat Jibril atau Roh Kudus, kemudian Allah itu sendiri, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW serta Gua Hira itu, batu-batu yang ada di sana. Itulah yang bersaksi tentang pewahyuan. Lalu kemudian pewahyuan itu berlangsung bukan cuma sekali, bukan cuma sehari, tetapi Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu selama 22 tahun kurang lebih. Artinya sejazirah Arab itu menjadi saksi atas keberlangsungan wahyu itu. Seperti itu adanya. Demikian. Ada lagi? Oke Bang. Mungkin ada yang Anda ingin pertanyakan dari pernyataan saya. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Mana tahu ada yang saudara ingin pertanyakan. Oh enggak sih Bang, kalau kami di Kristen kan sudah maksudnya ada saksi gitulah. Oke, baik. Jadi gini, saudara saya ya. Ketika di tengah-tengah satu kaum itu ada nabi, maka tentu Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi itu saja. Kepada nabi itu saja. Misalnya Tuhan berfirman. Firman-Nya itu kepada nabi ini saja. Jadi tidak perlu kemudian diketahui oleh orang lain, tidak perlu. Nah, untuk kemudian mengetahui bahwa ini benar-benar wahyu, kita butuh proses perjalanan kenabian tersebut. Contoh misalnya, ada seorang yang membunuh anak kecil. Benar-benar dibunuh, tapi karena tidak ada saksi, maka muncul pertanyaan, apakah pembunuhan itu hoaks? Karena tidak ada yang melihat. Sementara benar-benar telah terjadi pembunuhan. Nah, apakah pembunuhan tadi itu menjadi hoaks? Pembunuhan tadi itu menjadi sesuatu yang tidak nyata karena tidak ada yang melihat. Hanya berlaku saja dengan korban. Tentu tidak, bukan? Tentu pembunuhan itu tetap saja terjadi. Sebaliknya, baiknya di-mute aja dulu. Yang satu ini di-mute aja dulu. Sebaliknya, ada 5 juta saksi mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan. Tapi semuanya saksi bohong, semuanya saksi palsu, tidak ada pembunuhan. Apakah kemudian 5 juta saksi ini menjadi benar? Benar-benar terjadi pembunuhan, padahal tidak ada. Tapi karena banyak yang mengaku menjadi saksi, maka sesuatu yang tidak pernah terjadi itu dianggap terjadi. Coba Anda bandingkan itu. Tidak pernah terjadi pembunuhan, tetapi banyak orang yang mengaku melihat. Apakah kemudian pembunuhan itu terjadi? Begitupun sebaliknya, pembunuhan terjadi, tapi tidak ada yang menjadi saksi. Apakah kemudian pembunuhan itu tidak terjadi? Nah, mari kita lihat ketika saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu disaksikan oleh batu yang ada di Gua Hira. Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu. Jadi dalam bahasa Ibraninya jelas sekali dikatakan eben itu batu. Sesungguhnya
Batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab batu ini telah didengarnya segala firman yang diucapkan kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Jadi tidak ada yang bisa kita dustakan di hadapan Tuhan. Semua akan bersaksi di hadapan Tuhan. Karena apa yang ada di sekeliling kita itu adalah unsur yang akan menjadi saksi tentang kita. Begitulah Allah. Ketika mewahyukan Al-Quranul Karim, dia tidak butuh pembenaran. Tuhan tidak butuh pembelaan. Tuhan tidak perlu kemudian mendatangkan saksi untuk meyakinkan orang. Tidak. Siapa yang percaya silakan. Siapa yang ingkar silakan. Itulah sifat terhadap pewahyuan Al-Quranul Karim. Tapi ingat, selama 22 tahun, kalau itu hoaks, maka tidak mungkin sejazirah Arab itu kemudian beriman kepada beliau Rasulullah. Sebaliknya, siapa yang melihat Yesus bertemu Lukas? Ini sesama manusia loh. Yesus manusia, Lukas manusia. Tunjuk satu manusia yang pernah melihat Lukas bertemu Yesus. Tidak ada. Lalu Lukas begitu tebal tulisannya, dapat ilmu dari mana? Oh, dari Tuhan. Siapa Tuhannya? Kan sudah ada di bumi waktu itu. Bahkan dia melihat, Lukas melihat pada saat Yesus disunat. Lukas 2. Lukas 2 apa Lukas 22? Lukas 2 nomor 21 22. Lukas melihat Yesus disunat. Berarti pada saat Yesus menerima wahyu, pada saat Yesus membangkitkan orang mati, pada saat Yesus ini dan ini, Lukas menjadi saksi. Tapi kapan dia bertemu? Gak pernah. Jadi saya katakan sekali lagi, meskipun 5 juta orang mengaku bersaksi melihat Yesus, melihat bersunat, tapi tidak pernah dia terbukti bertemu, itu berarti tidaklah benar. Coba kita lihat di dalam pengakuan Yesus, Bung, di Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Apa katakan Yesus? Engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi manusia. Kalaupun aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Bukan aku bersama dengan Bapakku. Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa yang bersaksi tentang diriku. Berarti ada 2. Sama, Rasulullah Muhammad SAW bersaksi tentang dirinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi tentang dirinya. Ditambah lagi malaikat yang adalah Roh Kudus. 3. Ditambah lagi batu-batu yang ada di Gua Hira. Nah, sekarang apakah batu Gua Hira itu masih ada? Ada, sampai hari ini masih ada. Menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan manusia, bahwa di sanalah tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Kemudian ketika Lukas menulis, Markus menulis, Yohanes menulis, Paulus menulis, dia menceritakan satu cerita yang ada di Yerusalem. Yesus begini, Yesus begono, Yesus begini, begono, begunu, begono, begene, begono. Tapi sejazirah Yerusalem, Palestina, tidak percaya kepada tulisan mereka. Malah yang percaya Romawi, Yunani. Ini ada apa? Kesaksiannya tidak diterima di tempat asalnya. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menuliskan sesuatu, sejazirah Arab bahkan sampai ke Indonesia percaya kepada dirinya. Lukas, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, berapa orang mereka ini kumpul menyatu, kitabnya menjadi clipping bersama dengan Petrus dan Kisah Para Rasul. Tapi sayangnya dia tidak bisa menjadi tuan rumah di tempat lahirnya sendiri. Ada apa dengan cinta? Kesaksiannya jangan-jangan palsu semua. Gitu, Bung. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, Bang. Terus kemudian yang Abang setujuin ini, Yesus itu disalib atau enggak, Bang? Oke. Kalau yang kalian sembah itu jelas disalib. Kalian, saudara-saudara saya, menyebutnya Yesus. Tapi yang perlu dipahami di sini, bahwasanya orang-orang suci itu tidak akan mungkin dibunuh oleh orang kafir dan dijadikan sebagai tumbal.
Apa dasar pijakannya kemudian? Tidak ada satupun data di dalam kitabnya orang Yahudi kalau menebus dosa itu dengan darah manusia. Nggak ada. Cari sampai kapanpun tidak akan pernah Anda dapatkan. Kecuali gereja membuat kitab perjanjian baru direvisi oleh mereka. Selama masih menggunakan Septuaginta yang diterjemahkan kemudian, maka tidak akan pernah ditemukan ada penebusan dosa, penghapusan dosa dengan cara membunuh manusia. Nggak ada. Bahkan kalau dikatakan di dalam Imamat 1 nomor 2, apabila orang Israel ingin mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, maka hendaklah mereka mempersembahkan apa? Mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi atau lembu. Yesus bahkan mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah kamu, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Berarti Yesus memerintahkan melakukan persembahan kurban, persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Berarti hewan. Nah sekarang, apakah Isa adalah Yesus? Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan kepada mereka kemudian keselamatan, tetapi ditolak. Ditolak oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa qaulihim inna qatalnal masiha ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, melainkan yang dibunuh dan yang disalib dan dibunuh oleh mereka adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Berarti penyaliban terjadi. Versi Al-Quran penyaliban terjadi, versi Bible penyaliban terjadi. Versi Al-Quran Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, versi Bible versi Al-Quran juga ada yang menggantikan Nabi Isa untuk disalibkan. Versi Bible ada yang diselamatkan kemudian dari penyaliban, dan ada juga yang kemudian disalibkan sebagai ganti orang yang fasik. Mari kita lihat. Ketika penyaliban itu terjadi, memang betul-betul ada yang disalib. Tapi itu bukan Nabi Isa, tetapi penggantinya. Nah sekarang, Yesus di dalam Yohanes 13 nomor 4 menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan, ada oknum yang meloloskan diri, di mana orang tersebut menggunakan kain lenan. Berarti Yesus anak Maria lolos dari penangkapan. Yang ditangkap adalah pengganti daripada Yesus. Ini perlu dipahami dengan baik. Berarti penyaliban benar-benar terjadi, tapi Yesus anak Maria atau anak Miriam dalam bahasa Aramaik itu diloloskan dari penangkapan, sehingga yang disalibkan itu adalah penggantinya yang diserupakan dengan Yesus. Ingat Bung, kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi, baca Yohanes 18, di situ ada proses kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi. Apa cerita singkatnya? Begini. Yudas berkongkoh setelah dia berkhianat, setelah dirasuki oleh setan. Yudas berkongkoh, artinya dia bekerja sama dengan orang-orang Romawi, bekerja sama dengan orang Yunani, bekerja sama dengan imam kepala, mahkamah agama untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa dibunuh. Nah, kata Yudas, yang kucium itulah Yesus. Kalau aku memberi kode kepada kalian, ada orang yang kucium, maka itulah Yesus, tangkaplah dia. Artinya tentara-tentara Romawi ini tidak mengenal kemudian siapa Yesus anak Miriam ini, siapa Yesus anak Maria ini. Mereka tidak kenal. Maka Yudas memberikan tanda di Yohanes 18, Anda baca satu perikop, siapa yang kucium? Itulah Yesus. Maka mencarilah mereka sampai ke tempat persembunyian mereka di Getsemani. Begitu melihat serombongan datang, muncul seorang pemuda berkata kepada mereka, termasuk kepada Yudas, siapa yang kalian cari? Yudas dan tentara Romawi itu pun berkata, yang kami cari adalah Yesus dari Nazaret. Coba Anda analisa. Andai saja yang bertanya kepada Yudas ini adalah Yesus guru dia, maka Yudas akan menjawab, engkau yang saya cari. Tapi apa kata Yudas dan orang Romawi ini? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Artinya yang sedang bicara di depan mereka ini bukan Yesus, tetapi oknum yang sudah diserupakan dengan Yesus. Maka oknum itu berkata, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang kau cari itu. Yang berbicara mengatakan akulah dia ini adalah penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Maka dia ditangkap. Ditangkaplah orang yang mengaku. Tapi sebelum penangkapan, begitu oknum ini mengatakan akulah dia yang kau cari,
Yudas dan tentara Romawi mundur dan jatuh ke tanah. Ada apa? Ada apa mereka jatuh ke tanah? Tiba-tiba dia dikagetkan dengan pengakuan orang tersebut. Mundur dan mereka semuanya jatuh ke tanah. Ada apa? Masa gara-gara mengatakan akulah yang engkau cari. Masa gara-gara itu aja dia jatuh? Pasti ada sesuatu kejadian yang luar biasa terjadi di sana. Karena Yesus memang bisa berubah-ubah. Nah, ditangkaplah oknum ini, singkat cerita, begitu dia digiring ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, murid-muridnya semuanya lari meninggalkan Yesus. Berarti ketika murid-murid semuanya lari meninggalkan Yesus ketika ada yang ditangkap, nggak ada lagi murid. Tapi ternyata kalau Anda baca Markus 14, nomor 50, nomor 51, nomor 52, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan berjalan di belakang Yesus yang sudah ditangkap. Orang yang mengaku akulah dia tadi itu yang ditengarai Yesus, ya, dalam kurung bukan, orang yang diserupakan. Ada orang yang menggunakan kain lenan tiba-tiba di belakang dia, padahal murid sudah nggak ada. Tapi kok tiba-tiba muncul satu manusia yang menggunakan kain lenan? Pertanyaannya, siapa manusia yang menggunakan kain lenan yang ada di belakang Yesus tadi? Yang Yesus yang diserupakan tadi. Kita cari, kita deteksi, ternyata sebelum perjamuan kudus, Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang berlari meloloskan diri adalah Yesus anak Maria. Baik, tapi ini Bang, salah satu mukjizat Yesus itu yang membuktikan Tuhan buat orang Kristen kan bangkit dari kematian. Nah, kalau misalnya Yesus itu diserupakan, Iya. itu artinya orang Kristen yang menyaksikan saat itu berarti dibohongi lah istilahnya. Iya. Anda, Saudara Kris, boleh saya tanya, usia Anda berapa? 23 Bang. 23 tahun, baik. Ketika Anda sekolah, IPA atau IPS? IPA. Alhamdulillah. Jadi gini, tolong dengarkan saya ingin membacakan sebuah data kepada saudara. Di dalam kitab Matius 4, diceritakan begini. Ketika kemudian Yesus dicobai, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, si iblis, dan berkata kepadanya, "Wahai Yesus, jikalau engkau anak Theos," anak Tuhan maksudnya ya, anak Theos, "perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim atau Theos." Kemudian iblis tidak puas. Iblis kembali membawa Yesus ke kota suci. Dan iblis menempatkan Yesus di atas bumbungan bait suci. Lalu berkata kepada iblis ini berkata kepada Yesus, "Wahai Yesus, jikalau engkau anak Theos," artinya anak Tuhan, "jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa jika engkau benar-benar anak Theos," anak Tuhan, "maka Tuhan si Theos akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Dari data ini pasti saudara paham bahwa iblis ingin mencobai sesuatu yang tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa jika Yesus ini adalah anak Tuhan, maka dia tidak akan mungkin mampus, dia tidak akan mungkin celaka, dia tidak akan mungkin bisa dicederai, dia tidak mungkin dibunuh, sebab Tuhan telah menukilkan, Tuhan telah menuliskan bahwa dia akan mengirim malaikat untuk menatang Yesus di tangannya agar Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Anda percaya enggak ini Bang? Saudara
Kris. Ya, tapi kan kemudian Yesus bilang jangan cobai Tuhan dan Allahmu, Bang. Ya, yang maksudnya jangan dicobai di sini bukan Yesusnya. Yesus kan sudah dicobai itu. Sudah dicobai, berarti dia bukan Tuhan. Yang dicobai di sini adalah yang tertulis. Kan Yesus, ya, iblis yang mengatakan ada tertulis. Maksudnya ada firman Allah, ada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang mau dicoba. Jika benar Tuhan itu berkata sesuai dengan fakta dan engkau benar adalah anak Tuhan, ketika engkau membuang dirimu dari puncak menara gereja rumah ibadah ini, maka malaikat akan datang menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak sampai ke bawah dasar. Nah, mari kita lihat. Iblis tidak pernah bohong. Ternyata benar-benar tertulis di dalam Mazmur 91, ya. Di situ Tuhan mengatakan tentang anaknya, bahwa dia akan menyelamatkan anak yang dikasihi. Mari kita lihat. Ketika terjadi nubuatan tentang anak Tuhan atau hamba Tuhan yang suci, di situ dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini Yesus nih. Yesus selalu pasrah dan taat kepada Tuhan dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Bapa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Bapakku yang kupercayai. Ingat, setiap sesuatu yang dilakukan oleh Yesus selalu berkata, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Yesus selalu menyandarkan perlindungannya kepada Bapa. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Maksudnya, wahai Yesus, engkau tidak usah takut kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, Yesus, dan 10.000 di sebelah kananmu, Yesus, tetapi itu tidak akan menimpamu, Yesus. Engkau, Yesus, hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, maka malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nubuatan ada. Nubuatan tentang Yesus ada. Bahkan Tuhan mengatakan, mereka akan menatang engkau agar engkau kakinya tidak terantuk kepada batu. Terus Tuhan mengatakan begini, bila engkau Yesus, anakku, berseru kepadaku, Bapakmu, aku Bapakmu akan menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ini nubuat untuk siapa? Untuk Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus adalah anak Elohim. Makanya iblis mengatakan, Yesus sini, saya mau bawa kau ke atas di puncak gunung. Sini, aku mau bawa engkau di menara bait suci. Aku ingin kau membuktikan kau itu betul-betul anak Elohim atau bukan. Sebab ada tertulis, kalau kamu benar-benar anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau. Dalilnya ada. Maka ketika Yesus tadinya hendak disalib, kata Tuhan, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi. Kenapa mereka fasik? Karena mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Di mana tertulis? Jelas di Matius 26 nomor 59. Di situ Yesus, di situ dikatakan bahwa imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama mulai hari itu membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa dibunuh. Matius 27:18, dia Pilatus mengetahui bahwa mereka ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki.
Ini orang-orang fasik ini dengki kepada Yesus. Bahkan kalau Anda membaca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53, di data 53-nya, mulai hari itu mereka semua bersepakat untuk membunuh Yesus. Tapi apakah Tuhan membiarkan? Tuhan mengatakan, tidak, aku tidak akan membiarkan engkau. Bahkan terhadap panah di waktu siang, pada waktu malam, bahkan kedahsyatan daripada malam tidak akan menyentuh engkau. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Malah di dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan begini, sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Baik bang, berarti itu sama aja bang. Tuhan itu membohongi orang Kristen berarti kalau kayak gitu bang. Baik saudaraku, terkait keadaan orang Kristen, ingat ya, ingat. Saya sengaja meminta usianya berapa dan Anda ambil jurusan apa, karena biasanya anak IPA itu insting, logikanya itu main. Jadi gini, antara Yahudi, penyaliban, dan Kristen. Apakah Kristen ada pada saat penyaliban? Tidak ada. Kristen tak ada pada saat penyaliban. Yang coba kita lihat. Saya bacakan dalilnya ya, supaya saudara saya ini percaya bahwa penyaliban itu tidak melibatkan orang Kristen. Di dalam Yohanes 11, ini proses penyaliban terhadap Yesus. Yohanes 11, banyak di antara orang-orang Yahudi, satu orang Yahudi yang disebut, yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi di antara orang Yahudi ini, menemui orang-orang Farisi, dua. Tadi Yahudi, sekarang Farisi. Jadi ada dua kelompok sekarang. Dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala, tiga. Pertama Yahudi, kedua Farisi, ketiga imam-imam kepala. Artinya orang Lewi, orang-orang terpercaya di dalam agama Yahudi. Dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama, empat. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Farisi, yang ketiga imam-imam kepala, dan yang keempat adalah mahkamah agama. Empat komponen tertinggi di dalam kehidupan Yudaism berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang ini berbuat banyak mukjizat. Yesus ini banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau semua orang percaya kepada Yesus, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita, dan orang-orang Roma akan merampas bangsa kita. Jadi, saudara saya, dengarkan, Yahudi berkumpul, orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, imam-imam kepala berkumpul. Kekhawatiran mereka bukan dosa waris. Kekhawatiran mereka adalah kalau orang percaya semuanya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka, dan orang Roma akan merampas bangsa Israel. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Di data nomor 49-nya dikatakan begini, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, ini imam besar bung, ini imam besar, bukan lagi pendeta, bukan pastor, imam besar, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Coba, bukan dikatakan supaya satu orang mati untuk dosa kita, bukan, untuk dosa warisan dari Adam nenek kita, bukan, tetapi dikatakan lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, bukan untuk dosa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi yang mau diselamatkan di sini adalah bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Bukan yang mau dibebaskan adalah orang-orang Romawi dan Yunani dari dosa.
Bukan. Tapi pembunuhan terhadap Yesus adalah untuk membebaskan orang Yahudi dari perampasan tempat suci mereka dan bangsa mereka dari orang-orang Roma. Data selanjutnya, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayapas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Saya ulang, bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Bukan bernubuat Yesus mati untuk dosa waris. Bukan bernubuat Yesus mati untuk menjadi Tuhan. Bukan bernubuat bahwa Yesus mati untuk agama Kristen. Bukan bernubuat bahwa Yesus mati untuk Romawi dan Yunani. Tetapi bernubuat Yesus akan mati untuk bangsa itu, agar bangsa itu tidak dirampas tempat sucinya dan bangsanya oleh bangsa Romawi. Lalu data selanjutnya mengatakan, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Coba kita lihat. Nah, sekarang endingnya adalah ketika mereka sudah bersepakat ingin melakukan pembunuhan kepada Yesus, maka apa yang tertulis di dalam Matius dan yang tertulis di dalam Markus, semuanya tertera bahwa mereka sejak mulai itu melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Contoh, dalam Matius 26 nomor 59, bahwa imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama, mulai dari sejak itu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa disalibkan. Nah, selesai permasalahan. Ketika penyaliban itu terjadi, maka Tuhan datang turun tangan mengirim malaikatnya menyelamatkan Yesus dari penyaliban orang-orang fasik. Terangkat dia ke langit. Tetapi penyaliban tetap terjadi karena ada yang menggantikan. Selesai, tamat sampai di situ. Berjalannya, lalu dari mana Kristen ini? Tadi tidak ada hubungannya dengan Kristen kan? Nubuatan kita sudah bacakan, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam kepala. Nggak ada orang Kristen, nggak ada orang Roma terlibat di sini. Nggak ada paus-paus, nggak ada bapak gereja, nggak ada santo, nggak ada pendeta, nggak ada terlibat, tak terhitung. Nah, Kristen ini muncul di mana ini? Kenapa ada Kristen muncul? Yesus berkata, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamamu ikut ke agamamu, dan setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kalian jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini Yesus katakan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah ikut agamamu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi ini, ahli Taurat ini kemudian melihat kejadian penyaliban tersebut, dia ramu. Dia rubah cerita-ceritanya yang tadinya mati untuk supaya mereka terbebaskan dari penjajahan Romawi, supaya bangsanya dan tempat sucinya tidak dirampas, diramu, diedit sedemikian rupa. Yang tadinya nubuatannya adalah nubuatan imam kepala Kayapas, dirubah nubuatannya ada di kitab ini, ada di Torah, ada di Mazmur, ada ini bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga dan seterusnya. Diramu, sehingga orang yang menggantikan Yesus itu dijual ke Romawi dan Yunani sebagai Tuhan yang datang menebus dosa waris, padahal tak ada hubungannya. Maka muncullah agama Kristen yang percaya kepada hasil jarahan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mereka jual keluar, di mana mereka orang Kristen 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Jadi tidak ada hubungannya antara penyaliban dengan agama Kristen. Itu yang harus kita pahami. Tidak ada hubungannya penyaliban terhadap
oknum yang datang kepada Bani Israel dengan Kristen. Nanti ada hubungannya setelah ada kaum bidat yang menjadi penghubung, yang menjual penyaliban, yang menjual cerita-cerita salib, dan menjual kemudian kitabnya orang Yahudi sebagai penggenapan dan seterusnya kepada mereka. Makanya Kristen itu oleh orang Yahudi disebut agama bidat, Abu Dazarah, agama kafir, agama yang tidak dianggap oleh Tuhan Elohim. Jadi tidak ada hubungannya. Kristen dan penyaliban itu tidak ada hubungannya. Pada saat penyaliban Kristen tidak ada. Kristen nanti muncul di Antioquia. Pertama-tama mereka disebut Kristen adalah pengikut Paulus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasrani. Jelas itu. Siapa yang mendirikan Kristen? Paulus. Di mana itu tertulis ketika kemudian Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus orang munafik. 1 Korintus 9 nomor 20, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang menganut ajaran Taurat saya mengaku sebagai penganut ajaran Taurat, meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Munafik dia, munafik. Kemudian engkau menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan sampai di Kiliki, sampai di Tarsus dan seterusnya. Engkau menyeberangi lautan sampai ke Efesus dan seterusnya. Engkau mentobatkan orang. Paulus mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang ahli Taurat itu sendiri. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, orang Yahudi, mereka tidak pernah menganggap Tuhan mereka menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia. Endingnya, Bung, endingnya, kalau saudara saya ini, adik saya ini tidak percaya terhadap paparan saya, bahwa tidak ada hubungannya tragedi penyaliban terhadap Nabi Isa atau Yesus yang diselamatkan dengan Kristen, cara membuktikan kebenaran apa yang saya sajikan ini adalah, mari kita cari gaungan gereja yang mengatakan Yesus bangkit pada hari ketiga. Mari kita cari. Siapa satu manusia yang menjadi saksi kebangkitan Yesus dari kubur? Dari dia dilentangkan di dalam makamnya Yusuf Arimatea, sampai dia duduk, sampai dia berdiri, sampai dia berjalan dari makam ini, makamnya Yusuf. Ada tidak satu manusia yang menjadi saksi? Loh, kenapa bisa harus ada saksi, Bang Suma? Yes, karena gereja menggaungkan bahwa Yesus selalu mengatakan, aku akan mati, bangkit pada hari ketiga. Aku akan mati, bangkit pada hari ketiga. Aku akan mati, bangkit pada hari ketiga. Tentu jika itu benar, tidak mungkin murid-muridnya lari pada saat penangkapan. Tidak mungkin. Pasti mereka akan pasang badan semua. Ayo tangkap guru saya. Ayo tangkap, bunuh guru saya. Bunuh. Silakan kamu bunuh. Silakan. Dia akan bangkit pada hari ketiga kok. Dia sudah bilang. Tapi apa yang terjadi? Semua murid lari meninggalkan Yesus. Malah kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 36, 37, 38 sampai 40, di situ ketika Yesus muncul, apa yang terjadi? Murid-muridnya kaget dan mengira melihat hantu. Coba. Pada hari ketiga Yesus muncul di tengah-tengah mereka, bukannya hore, Tuhan kita betul bangkit. Tidak, malah mereka ketakutan, mereka kaget, mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan akan bangkit pada hari ketiga. Andai saja Yesus mengajarkan bangkit pada hari ketiga, maka orang-orang yang menjadi muridnya, pengikutnya, bahkan orang Romawi, tentara Romawi pun akan sampai di kuburan itu, bermalam mereka di sana, pasang tenda, kemudian nyalakan api unggun dan seterusnya untuk menunggu detik-detik Yesus bangkit dari kematian. Tapi ternyata itu tidak benar. Ternyata itu tidak ada satu ekor nyamuk pun, apalagi manusia, yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Nanti euforia bangkit hari ketiga itu di barat, di Roma, di Belanda, di Jerman, di Inggris, di Afrika, di Indonesia. Tapi di tempat kejadian orang semua sibuk makan coto Betawi, tidak ada yang menunggu Yesus bangkit hari ketiga. Artinya
ada kekosongan cerita yang dibuat-buat kemudian, sehingga Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, sebab mereka adalah nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak manusia. Itulah yang terjadi. Jadi Kalau misalnya ini bang, ya silakan. maaf bang, kalau misalnya belum ada ngomong bangkit hari ketiga sih, sebenarnya ada bang. Itu Yesus bilang, hancurkanlah gereja ini akan kubangun dalam 3 hari. Tidak ada hubungannya. Yesus jangankan bangunan dihancurkan, dia bangun dalam waktu 3 hari. Ya, bumi ini bisa dia bagi menjadi 5 kotak. Yesus itu. Bahkan matahari bisa dibuat menjadi serpihan-serpihan kecil. Yesus itu. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Apapun yang diminta oleh Yesus dan dikabulkan oleh Tuhan, itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sabar ya bang ya, adik ya. Anda kan, saya rasa Anda lebih dewasa daripada teman-teman yang sering diskusi dengan saya. Hai orang-orang Israel, ini Kisah Para Rasul nih. Ini adalah kesaksian daripada Lukas. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Jadi kalau ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus, maka semua itu bukan Yesus yang lakukan, tetapi Allah. Nah, terkait pernyataan 3 hari aku akan bangun kembali, tidak ada hubungannya dengan bangkit dari kematian. Tidak ada hubungannya itu. Tak ada. Kalau Anda masih mengatakan ada hubungannya, maka saya akan minta, siapa yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian? Misalnya, maka pada hari itu juga Yusuf, Nikodemus, Andreas, Thomas, Iya, Petrus. tapi pada saat itu ini bang, murid-muridnya kan nggak menyadari posisinya waktu itu. Kenapa bisa? Bukankah sang guru mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga? Dan begitu dia melihat Yesus setelah penangkapan, mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Kan misalnya gini bang, abang sama saya belajar ilmu. Saya ngajarin abang, saudara saya Chris selalu melihat kesaktian-kesaktian saya. Dan saya ngajarin ke saudara Chris, saya akan mati, tapi jangan khawatir, saya akan bangkit pada hari ketiga. Saya mati hari Jumat, 3 hari kemudian saya akan hidup lagi, yaitu hari Minggu. Taruhlah hitungannya kayak gitu ya, meskipun salah. Apa yang terjadi samamu, saudara Chris? Apakah saudara akan menunggu dan akan membuktikan saya akan bangkit pada hari ketiga? Itu udah pasti. Udah pasti itu. Apalagi kita sudah 30 tahun bersama-sama. Dan kamu melihat bagaimana saya meredahkan angin badai. Kamu melihat bagaimana saya membangkitkan orang mati. Kamu melihat bagaimana saya memecah-mecah roti untuk kasih makan ribuan orang. Kamu melihat orang buta, kasih melihat orang lumpuh saya bikin berjalan. Kamu melihat semua itu. Maka ketika saya berpesan, wahai adindaku, adikku Chris, ikhlaskan aku mati, sebab aku akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang saudara Chris akan lakukan? Pasti menunggu detik-detik kebangkitan sang guru Bang Suma. Tapi apa yang terjadi? Pada saat aku ditangkap, saudaraku Chris lari ketakutan meninggalkan aku. Markus 14 nomor 50, 51. Semua murid lari meninggalkan aku. Takut akan kejadian itu. Seakan-akan dia tidak percaya akan kesaktian saya. Dan seakan-akan dia tidak percaya janji saya akan bangkit pada hari ketiga. Pada saat Anda lari, yang Anda dengarkan kemudian, saya telah mati dan akan bangkit pada hari Minggu. Apa yang terjadi? Anda akan menghitung. Wah, ini udah jam 5 subuh ini. Kita tunggu guru kita ini Bang Suma bangkit. Menghitung jam 6, jam 7, jam 8. Tiba-tiba
Shalom alaikum. Wah, saudara Kris yang tadinya mengantuk, yang tadinya lapar, langsung kenyang. Yang tadinya ngantuk langsung terjaga dengan semangatnya lari memeluk Bang Suma. Oh, Bang Sumaku yang ganteng se-Indonesia, benar-benar kamu bangkit halilintar. Pada saat itulah kamu akan menyembah atau mencium saya atau memeluk saya. Tapi apa yang terjadi begitu saya muncul? Assalamualaikum Kris. Ada hantu. Apa rasional? Apa masuk akal? Apa masuk akal? Bukankah saya sudah mengatakan saya akan bangkit dari ketiga? Lu kok bukankah kau sudah mati? Oh, jangan menyentuh aku, hantu. Itulah yang terjadi dengan murid-muridnya. Coba Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 36, nomor 37. Murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bener Bang, bener. Itu dia makanya. Kalau misalnya Yesus bilang begitu, bilang saya bangkit hari ketiga ya, otomatis ceritanya kayak gitu Bang, bener. Nah. Tapi kan yang Yesus bilang ini, saya hancurkanlah bait suci, bait Tuhan ini akan saya bangun dalam 3 hari. Nah itu pun baru disadari setelah kebangkitan Yesus Bang. Bahkan kalau Anda melihat Tolong di mute aja, mute. Cimber pulang Pak. Tolong di mute dulu. Khotbah dia menghina agama orang lu. Turunin. kok menghina? Apa yang tidak saya baca data ini, saya baca dalil. Sabar. Turunin, jangan. Sabar, dengarkan. Nanti ada waktu Mbak tadi itu ngomong ya. Jadi ketika kemudian saudara mengatakan itu di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46 Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, Mazmur dan kitab para nabi bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ini Yesus yang mengatakan menurut Lukas. Yang saya katakan tadi kesaksian Lukas, tapi kalau tidak benar percuma aja kan? Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa itu adalah ucapan Yesus, di mana di Taurat tertulis ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada di dalam Tauratnya orang Yahudi Yesus atau Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, nggak ada. Justru ada yang menarik, Adinda Kris, ada yang menarik. Ketika Yesus ditanyai, Yesus mengatakan gini, angkatan jahat ini minta tanda bahwa dikatakan dalam Lukas 11 ya, Lukas 11 kalau nggak salah. Matius 12, 39. Matius 12 ya Bang Ahi. Ya. Lukas 11 juga ada. Jadi gini, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka menghendaki satu tanda, tetapi pada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Saya ulang ya, saya ulang. Angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka menuntut menghendaki suatu tanda, tapi kepada angkatan jahat ini mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Yunus. Tanda Yunusnya apa? Dia terkurung, terpenjara di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Nah, artinya kalau Anda percaya oknum yang masuk ke dalam perut bumi di dalam kuburan Yusuf Arimatea yang berbentuk goa ini, yang tidak ditimbun dengan tanah tapi ditutup seperti kamar ruangan, masih ada oksigen. Kalau Anda percaya tanda Yunus ini, berarti Anda termasuk angkatan jahat. Bangkit hari ketiga, Yunus bangkit hari ketiga, Yesus keluar dari perut bumi hari ketiga. Kalau Anda percaya, berarti Anda bagian daripada angkatan jahat. Makanya saya katakan kepada saudara Kris, bahwasanya tidak ada satu manusia pun yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Artinya
itu hanyalah cerita hoaks. Munculnya nanti di abad keempat setelah Yesus diresmikan sebagai Tuhan oleh Kekaisaran Romawi, konsili tahun 325 Masehi. Barulah kemudian Yesus pada konsili yang ada dilantik menjadi Tuhan. Dengan propaganda mati disalib, bangkit, contoh Roma 14 nomor 9. Ini surat Paulus untuk orang Roma, bukan untuk orang Yahudi. Sebab Paulus itu adalah rasul untuk orang Yahudi. Untuk orang Romawi Yunani, bukan untuk orang Yahudi. Tertulis di mana? Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 16, nomor 17. Aku diutus kepada non-Yahudi. Nah, kepada non-Yahudi dia mengutuskan begini. Untuk itulah Yesus mati, untuk itulah Yesus disalibkan agar dia mati dan bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Makanya Yesus itu Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Karena itu adalah hadiah dari Paulus untuk Romawi Yunani. Romawi kemudian mengajarkan kepada Kekaisaran Belanda, Kerajaan Belanda. Belanda membawa ke Indonesia. Inilah yang Anda anut sekarang. Sedangkan pada saat prosesi penyaliban di situ tidak ada Kristen. Belum ada Kristen di situ. Yang ada adalah orang-orang penganut Taurat. Yang ada adalah orang yang menyembah Elohim, yang adalah mereka yang ibadah hari Sabat, mereka yang ibadah di sinagoge, mereka yang tidak makan babi, mereka yang bersunat. Itulah mereka yang ada pada saat itu. Kristen nanti muncul belakangan setelah Paulus melancarkan aksi-aksinya kepada non-Yahudi. Demikian. Silakan kalau ada yang mau nanggapi. Silakan Chris atau silakan. Iya, dibuka mic-nya dulu. Silakan tanggap itu. Chris atau EY. Mic-nya dibuka. Niko. Ngomong. Ini nerotos waktu ada orang ngomong. Ini suruh ngomong diem. Tadi mau ngomong. Silakan Kayaknya dia tantrum. Atau Niko Boy, silakan kalau mau ngomong, silakan tanggapi Gurunda. Iya, Silakan Niko. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si Chris ini jadi terpesona ya dengan penuturan. Jadi pertanyaannya singkat aja ini. Tunggu, ini Niko ya? Niko yang bicara. Untuk Bang Juma. Niko Islam atau Kristen? Halo, Niko. Kristen. Oh, Kristen. Silakan lanjut. Chris. Silakan Niko. Kalian kan dari tadi membicarakan tentang Yesus. Iya. Yesusnya orang Kristen apakah sama dengan Yesus atau Isa yang kalian pahami? Kenapa? Sorry. Tadi saya baca surat. Sebenarnya udah dijawab dari awal tadi sebenarnya. Kenapa akhi pertanyaannya? Apakah Yesus sama Isa sama? Sebenarnya gini, Bung. Enggak apa-apa. Sebenarnya gini. Yahudi itu hanya ada satu. Oke? Dan kemudian hanya ada satu manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa alaihissalam. Orang Yahudi menyebutnya Yeshua Hamasia. Lalu kemudian orang Roma Yunani menyebutnya Yesus. Saudara-saudara menyebutnya Yesus kemudian. Nah, yang membuat kita berbeda ada dua hal. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Ada yang menggantikan, berarti penyaliban itu terjadi. Di dalam kitab saudara juga ada namanya Yesus yang diangkat ke langit, yang diselamatkan kemudian, yang lari meloloskan diri dari penyaliban, yaitu dia yang melepaskan kain lenan. Dan ada juga orang yang menggantikannya di penyaliban. Berarti penyaliban itu terjadi. Iya. Nabi Isa diselamatkan, Yesus yang Anda sembah itulah yang menggantikan. Silakan.
Jadi kan Isa Iya. Al-Masih menurut Islam digantikan, Iya, ya kan? iya. Yesus, Yang disalib. Yesus yang di Kristen tidak disalib, Disalib. tapi Iya kan? tapi digantikan. Enggak, yang disalib itulah Yesus kalian. Loh. Yang disalib ini Yesus kalian. Yesus memang disalib di Alkitab, tapi enggak ada Iya. dibilang digantikan. Kenapa kau bilang digantikan? Ada Yesus lain yang lolos dari penyaliban. Oh, ada Yesus lain. Iya. Udah mulai gawat kau cuma. Mau data? Mau data? Ada Yesus lain. Berarti ada 10 Yesus ya. Yesus Barabas juga Yesus. Makanya Penjahat jangan yang terlalu dalam kalian mendalami kitab orang, tapi kitabmu sendiri kau tidak dalami. Enggak, sabar Bung, sabar. Dalamilah sabar ya. kitabmu. Sabar, Ajak. sabar. Sabar Bang, sabar. Yesus Sesuai dengan ajaran kitabmu. Yesus. Jangan kau masuk ke kitab orang, terus kau Sabar. ganti-ganti tentang kejadiannya. Disaliblah, Nah, digantilah. tetap- Sesuka hati muncung aja tadi kulihat. Tetap di dalam kitabmu ceritanya nggak dirubah, nggak diganti. Yohanes 13 nomor Oke, 4. jadi kalau aku bilang gini, Isa Al-Masih dan Yesus tidak sama. Kau memang berkeberatan nggak nggak? sama. Memang nggak sama. Ya Yesus udah. lah yang Kenapa menggantikan kalian Nabi maksa? Isa. Yesus itu Siapa yang diganti. maksa? Siapa yang maksa? Kok maksa kali Yesus kalian? itu, Yesus yang kalian Is- sembah itu yang disalib. Nggak ada yang menggantikan. Ya biar aja Yesus Ya, sembah disalib. Nabi Isa Maksudnya kau sembah aja Isa diselamatkan. Al-Masih. Nabi Isa diselamatkan. Yesus yang kalian sembah itulah yang menggantikan. Gak ada Nabi yang Isa mengatakan diselamatkan, sama. Yesus yang disembah ini. Udah mulai ngawur kau Juma. Loh, yang kamu sembah Gimana Yesus kau yang disalib belajar? atau yang bukan? Yang mana yang benar ini? Saya atau Maksud saudara begini. yang ngawur? Saya tanya dulu, yang kalian sembah itu Yesus yang disalib atau Yesus yang tidak disalib? Yesus yang disalib. Nah, itulah Siapa makanya yang aku disembah? bilang. Nabi Isa Siapa yang kami disembah? Isa Al-Masih. diselamatkan. Bukan. Nabi Isa kami diselamatkan. Terus Oh, ada Isa manusia kami. bernama Yesus menggantikan. Itulah yang kalian sembah. Betul? Oke. Nah gitu. Kan tidak ada masalah pun. Isa Isa kami kami diselamatkan. diselamatkan. Yesus kalian yang menggantikan. Itulah yang kalian sembah. Nggak ngerti lagi aku. Aduh, Yesus Isa kami diselamatkan. Yesus yang menggantikan. Udah lawak kau Juma. Lah, Nabi Isa di Al-Quran diangkat ke langit. Di kamu, Yesus terangkat di salib. Apa yang salah? Oke, lahirnya di mana? Lahirnya di Yerusalem lah pasti. Oh, kasihlah daerah spesifiknya di mana? Oh, nggak menurut ada. Isa Saya nggak kalau ada. cari, saya Aduh, kalau jangan cari terang-terangan. kandang tempat lahirnya Yesus itu di mana? Kamu bisa tunjukkan? Di mana lahirnya Isa Al-Masih? Di Al-Quran tidak dijelaskan. Aduh, makanya kurang lengkap kan? Makanya Nggak ambil apa-apa. dari kitab Tapi itu, Al-Quran kitab Yahudi. menerangkan Nabi Isa untuk Bani Menerangkan. Israel. Nabi Israel di mana? Bani Israel di mana? Di Romawi. Kalau kau cuma mau nengok tempat lahirnya Yesus, kau pergi aja ke Israel. Untuk apa? Untuk apa? Jadi biarkan kau langsung ke sini tempat lahirnya Oke. ini di sini. Oke, sekarang Tapi mari kalau aku mau mencari tempat lahir Isa Al-Masih, kalian bingung jelaskannya di Oke, mana? baik, Kalian aja nggak baik. tahu. Oke, baik. Di mana? Oke, Kasih baik. spesifik jelas ya biar Oke. kesana aku. Oke, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika ibunya mau melahirkan, dia dekat dari pohon kurma. Satu. Di dalam Kristen, ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan di dalam palungan, disimpan di palungan, dalam kandang domba. Ya kan? Satu. Nah sekarang itu terjadi sudah 2000 tahun. Apa bukti? Arkeolog yang bisa membuktikan bahwa Yesus benar-benar lahir dekat pohon kurma. Dan apa bukti arkeolog bahwa Yesus ini benar-benar lahir di kandang binatang? Baru-baru ini ilmuwan Yahudi menemukan bibit kurma yang sudah berusia 2000 tahun silam di tanah Yudea. Oke?
Tolong tunjukkan ilmuwan yang menemukan sisa-sisa kandang domba tempat Yesus lahir. Ayo, kita adu. Ayo. Itu ada yang aneh, Akhi. Katanya Yesus lahir di kandang domba, tapi yang diziarahi di dalam gua. Gimana itu? Ya. Ayo. Udah. Iya, Apa udah. pertanyaan tadi? Coba tunjukkan ilmuwan yang menemukan sisa-sisa peninggalan kandang domba. Kau ditanya di luar nanya balik. Jom. Lawak kok jadi. 4.000 orang nengok ini. Jangan lawak lah. Allahu Akbar. Sekarang Anda cari di Google, ilmuwan Yahudi menemukan Kita nggak cerita ilmuwan. bibit Kita- kurma yang Mau cerita dulu kurma lah. dinyatakan berasal dari biji kurma yang sudah berusia 2000 tahun silam. Lain ditanya, lain dijawab berputar-putar. Tuhan masih memberikan sinyal kebenaran, Ya, bukti sinyal. bahwa Nabi Isa benar-benar lahir di bawah pohon kurma. Kurma tempat dia lahir bijinya masih ditemukan oleh ilmuwan hari ini. Sekarang di giliran mana? Anda membuktikan palungan tempat Yesus dibaringkan itu di mana? Jangan panas lah, Jom. Biasa aja. Jangan panas, Jom. Biasa aja. Ini debat santai. Jom. Allahu Akbar. Oke. Astagfirullah. Buka Google sekarang, lihat ilmuwan Yahudi menemukan biji kurma yang terindikasi sudah berusia 2000 tahun silam. Artinya pada masa itu sudah ada kurma tempat Maryam melahirkan. Tuh, ilmuwan. Kurma. Besarin host. Besarin host. Ilmuwan Israel. Mana tuh? Ilmuwan Israel berhasil Menemukan pohon kurma. dari biji yang berasal dari zaman Nabi Paulus. Nabi Isa. Mana bukti ilmuwan Israel menemukan kandang domba bekas tempat lahir Yesus? Ada enggak? Ada, dari aja lah di Alkitab. Tapi kan kau lebih paham Alkitab, Jom. Ada di Alkitab ada. Yang kita Dari aja minta di ini Google ilmuwan. kan ada. Yang kita minta ilmuwan. Oh, ilmuwan. Saya coba googling ya, nanti ada hasilnya nggak? Ntar. Iya. Tapi di mana dia? Kandang domba 2000 Tapi tahun. intinya, Iya, kandang pohon domba kurmanya di 2000 mana? tahun. Coba googling dulu Dinda Alif. Mana tahu ada tahu. Kasih lihat saya juga. Di mana pohon kurmanya di mana letak Mana tahu persisnya? ada palungan yang bisa bertahan sampai usia 2000 tahun, ya kan? Iya. Pohon kurmanya yang persisnya di mana pohon kurmanya itu? Pengen kali mau ke situ foto gitu kayak kan. Ya itu tadi ada, tinggal cari di Google. Itu bertaburan di Google. Di Google orang mau ke sana kok pohon kurmanya langsung. Iya kan, untuk mencari alamatnya cari di Google dulu, Bang. Baru aku bahas itu sampai apa ya tadi Kristennya terguncang Gurunda di roomnya Kandayonat. Mak jangan sampai terguncang, bahaya. Guncang dia, oleng. Kan kebenaran, Bung. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Iya kebenaran, pasti dong. Makanya tadi ku bilang sama saudara Chris bahwa kalaupun tidak ada saksi tapi kebenaran tetap aja kebenaran. Oh, iya. Meskipun banyak mengaku saksi tapi cuma saksi palsu, ya bukan juga kebenaran, kan gitu. Iya. Dinda Alif dapat temukan itu? Dinda Alif? Kandang domba Kayaknya 2000 tahun yang lalu. Ada enggak? Nemu ini, adanya lukisan ini. Waduh, lukisan. Aduh jangan, salib kafir Adanya tuh cuma kafir. Tutup kafir itu. Nggak ada ya? Jangan ceritakan salib Ora kafir itu. ono. Nggak ada ini. Aduh Nggak ada. bahaya tuh. Jangan kalian tengok-tengok salib, nanti kalian bisa kena Nih. rukiah. Adanya lukisan ya. Oh, enggak ada berarti, enggak ada berarti, enggak ada. Nggak ada. Oke. Tidak ada media mainstream yang membahasnya, nggak ada ilmuwan apalagi. Ini kalau misalnya kandang domba tuh gini biasanya. Kandang domba. Bahkan pendeta HTD mengatakan Yesus lahir di kandang babi. Ya. HTD ini Pendeta sembarang. HTD. Oh. Ini Yesus ditaruhnya di mananya sih? Oh Kalau lahir kayak di gini. Gua Hira dia mungkin. Ini pendetamu sendiri yang ngomong loh. Dia mungkin lahir di Gua Hira.
Ini ditaruhnya di mana kalau misalnya di kandang domba? Mungkin dibawa dia dari atas kan sama malaikat Jibril bawa ke Gua Hira. Nah ini loh, ini di mananya? Ini nggak pegel bayi ditaruh di kayu-kayu. Mungkin tengoklah, coba lo kau tengok. Masa sih? Sampai Di bawah kolong-kolong itu. Hanya gara-gara Yesus mau disebut sebagai anak domba, dia harus dipaksakan lahir di kandang domba. Sampai segitunya agama ini. Ngapain lah kalian yang komplain? Dia aja nggak komplain. Yesusnya. Ya namanya bayi mana sadar, gimana mau komplain bayi? Di mana Yesus disimpan di situ? Dibilang dia utusan pun nggak percaya. Nanti dibilang dia ini, kalian pun ya memang kalian kan Nah anti. ini. Nah ini kalau pohon korma nih, ini penimu. Nah ini nih. Nah ini nih pohon korma nih. Kalian akan sanggah karena kalian anti Kristus. Antikristus. Tidak percaya kalian dengan namanya juru Enggak, selamat. maksudnya gini loh, kalau lu punya Tuhan ya jangan difitnah Tuhannya gitu. Tuhan menjadi manusia. Kapan itu ngomong Tuhan menjadi manusia? Kan kayak gitu-gitu loh, Bre. Makanya gua baca di Alkitab. Udah habis gua bolak-balik 8 kali gua baca tuh terjemahan nggak nemu. Baca pelan-pelan lah, baca jangan buru-buru. Nah, itu silakan Gurunda, gas. Aku cuma ngasih lihat kandang domba doang. Nih sedikit nih saya nemu coba muatan di Kompas. Kompas juga saya rasa orang Kristen tidak akan nolak. Ya, di sini menarik ya, menarik. Saya baca mungkin ada 2 paragraf di sini. Nggak jelas, kabur bang. Jadi ternyata di ini pembahasannya, ini Kompas sendiri ya. Benarkah Yesus lahir di Bethlehem dan di dalam kandang domba? Tanda tanya. Penulis dan pengkaji Alkitab Reza Aslan dalam bukunya Zelot de Life A dan seterusnya, Om Yerusalem Nazaret mengatakan apa? Tidak. Cerita bahwa Yesus lahir di Nazaret dan di sebuah kandang domba sendiri tidak pernah dimaksudkan sebagai catatan sejarah kelahiran Yesus. Ini malah dibantah ini. Cerita itu dimaksudkan sebagai argumen akan siapa Yesus saat ini. Kata Aslan seperti dikutip di Hosea. Meski catatan sejarah dan artefak-artefak terkait kelahiran Yesus sangat minim, Aslan mencoba melihat praktek budaya dan agama pada masa Yesus lahir sehingga asumsi tentang cerita kelahiran Yesus bisa disusun. Jadi berdasarkan apa di sini kalau gitu? Asumsi. Ini penelitian ilmiah, ya. Bukan kami yang bikin. Ini dimuat di Kompas. Tetapi begitu tadi disebut kandang lagi dekat pohon kurma yang zaman Nabi Isa malah dimuat di BBC, memang di Israel itu ada. Nah, coba silahkan Anda terima kebenaran ini. Boleh nggak saya menunjukkan ucapan HTD yang mengatakan Yesus lahir di kandang babi? Asumsi ternyata itu kawan-kawan. Ini itu besarin bentar ya, saya setel ya. Ya. Aku dengar langsung itu. Di sebuah palungan kandang ternak, lebih tepat palungan babi daripada domba. Maka lahirlah Yesus di sebuah palungan kandang ternak, lebih tepat palungan babi daripada domba. Nah itu. Maka Yesus. Saya. Iya ya. Pendeta HTD yang ngomong. Iya ya. Itu karena kan kau nggak terlalu paham kata-kata dia. Waduh, kita yang salah ini. Oh, kita yang salah ya. Makanya kalian pakai apa? Jangan kayak tafsir langsung. Di kandang babi, kandang swine ya. Nah ini saya bukakan lagi video yang lainnya deh. Video yang lainnya. Nih. Jadi kenapa Yesus lahir di kandang babi, kandang swine ya, yang ada palungan yang disebut menyer ya. Jangan pernah lagi ngomong palungan domba ya. Itu disebut menyer ya. Menyer itu hanya ada di ayat itu, hanya ada di Lukas pasal 2. Semua palungan di tempat lain tidak ada yang disebut menyer. Menyer itu khusus, itu nama palungan untuk swine, untuk ternak babi. Nah, itu dia. Wih. Berarti Yesus lahir di kandang babi. Ya. Langsung bangga. Enggak, saya malah marah, Bang. Masa sampai segitunya? Marah lah, enggak suka. Masa Yesus dibilang lahir di kandang babi. Aduh, iya, memang enggak ada akhlak itu. Ilmu dari mana itu sih? Ilmu apa itu? Ilmu bawah tanah itu.
Pendeta apa itu ngomong kayak Pendeta gila itu bang. Mudah-mudahan jangan sampai dia waras. Kan kita di sini semua nggak gila kan, kayak pendeta Iya. tadi. Iyalah. Tadi lu di awal-awal sempat ngebela pendetanya, kalian nggak ngerti yang dimaksud pendeta itu. Tadi lu bilang gitu tadi. Ya memang udah gila itu. Banyak gila. Yang penting kita sini jangan ada gila ya kan. Karena Siap. setiap hari kalian membahas Yesus, jangan gila kalian gara-gara Yesus, nanti bahaya. Enggak lah bang, kita meluruskan orang-orangnya. Iya, nggak usah banyak kalian sudah. luruskan. Gini. Kalian saudara. luruskan aja kitab kalian dan dibilang. Begini bung. Jemaat-jemaat gereja itu ke gereja itu hanya disuntik kepalanya dengan data-data tertentu. Tidak diajarkan kemudian Sama secara Bang menyeluruh Jung, tentang Islam Bible. juga mengatakan untuk memberi zakat 10%, Kristen pun persepuluhan 10%. Nggak usah. Mana ada jaga 10% ngawur. Semuanya banget. membutuhkan zakat. Zakat itu sekali setahun. Semuanya perpuluhan membutuhkan sekali itu. sebulan. Yang namanya rumah ibadah semua membutuhkan uang. Kalian aja butuh uang. Zakat itu sekali setahun, kalau perpuluhan setiap bulan. Itu pun zakat 2,5%. Kalau perpuluhan ya Zakat bukan 10%. untuk ustadz, Iya. fakir miskin, anak yatim. Perpuluhan untuk pendeta, itu bedanya. Zakat untuk mualaf, untuk janda, untuk anak yatim piatu. Perpuluhan untuk pendeta, beda bang. Dan itu sebulan per bulan. Perpuluhan itu per bulan. Kalau zakat per tahun, itu pun cuma 2,5%. Begitu. Makanya pendeta itu pada kaya-kaya semua. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan Dia Bible, dia kaya Bang, dia kan kaya karena itu, karena dakwah. siapa? Mudah-mudahan pun Bang Juma kaya nanti karena berdakwah di TikTok ya kan. Emang dakwah ada yang bayar? Wah, adalah. Siapa? Kan sekali tampil. Siapa? Yang bayar siapa? Gak usah malah disebutkan Bang Sukri Kristologi. Saya kalau mau kaya saya terima undangan, banyak yang mau bayar saya. Setiap mau dakwah ke daerah-daerah itu selalu dibayar. Tergantung level dia. Iya, tapi perpuluhan kan tidak ada kan? Nggak ada perpuluhan. Gak usah ditutupi. Perpuluhan tidak ada kan di kita. Butuh biaya transport, butuh biaya penginapannya, ya kan? Jadi kita nggak usah mempermasalahkan yang biaya. Kalau di Kristen kan selain dapat perpuluhan Biarkan ketika aja diundang itu. ada persembahan kasih juga dong. Biarkan Kalau aja. double. Kalau Ustadz tidak. Pun Ustadz yang nggak dapat ngasih dari oke. infak masjid, nggak dapat dari zakat, nggak dapat. Nah kalau Iya. diundang dapat, ya kan? Karena Karena yang sudah ngasih pun meninggalkan nggak komplain, pekerjaannya. biarin aja. Kalau pendeta double dia, sudah perpuluhan, belum lagi persembahan kasih, Ya. belum lagi apa namanya buah sulung dan sebagainya. Kau ini. Janganlah cerumbu Bang Sugi. Nggak boleh cerumbu loh, itu cerumburuan sosial namanya. Loh, enggak, kau yang duluin kok. Kita kan hanya mengikuti kau. Cemburu cerumbu. Cerumbu apaan cerumbu? Cerumbu. Sayur cerumbu. Cemburu, Cemburu ini kayak nona ya kan. Cerumbu lah. Cerumbu karang, cerumbu. Biarin aja. Kalau orang mau ngasih dia dengan senang hati, biarin aja. Lah ngapain tadi lari ke situ, ngapain apa hubungannya gitu loh. Bang Juma ngomong apa, kamu lari ke perpuluhan. Aduh, parah kau ini. Iya. Udah lain tadi lah, pohon kurma tadi di mana? Biar sana kita. Ya sana lah, datang banyak pohon kurma di sana. Tempat lahir Isa Al-Masih yang di... Udah nggak beres ini orang ini. Wah, hilang. Yang naik kok kopla-kopla semua sih. Mana yang lurus-lurus mana sih? Ini si Kris, Ada. si Kris tuh. Masih ada saudara Kris. Silakan. Silakan Kris. Ya, menurut kepercayaan Bang Suma itu bumi itu bulat atau datar Bang? Kalau di Al-Quran jelas bulat. Karena dikatakan terjadinya siang dan malam. Kalau dia datar, maka tidak terjadi siang dan malam. Tidak ada pagi, tidak ada sore. Kalau dia datar. Kalau di Bible kayak piring terbang. Kalau di Bible yang datar.
Gitu loh. Coba lihat ini. Yesaya Coba 40:22. Ya. Kita ambil bola ya, kita ambil bola. Kita ambil cahaya kemudian senter. Itu proses terjadinya persis dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Berarti bentuk bumi ini persis dengan globe. Az-Zumar ayat 5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Berarti kalau waktu ditentukan, coba kita lihat bagaimana kemudian di Papua jam 5, Makassar jam 4, di Jawa masih jam 3. 3. Coba. Artinya memang ada pergeseran pertukaran waktu. Ini diterangkan di dalam Az-Zumar. Tapi kalau dia datar, sekali bersinar, ting, maka semua bagian semua bagian bumi ini kena. Ada nggak tertulis seperti itu di Bible? Oh, semua kena sekaligus matahari. Ada. Itu pasti itu ada. Makanya dikatakan bahwasanya kalau ada pertanyaan, apakah bumi itu datar? Menurut Al-Quran, tidak. Bumi datar itu hanya ada di Bible. Kita lihat misalnya tadi di data mana, Ahi? Yesaya 40:22. Hayosef al-Huk Haares. Dia yang duduk di atas lingkaran bumi. Tetapi LAI tipu-tipu dia. Lingkaran diganti bulatan. Dia yang berkata di atas, yang bertata di atas bulatan bumi. Padahal dari kata huk dalam bahasa Ibrani itu circle atau lingkaran. Iya. Jadi menurut Bible, bumi itu datar. Seperti piring terbang. Piring terbang. Iya. Ya. Rata datar berarti dia. Nah, apakah betul bumi itu datar? Kan tidak mungkin. Gimana itu? Iya bang. Kalau di Alkitab sih saya tahu bumi itu bulat sih. Jadi saya Ayat mana, setuju Bang? aja. Soalnya Ayat mana, Bang? Coba ayat mana, Bang? saya 40:22 bang. Nah itu udah saya baca tadi. Itu salah terjemah itu, Bang. Nah kalau masalah penerjemahan kan saya kurang ini sih bang kalau bagian situ. Tapi yang saya tahu bulat. Nih. Coba malah ke saya lagi. Ntar. Padahal udah saya balik tadi kok. Coba dibesarin. Nih. Hayosep al-Huk. Apa nih? Circle atau globe? Apa circle? Lingkaran. Bukan bulat. Hook itu circle. Nih. Memang kalau di sini ya bulatan katanya. Tapi ini tipu-tipu nih terjemah nih. Karena bahasa aslinya adalah circle. Ini terjemahan yang betul. Hook. Jadi bumi itu digambarkan ya seperti piring terbang. Itu ya saya 40:22 ya? Betul. Iya, izinkan saya membaca sebuah data yang di dalam Bible kalau bumi itu datar. Mazmur 19. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagikan pengantin laki-laki dan yang keluar dari kamarnya girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit. Coba. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Berarti datar kan? Betul. Kalau itu nggak bisa diartikan datar sih bang. Soalnya
Ayat itu keseluruhannya itu metafora. Oh, Jadi bukan metafora. arti yang sebenarnya. Oke, kalau Daniel 4, adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikianlah, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Gimana itu? Saya belum baca sih itu, Bang. Kalau bisa dilihat dari berbagai penjuru berarti datar. Nah, sekarang Lukas 4 nomor 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Bulat enggak ini atau datar? Datar. Datar. Begitu juga di Matius 4 nomor 8. Yesus dibawa ke atas bumbuan suci. Lalu dia melihat semua kerajaan di bumi. Berarti datar dong. Karena kalau bulat bagian belakangnya nggak terlihat. Kalau Al-Quran dengan tepat menyebutkan bentuknya. Wal ardo ba'da dalika dahaha. Dan setelah itu bumi aku bentuk sebagaimana bulatnya telur burung unta. Oh, apa kayak keren tuh. Dia Al-Quran tidak mengatakan bulat sebagaimana bola. Bulatnya itu seperti telur burung unta. Karena dahaha dari kata dawiyah yang artinya telur burung unta di situ. Nah, keren Al-Quran. Langsung tepat dia menyebut. Memang diterjemahkan dan setelah itu bumi kami hamparkan. Wal ardo ba'da dalika dahaha. Dari kata duya yang artinya telur burung unta. Iya, satu lagi indikasi bahwa seperti tadi bulat seperti telur burung unta itu, makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Nah, jadi di sini kalimatnya juga menggunakan kata yuliju ya. Di sini sebagai edukasi aja Bang Kris. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa dia memasukkan malam ke dalam siang dan dia memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya apa di situ? Digambarkan membungkus. Jadi siang itu membungkus malam sehingga ada rentan waktu di mana di belahan bumi siang itu lebih lama waktunya daripada malam. Ada lagi wa yulijun nahara fil lail dan dimasukkannya siang ke malam. Sehingga apa? Ada yang dikatakan juga malam yang lebih lama daripada siang. Artinya apa? Dia membungkus waktu siang oleh malam sehingga malam itu lebih lama. Kalimat membungkus itu seperti kertas yang tadi telur bulat itu dibungkus oleh kertas. Nah, itu menggambarkan indikasi bahwa bumi itu berbentuk bulat walaupun tidak bulat seperti bola, tadi agak lonjong begitu. Betul. Masya Allah. Chris, masih monitor? Oh iya, iya Bang. Tapi para ulama-ulama salaf bilang kalau bumi ini datar ya Bang. Ulama siapa? Ya, kalau kita mau ngomong datar sebatas jauh mata memandang, ya bisa kita bilang. Makanya dikatakan dihamparkan sejauh mata memandang, ya terhampar bumi itu. Ayatnya juga ada. Kalau kalimat demikian juga ada perasaan di Bible yang telah menghamparkan bumi kan gitu. Yesaya ya, Bruno ya. Atau di mana itu? Ada juga ayat yang demikian. Jadi dihampar kemana kita untuk tinggal justru seperti itu, terlihat rata, ada lapangan. Masa lapangan nanti mau bentuknya bulat, gimana orang nendang bola? Yesaya 42 nggak masuk. Oh, Yesaya 42 ya. Iya. Gitu maksudnya Bang Kris. Jadi terjadinya siang dan malam itu, Bung, sudah menjawab bumi itu posisinya seperti apa.
Itu sudah menjawab. Karena kalau dia datar, matahari pagi misalnya di timur, ya kalau dia datar ya, begitu terbit matahari di timur, naik, ya mengelilingi bumi yang datar ini, maka sekali dia naik, maka sekali siang, bagian bumi semuanya siang. Sekali dia terbenam, maka semua isi bumi malam. Tapi faktanya, terkadang saya nelpon ke teman video call malam hari, tapi ternyata di Amerika siang. Berarti bumi ini bulat berdasarkan Quran. Terjadinya siang dan malam. Itu yang perlu dipahami. Sedangkan yang kita lihat tadi di dalam kitab saudara, itu Daniel 4 menjelaskan bahwa pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Nah, itu baru datar. Oke, ada lagi? Mungkin itu aja Bang, udah malam juga di sini. Oke. Ya, nanti mungkin ada waktu ke depannya lagi. Baik, kita diskusi ringan lagi ya. Ya. Oke, makasih. Oke, makasih banyak Bang. Denda Chris. Ya, oke, sip. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta lempu. Waduh, orang hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu peta. Lanjut. Musiknya bagus. Udah. Ini lagi di kantor biasa, orang di luar pada nyanyi-nyanyi. Yang gitar-gitar kita dengar. Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Alif. Kita bantu sama Gerindra. Ya Bang? Backsoundnya itu loh mantap. Satsuki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong banget lo, nggak negor-negor gua. Lagi baca Pak Peta, monggo dilanjut. Kok sepi nih, Gerunda? Potennya nggak ada. Masuk ya backsoundnya ya? Ya. Masuk. Memang kalau handphone canggih toh, kalau jauh ini Terlalu peka dia. Takut ada yang kena ini apa namanya? Copyright. Aduh, kabur. Ayo Oten yang mau naik silakan di request Oten. Teman-teman yang muslim dibawa aja dulu ya. Ada yang kira peta Oten. Kan namanya Mana peta tadi? kalau di Sulawesi. Sepertinya tadi Ibu pendeta yang tantrum tadi mana nggak ada. Selamat malam. Noelia. Mati ya. Oh, dia. Mati pijak. Sekali lagi. Kita ngorok dinaikin. Kelamaan menunggu kasih nah. Terlalu capek dia main gitar di gereja itu. Reka. Selamat malam Reka. Assalamualaikum Reka 069.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Kristen bang. Islam Ustadz Sugi. Karena Ya, mohon maaf tadi nih. salamnya pas saya kali ternyata Oten. Enggak Islam. Ini Oh, iya. kepencet tadi. Makasih. Ya, selamat malam Gurunda, Bunda Rahma, Iya, Ustadz Sugi, salam Bogor, kenal Ustadz saudara Alim. Reka. Sehat selalu ya. Iya, siap. Terima kasih. Ayo, yang Kristen masa iya 3.700 ini nggak ada yang Kristen? Atau Kristen udah punah? Itu tadi saya tergelitik sama pernyataan si siapa? Chris tadi ya. Menurut orang Kristen ketika Yesus itu bangkit dia adalah Tuhan. Lah menurut para murid ketika Yesus bangkit katanya hantu. Jadi mana yang benar? Tuhan apa hantu? Tuh hantu. Gimana Jo? Menurut para murid hantu. Nah, menurut kalian Tuhan ini mana yang benar nih? Tersiksa batinnya. Ada tadi ibu histeris itu, kasihan. Iya. Ini menghina agama kita itu. Menghina apa yang menghina? Kalian aja yang ditidurkan, dinina bobokkan. Gak ada lagi hotelnya di bawah. Entah itu ada Bang Sadli. Belum pasti, ada satu ini mungkin. Iril Kulbe. Namanya Irul Kulbe. Macam-macam Irul, Yang Kristen yang mau diskusi dengan baik, typing aja nanti di Baru absen. samanya tahu itu. Irul, selamat malam Islam Kristen. Assalamualaikum kalau Muslim. Irul. Irul. Sini. Nggak mau. Irul ngomong. Nggak mau. Masa terus gara-gara hotel. User, selamat malam user. Assalamualaikum. User. User. No. User. Enggak. User Kristen, Muslim. Nonton. Muslim. Oh Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mungkin lagi nonton di Jamba. Aku nonton aja. Basa. Cuma nonton aja. Oh di Jamba ya bang ya. Tadi itu ada yang dimarahin sama bininya. Oten. Apa katanya itu penghujat? Papi po kapan? Apa kabarnya Pak Pipo ya? Ya udah lama nggak ada anu dia. Nggak ada kabar dia. Jangan-jangan. Capek dia. Ternyata di TikTok malah banyak berantem dengan saudaranya. Ya Papi po pernah diskusi tuh istrinya berteriak. Woi cuci piring. Terakhir jadi bonus dia terakhir. Nah. Ini ada Jol Joy. Selamat malam Jol Joy. Halo Jol Joy. Jol Joy. Malah diem yang naik sih. Jol Joy. Jol Joy. Bisa. Ya. Bagus juga itu suaranya. Mulai. Joljo, selamat malam. Assalamualaikum. Yuk jeruk.
Apa nih? Apa untuk kau? Kacamata Apa nih, dua. nama? Apa kok Sombong dipanggil ini? Kalau begini, oh orang kacamata apa itu kau dipanggil ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam satu Allah. Sahabatku semua, saudaraku. Masya Aku yang sering komen dengan akun Rahman di YouTube. Wis, mantap. Ini dia orangnya ternyata. Masya. Ya, aku posisi di Lampung. Kebetulan aku belum ada nomor WA tentang API. Kalau nanti bisa aku dapat WA salah satu nama sahabat, mungkin aku bisa bantu API untuk di Lampung. Kebetulan aku punya Nah, itu anggota ada sekitar Ustaz Alif 10.000 tuh. di perguruan Ketuanya silat. orang Kenapa? Lampung. Itu Ustaz Alif ketua API orang Lampung. Oh, di mana Lampungnya, Ustadz Alif? Saya di Bandar Lampung, tapi saat ini di Lampung Selatan. DM aja nanti Pak. Saya di Keraton, Ustadz Alif. Saya di Jalan Danau Mentana, siap. perguruan pencak silat Kuntau Semendegru. Saya budayawan untuk Lampung. Kuntau lagi. Oh, siap. Silat. Guru silat ya bang? Ketuanya dia. Kebetulan saya budayawan dan sejarawan, Bunda Rahmah. Wish, mantap ya bang. Masya Allah. Iya. Kok Lampung. DM ya, saya sudah tolong. Oke, nanti saya tolong di DM aja Ustadz Alif WA-nya. Nanti kita bisa kopi darat aja di Bandar Lampung. Masya Allah. Siap. Nanti juga Untuk Ustadz Alif, untuk teman-teman semua kayak ada Gurunda Zuma, Gurunda Sapa yang lainnya semuanya. Nanti ada souvenir juga kulit kayu kan, kopi Habib Bahar itu saya yang bikin. Nanti saya kasih semua insya Allah. Wis, Alhamdulillah, Masya Allah. Yang ditunggu-tunggu. Saya masih nunggu tasbih gaharu, insya Allah datang bentar lagi. Tasbih. Kalau saya ini lagi tunggu parang. Kecuali Kalau parang Gurunda Zuma, kami bikin Gurunda Zuma. Ya, ciri khas Lampung, ciri khas Sumatera, Kalimantan sudah ada di rumah. Toraja sudah. Saya suka koleksi parang. Mantap. Parang Insya Allah nanti gini Gurunda Zuma. Kalau sudah saya ketemu dengan Ustadz Alif, mungkin nanti bisa kita video call sama-sama. Apa yang ada saya punya, insya Allah saya bantu untuk support API. Alhamdulillah, Masya Allah. Siap. Akun saya sudah lama, sekitar 3 tahun lalu saya mengikuti zaman belum ada API. Akun saya yang namanya Raffles sebenarnya. Cuman waktu itu saya masih konsentrasi di bidang sejarah. Jadi Gurunda Zuma sama Nandar segala macam sudah lama saya gabung. Cuman saya belum tertarik naik. Baru malam ini saya tertarik untuk naik di Komal ini. Masya Allah. Iya. Parang golok, bukan pararang. Kalau Ustaz Pigi udah kenal belum? Badi iya nanya. belum. Kalau para model ini mau nggak Agi? Mana? Ini? Apa itu? Cerulit ya. Bukan cerulit itu. Apa itu? Kok? Itu jenis kayak arit itu ya. Ini kalau orang Blora namanya bendo. Bendo. Ya bendo. Bendo. Itu untuk nganin rumput itu. Bukan, itu arit. Ini bendo. Bendo. Iya. Kalau di Lampung untuk babat rumput itu. Yang untuk babat rumput bukan begini, arit. Ini kenapa dibikin melengkung gini? Karena orang Blora itu kan kalau nyari kayu bakar itu kan manjat pohon jati, ngambil yang kering-kering, jadi bisa ditancapkan di batang gitu, mudah ditancapkan gitu loh. Habis itu ditarik bawah gitu ya? Iya. Oh. Gancok, bukan gancok. Gancok. Lading lain lagi lading. Kalau lading nanti insya Allah kalau Ustadz Zuma nanti mau souvenir senjata khas Sumatera, nanti saya kasih lading yang sarungnya. Nah, itu maksud saya, senjata gitu. Iya, betul. Lading kan pisau. Lading yang kecil Bunda Rahma. Lading yang kecil Bunda Rahma. Nah, kalau ini beda lagi. Mana tadi? Oh, hilang. Aduh. Mana sih? Kok hilang? Kalau keris ada keris bang atau badi. Ini beda lagi. Ini namanya ini punya orang Banyuwangi nih. Namanya Ndorit. Nah, nih. Bendo arit. Nah, jadi Ndorit. Saya ada teman pendeta Jibril yang sering ngirim parang, badi. Oh. Tapi sekarang ini tidak pernah lagi komunikasi. Nanti kalau dia butuh uang, dia jual lagi ke saya. Bang. Pokoknya insya Allah Ustadz Zuma akan ketemu nanti sebuah senjata khas hampir sama dengan Makassar, tapi itu ciri khas Sumatera Selatan ya.
Sumatera Bagian Selatan, Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu. Tapi saya harus ketemu dulu dengan Ustadz Alip. Iya, ketemulah. Ya. Siap. Ketemulah. Siap. Kalau senjata rencong ada yang punya? Oh itu Aceh. Aceh. Kami nggak ada. Nggak ada ya? Aceh. Iya. Kapan kita Ustadz Alip bisa ketemu? Hari apa? Ya, yang di Lampung sendiri mau ada kegiatan juga besok dan lusa ya. Karena ada terindikasi juga ada yang zona kuning mau ditelusuri karena kita harus melindungi saudara-saudara kita. Nanti Daerah mana Ustadz Alip? itu kita tidak sebut, yang pasti arah ke timur. Oh, maksudnya masih daerah kita lah. Ya. Apa daerah luar? Bukan Baronco. Iya, daerah Lampung. Daerah Lampung. Rencong. Nah, kalau ini parang hamil. Nah, ini parang hamil namanya ya. Itu udang, bukan? Parang hamil. Oh, parang hamil. Nggak ke Bennett Ustadz. Saya waktu itu ke Bennett loh. Nunjukin begitu. Iya. Oh, bahaya juga ya. Ya ke band saya waktu itu. Nunjukin itu. Bukan rencong, lipstick. Oh, kemis. Oke. Besok kita bisa ketemu di mana Ustadz Alip? Ya, nanti kita DM-an aja, kita atur waktu. Semoga nanti kita bisa komunikasi dengan saudara kita yang sudah ada di sana, di Lampung. Kita kan ada ini, kantor sekretariatnya ada di Raja Basa kok. Oh, di Raja Basa sama rumah saya cuma 5 menit. Iya. Iya. Ketemu di Raja Kering aja. Raja Kering. Ini apa ini? Datang-datang. Kenapa Broncong? Kalau nggak ketemu di Waikambas, di Waikambas kan itu punyanya Bang Juma tuh Waikambas. Mau diinjek aja. Jadi begini Gurunda Zuma dengan kawan-kawan Ustadz dan guru-guru semua. Jujur saya secara pribadi dan teman-teman laskar saya lebih setuju dakwah seperti ini daripada kita dakwah secara mengumpulkan massa. Kenapa? Umat muslim sangat butuh pengetahuan yang Gurunda sampaikan dan sahabat-sahabat semua sampaikan. Karena rata-rata mereka awam tentang Bible ini, dan untuk menangkis serangan-serangan daripada saudara kita dari Kristiani yang ingin memurtadkan orang Islam ini, waduh, luar biasa. Tapi ketika di lapangan kawan-kawan kita tidak punya senjata untuk membantah hal itu. Nah, jadi ini sangat luar biasa bagi saya. Oh, jadi nanti anggotanya bisa dimasukkan api semua itu? Akan saya masukkan api semua. Mantap, keren ini baru kabar gembira, Masya Allah. Subhanallah. Insya Allah nanti di setiap kabupaten di Lampung akan saya langsung gerakkan Ustadz Alip. Api di Lampung udah ada. Sudah ada. Iya, saya ngikut Ustadz Alip kan. Gitu. Iya. Ada nanti kita kan sudah ada kepengurusannya. Bang. Ustadz Alip ketua pusat, ketua api pusat. Untuk di Lampung siapa? Ustadz. Siapa Ustadz Alip? Ya, Ahi Wawan di akunnya itu dia Panglima Hitam, nama akunnya. Dicari aja ada akun di Lampung, coba ada kok akunnya. Bahkan dia kadang sering live juga itu. Jadi memang di Lampung menemukan ada indikasi ada zona kuning. Makanya mau dicek ke lokasi dan kita coba berikan pengetahuan kepada mereka jangan sampai gitu kan. Imannya tergadai atau sampai lepas gitu. Insya Allah lusa itu akan dicek ke lokasi. Insya Allah Ustadz Alip, kalau untuk di Lampung Insya Allah jangan terlalu khawatir, dalam kondisi aman terkendali lah Ustadz Alip untuk masalah keimanan. Rata-rata ini jujur saya bicara jujur tentang data. Rata-rata orang yang beragama Kristen itu rata-rata pendatang. Kalau yang pribumi asli, kalau dia sudah Kristen itu bukan dianggap lagi sebagai suku Lampung atau suku Palembang. Itu begitu. Tuh. Sama kayak orang Minang ya. Orang Minang kalau dia murtad jadi kerbau dia. Minangnya hilang jadi kerbau dia. Betul, bukan Minang lagi, bukan Melayu lagi. Sama dengan kami di Lampung juga. Kalau udah masuk Kristen berarti bukan orang Lampung asli lagi, begitu gambarannya. Rata-rata pendatang. Begitu Gurunda Zuma. Iya. Bang Zuma di report. Turun dulu aku ya. Iya, siap Bang. Di report. Buat sahabat semua Gurunda dan semuanya, kau ngapa? Aku izin turun aja ya. Oke. Iya, Bang. Bang izin juga nanti diganti namanya Bang ya. Oh iya, ini ada cerita sendiri Bang. Jadi
Aku mencerdaskan wanita seluruh Indonesia agar supaya jangan sampai mereka tertipu oleh para buaya di dunia TikTok dan seluruh media sosial, Bang. Makanya aku kasih pemangsa wanita galau ini supaya wanita-wanita tertarik. Aku cerahkan, gitu, Bang. Buset. Itu. Karena banyak kasus Gurunda Zuma yang dikristenkan. Yang dikristenkan juga melalui percintaan yang kata Bang Zuma tadi itu, melalui pacaran segala macam itu, ini diambil duitnya, dirayu dan segala macam itu. Ini akunku ini. Nanti aku tampilkan akun asli. Iya. Mantap. Lanjutkan Bang. Lanjutkan. Oke Bang, terima kasih ya Pak Bang. Rahman. Terima kasih semuanya. Satu. Ya. Assalamualaikum Dicek api Lampung ya, warahmatullahi wabarakatuh. ada akunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada akun api Lampung, di follow aja, nanti dapat info. Oke. Kembali ke topik. Buset. Karena saya ketemu Pak Topik tadi. Pak Topik gini, Bang Juma. Ada pesan Pak Topik gini. Bang Juma. Yang punya Ini Pak Ustadz Filipus ini yang naik. Ini Filipus Christian. Jadi sebentar ya. Banyak sekali menurut Pak Topik nih, karena sesuai topik, akun Bang Juma dimanfaatkan negatif. Akun api semuanya lah, Ustadz Ali, Pak Desugi, saya, Bunda Rahma begitu, dipakai semakin semarak dan semakin menguntungkan mereka. Kira-kira pola apa ini, cara apa, seperti apa untuk mengatasi ini gitu loh. Apa kita perlu ambil langkah cangkul 1000 untuk cangkul congornya atau seperti apa? Menurut Bang Juma dirugikan, kita semua dirugikan. Kira-kira gimana solusinya? Silakan Bang Juma, daripada ngantuk nggak bicara. Iya, bagian legalnya gimana? Api tidur. Gimana solusinya? Satu-satu bicara nanti. Boleh Pak Ketua dulu, Ketua. Baik ya, berbagi pandangannya sedikit ya. Sebenarnya kan itu secara hukum pun sudah menyalahi ya. Pertama, mengkloning akun orang, lalu disalahgunakan, kan gitu. Bahkan juga menduplikat logo API yang secara resmi disalahgunakan. Nah ini juga sudah kena deliknya. Bahkan yang lebih bahaya lagi sebenarnya adalah sudah akun kita diduplikat, lalu dia mewakili atas nama kita, foto kita, namun narasinya malah menghujat Islam. Nah ini malah lebih parah lagi. Artinya apa? Mencederai seluruh umat Islam yang ada di dunia ini gitu. Memang sudah selayaknya dia sudah menempuh jalur sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah itu kalau dari pandanganku Bang Andi. Kalau Pak Desugi? Kalau menurut saya sih, ya memang secara langsung tidak merugikan saya ya. Tidak ada saya ruginya gitu. Justru dalam pandangan saya itu, dia justru merugikan agamanya sendiri. Sehingga orang itu nanti menilai, oh ternyata ajaran mereka seperti ini. Ya boleh menyamar-nyamar. Nah orang yang berpikir cerdas, dia akan meninggalkan Kristen, yang Islam semakin muak dengan mereka. Apa buktinya mereka itu dibolehkan seperti itu? Buktinya tidak ada dari petinggi-petinggi Kristen yang melarang mereka. Justru itu menjadi pembiaran dan justru didukung oleh mereka. Nah, kalau menurut saya, kalau mau diambil langkah hukum silahkan. Tapi kalau mau dibiarkan, kan netizen juga sudah cerdas kok, tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke, maksudnya nggak ada cara lain lagi. Mungkin agamanya nggak laku, mungkin foto orang tuanya nggak laku, mungkin foto Tuhannya nggak laku, akhirnya duplikat foto-foto kita begitu ya. Iya. Gitu. Oke. Kalau menurut Bang Juma apa yang harus kita lakukan nih? Ya kalau saya itu kan melanggar itu ya kan, dikasih aja tindakan atau teguran keras kepada mereka. Tapi caranya kayak mana? Lepai. Nah itu dia, andai kan bisa. Himbauan aja Bang Juma kepada saudara kita jangan sampai terperangkap. Ya itu dia, kepada teman-teman semuanya, ini sudah sering kita sampaikan bahwa akun-akun seperti itu nggak usah diblokir aja, diblokir biar semakin dia menjamur dengan dirinya sendiri. Ya, biarkan mereka itu berulat di komalnya mereka sendiri, nggak usah ditonton.
Karena sekarang itu siapapun yang sering gabung dengan api pasti mereka bikin duplikatnya. Peta lembu ini bentar lagi dia. Kalau dia sering muncul di sini, dibuat juga nanti dia duplikatnya, akunnya dipalsukan juga. Iya. Jadi itu ya teman-teman, dihimbau apabila ada foto-foto kayak begitu berkumpul mereka, sekiranya ditinggal, diblokir saja. Karena mereka memang memasang perangkap supaya roomnya rame dan ada yang kasih koin salah sasaran begitu. Salah satu yang pernah kita wawancarai itu namanya si Yusuf. Itu terus terang, saya kalau pakai ini lumayan dapat koin. Kalau saya pakai fotoku sendiri, foto orang tua aku kok nggak laku gitu loh. Lebih laku pakai api gitu. Jadi lebih berharga logo api daripada orang tuanya. Iya benar. Saya ada, mumpung musik berhenti di luar, saya ada pengalaman pribadi. Di mana ta? Sekitar setengah bulan yang lalu ya. Jadi saya keliling Komal, terus saya lihatlah fotonya Bang Suma sama namanya gitu. Setelah saya lama dibawa, wah ini kok membahas Al-Quran di sini asal garang-garang saja. Saya geli juga, akhirnya saya naik. Jadi saya langsung protes. Yang pertama saya bilang saya protes, saya mau bertanya kepada Anda, profil yang Anda pasang itu apa foto Anda tuh? Bukan. Ternyata dia sudah tahu maksud saya. Nah, dia balik bertanya kepada saya, apakah itu Bang Suma itu nama aslinya? Ya. Itu nama aslinya. Lanjut. Jadi kalau menurut saya, kalau aduh musik lagi di luar ini. Dengar nggak? Ingat. Kedengaran. Keras? Kedengaran. Waduh. Kencang banget. Berarti lagi masih ngomong. Iya. Kalau saya malah sepakat dengan guru saya ini, dengan Ustadz Sugi malah. Kalau ada yang bikin begitu malah bagus. Orang berakal pasti berpikir, waduh, benar nih berarti kan? Walaupun dengan dustaku, kebenaran Allah itu kemudian disampaikan, aku berbahagia atas hal itu. Itu mata Takia Korintus, berarti. Iya, Takia Korintus. Berarti benar itu. Orang yang berpikir dari kalangan Oten maupun Muslim akan mengetahui kebenaran ajaran itu bukan cuman hoax, apalagi silat lidah atau lips atau karangannya Bang Zuma atau dan teman-temannya dan kroni-kroninya. Nggak mungkin. Ini benar. Itu kalau sasarannya orang waras. Jadi saya malah berbahagia. Belum ya. Saya lanjut dulu Bang. Itu kalau sasaran waras. Ini kan mereka ini orang kurang waras. Sasarannya orang-orang yang tidak waras. Nah, untuk itu teman-teman, kalau Anda naik, berarti Anda ikut menjadi tidak waras. Hindarilah itu. Gitu ya. Itu ya. Karena mereka ini orang awam. Kita himbau aja. Mau ke golongan waras apa nggak waras begitu. Tapi orang waras pasti berpikir sehat bahwa wah Takia Korintus nih, ciduk deh gitu. Senang malah saya kalau ada yang begitu-begitu. Ya, kita lempuk. Wah, apa tadi? Apa tadi tak? Benar nih kata Zuma kan begitu. Lagi. Apa tak? Jadi sesuatu tak tahu ya kesini. Cula ada nangis. Tidak, lanjut. Ada musik. Oh, ada musik. Waduh, Peta Lampung nggak benar ini lagi di situ ya, nggak ngajak-ngajak. Saya tanya, ada nggak sih barang yang tidak bagus itu ditiru? Apa, Ustaz? Ada nggak barang yang tidak bagus ditiru? Ada KW-nya gitu? Saya lanjut Ustaz, saya mau berhenti. Jadi begini teman-teman. Waduh. Musik lagi. Jadi gini, maksud saya gini. Agak susah kalau kita mau ambil upaya hukum.
karena legal standing kita punya nama yang ada di sini itu tidak terdaftar gitu. Ya. Tapi foto? Betul, betul. Ya, Foto asli. kalau foto saya pikir kalau itu foto boleh, tapi kalau nama kayaknya nggak bisa karena kita tidak punya legal standing kan. Foto sama logo, Pak Petang. Kecuali kalau AFI. Ya. Nah, kalau API yang dianukan itu bisa karena kita punya legal standing itu. Lanjut dulu karena Ya, musik sini. betul. Foto dan logo kena itu. Itu bisa diupakan. Musik lagi. Betul, betul. Ya, saya tadi nanya, ada nggak Lagi kira-kira dangdutan yang tetap. barang buruk itu di duplikat ada KW-nya gitu, ada nggak sih? Nggak ada Pak D. Yang diduplikat itu yang asli, yang ori. Yang bermutu tentunya kan? Ya, berkelas, iya. Contoh zamannya BlackBerry, banyak sekali HP yang BlackBerry KW. Samsung bagus ditiru KW. Tas Hermes itu banyak Guys, KW. merek udah. Nah, kan? Oke. Nah, karena kita itu dianggap bermutu oleh mereka, makanya ada KW-nya. Benar. Jadi intinya gini, menurut analisa saya, mereka sudah kehabisan akal untuk berdiskusi, terutama dengan Bang Joma, Pak Desugi, Ustadz Alip. Waduh, ini semakin saya diskusi debat sama Bang Joma, semakin banyak yang mualaf. Semakin saya diskusi mengenai lintas agama, konsep ketuhanan dan seterusnya, itu semakin akal sehat saya kok dimatikan, akal saya kok semakin mau disehatkan dengan Bang Joma. Terutama pendengar-pendengar yang lain banyak yang login gitu ya. Nah, untuk mencegah ini semua daripada diskusi akademik, berbudi pekerti, berakal sehat, adab Indonesia, kalah kita. Nah, caranya adalah pakai strategi Belanda masuk ke Nusantara waktu itu melalui politik kotor. Nah, ini yang mereka pakai. Nah, pertanyaan sekarang nih, Bang Joma, apakah mereka ini karena memang yang dia punya itu warisan dari penjajah yang dia pakai politik kotor kayak gini, Bang Joma? Apa seperti itu? Ya, mungkin karena pengaruh makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya, Bang. Sampai mereka itu tidak malu lagi. Tanda-tanda orang yang suka makan makanan haram itu rasa malunya berkurang. Kalau kita sendiri mau nggak menggunakan foto-foto mereka untuk kita jadikan sebagai akun? Kan kita najis. tidak mau najis. Ya kan? Nah, dia jangankan najis, malu pun tak ada. Nah, itu ya bisa jadi kan hal-hal yang kayak begitu yang merasuki mereka sehingga hal-hal yang memalukan pun dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Contoh setelah kita interogasi kan, dia kan langsung katakan, saya butuh makan, saya butuh beras, saya lakukan ini karena saya butuh beras, lumayan 50.000 per hari, 70.000, kan gitu. Kalau saya tidak begitu Bang, saya tidak dapat beras Bang. Sudah akui itu, artinya sudah tidak ada malu, Tuhan sudah cabut rasa malu di dalam dirinya. Seperti itu Bang Andi. Artinya faktor makanan juga bisa, bawaan-bawaan kalau sering mengkonsumsi bab 2 itu kan. Bab 2 itu kan mempengaruhi faktor psikologis juga loh. Ya pastilah. Itu ya. Jadi kalau tidak ada lagi harapan, ya kotoran pun bisa diembat kan gitu ya. Betul. Kalau nggak ada lagi lawan jenis yang lain, ya orang di rumah pun diembat kan gitu ya. Iya. Nah, kalau tidak ada lagi harapan untuk cari duit, ya apapun caranya, termasuk nipu-nipu. Iya. Boleh juga ya pendapat Bang Joma ya. Boleh. Masuk akal. Makanya kemarin itu saya bilang itu mamanya udah gak ngelaku ngelonte, makanya dia gitu, saya bilang begitu.
Jadi itu aja dihimbau kepada saudara-saudara muslim, apabila menemukan komal itu di skip aja. Kalau terlanjur naik cepat kabur, jangan diberi apresiasi. Karena cara inilah yang dipakai supaya mereka komalnya rame. Karena kalau dia pakai secara beradab, identitas sendiri, pakai foto orang tua, mungkin bisa pakai foto Tuhannya yang beredar di internet, mungkin nggak laku. Dia akan menjelaskan kitabnya sendiri, mungkin nggak laku. Ya supaya laku dikunjungi oleh umat muslim yang bisa ditipu, ya mereka menduplikat seakan-akan mereka aslinya di atas. Berbanggalah mereka kalau berhasil menipu saudara kita. Untuk itu ya, tolong teman-teman saling memberitahu gitu ya, jangan sampai mengunjungi komal yang nggak baik ini gitu. Tapi insya Allah ya teman-teman, tindakan kita ada kok nanti, tidak akan nyata. Suatu saat sepandai-pandai tupai melawan empat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandai tukang gali kubur, menggali kuburan buat orang, dia sendiri akan dikubur. Betul ya? Apakah tukang gali kubur akan dikubur juga? Iyalah. Ya itu. Pandainya menyimpan istri muda, lambat laun tua juga. Nah ini nih, tepuk tangan. Pintar nih Ustaz Ali. Belajar di mana Ustaz? Dari orang yang dekat percetakan negara. Itu orang gak benar itu. Iya, yang ngarang buku Tatang Sutarman itu kan tadi. Itu belum rilis. Ya kita kajian dikit dong. Ustadz Ali, Pak Bang Joma, Pak Desugi gini loh. Ini yang sering ditanyakan oleh mereka. Terutama sering mengambil hadis-hadis yang diedit sendiri, kemudian dibahas sendiri. Terutama si Victory alias Ki Ahmad dan lain-lain begitu. Dulu ada si Herdi Pananggung, itu bapaknya itu. Tapi alhamdulillah beliau udah sadar, bahkan menelpon kemarin, tolong dong diproses hukum itu. Ya kan Kristen gak apa-apa, laporin itu, nggak bener itu, masa hadis digitu-gituin, terus masa Al-Quran digitu-gituin gitu loh. Saya nggak suka. Nah ini Herdi udah sadar, dulu dia rajanya kan gitu. Nah bagaimana kira-kira kiat-kiatnya ini untuk mengkanter mereka? Dan kedua, bagaimana menandakan sih Ustadz Alip ini benar yang diucapkan, ini tidak gitu. Ustadz Alip silakan kerja dulu, atau Bang Juma. Ya. Silakan Dek. Ya baik, begini memang ya, karena kita sebagai umat Islam, makanya kita harus peka juga terhadap pelajaran-pelajaran yang ada di dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena pihak sebelah memang niatnya itu mencari bagaimana menemukan kesalahan di dalam Islam. Nah, salah satu kelebihan dan keutamaan di dalam Islam itu adalah kita tidak meninggalkan apa yang diajarkan dari Rasulullah berikut dengan lapar-laparnya dan penjelasan-penjelasan ulama yang sejaman dengan Rasulullah. Makanya terjagalah pelajaran Islam baik Al-Quran maupun hadis. Nah mereka berusaha menyerang itu bukan dari sumbernya itu, tapi berdasarkan dari beberapa versi terjemahan. Nah sebelum kita menyalahkan mereka ketika mereka menyampaikan, memfitnah dan sebagainya, memang kita simak dulu, kita pahami. Nah sehingga kita tahu letak kesalahan mereka itu di mana gitu. Jadi ketika ada satu hadis atau ayat Al-Quran atau apapun itu yang dia sampaikan, mereka serang kepada Islam kan gitu ya. Namun ternyata modalnya dari segi dalam terjemahannya, ya kita ketika terjemahan itu benar, ya kita terima kebenaran terjemahan itu. Cuma kesalahan mereka itu adalah menyerang ajaran Islam dari terjemahan. Nah itu salahnya. Kalau mau niat mengoreksi mestinya dari originalnya. Karena kalau sudah dari cabangnya, maka sudah salah sasaran, gak ketemu. Nah jadi mereka pintar mencari mengolah data yang ada di dalam Islam gitu kan.
dari terjemahan hadis, dari terjemahan dari bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Nah, disitulah kenapa kita dari umat Islam ketika mereka berusaha menyerang baik hadis maupun Al-Quran, ingat kita harus lihat dulu dari segi originalnya seperti apa kaidah bahasanya, karena tidak akan kena menyerang Islam ketika hanya menyerang dari terjemah. Terjemah itu bukan untuk menyerang. Jadi menyerang Islam bukan dari terjemahnya gitu kan. Dia mengoreksi kata terjemahan itu nggak akan ketemu. Makanya disitulah kita harus pahami kaidah bahasa, di mana penjelasan di dalam Islam. Ketika penjelasan hadis, maka lihat bagaimana lafaz itu, kemana arahnya, maksudnya seperti apa. Nah, disitulah perlu kita jaga di situ. Dan kita sebagai umat Islam wajib nih di sini belajar gitu. Minimal kuasai dasar-dasarnya begitu, Bang Andi. Masya Allah. Bang Joma, gimana kiat-kiatnya supaya melindungi saudara kita dari penistaan mereka, ngedit hadis, menerangkan seenaknya, padahal dia bukan ahlinya gitu, Bang Joma. Kiat-kiatnya, Bang Joma. Iya, jadi kalau dari saya sederhana sih. Sederhananya gini, Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang kemudian diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kemudian ingin menjatuhkan Islam, mau sekuat apapun mereka tidak akan pernah sanggup. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi sebelum mereka membawa senjata ya untuk menyerang Islam, maka kita harus kemudian mempertahankan komitmen keyakinan keislaman kita, bahwa sekuat apapun data yang kamu bawa, kami tidak akan bergeming. Seindah apapun lisan Anda mengucapkan sebuah kalimat, yang Anda katakan itu adalah hadits, yang Anda katakan dari kitab ini, kitab itu, tidak akan menggoyahkan iman kita. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran tidak akan pernah digoyang kalau mereka tidak melakukan hal cara-cara seperti itu. Kalau orang yang hari ini yang tidak mengerti Al-Quranul Karim, membacanya pun tak bisa, lalu kemudian mereka datang di tahun 2000 sekarang ini 2024 mau menguji nyali mereka dengan mengatakan Islam itu keliru dengan berbagai macam upaya yang mereka lakukan termasuk membawa hadis dan seterusnya. Maka sebelum mereka melakukan itu, Abu Jahal, Abu Lahab jauh lebih duluan sudah menggugurkan ajaran agama Islam. Tapi faktanya tidak. Data-data yang mereka sajikan adalah data-data baru. Kalaupun ada, cara pemahamannya, cara penangkapannya, dan status riwayat yang dia bawa yang mereka tidak paham. Yang mereka tidak tahu. Contoh nih Bang Handi. Sederhana sekali. Bahwa begitu dia membawa sebuah dalil, di dalam Islam tidak diharamkan dan tidak dihukumi orang-orang yang menggauli binatang. Ya. Mereka membawa dalil itu kemudian. Bagaimana mungkin di dalam Islam orang yang menggauli binatang itu bisa dihukum? Bagaimana mungkin? Sedangkan yang menggauli binatang itu adalah orang yang tidak waras. Sedangkan orang yang tidak waras itu tidak kena hukum. Jadi tidak ada penegasan kemudian bahwasanya orang yang menggauli ayam, menggauli kambing, menggauli sapi itu akan secara nyata dinyatakan dalam Al-Quran dikenai hukum. Karena orang yang menggauli binatang seperti ini sudah jelas ada gangguan jiwa.
Maka orang seperti ini tidak perlu kemudian digubris. Yang harusnya mereka pikirkan itu adalah orang yang menikahkan, mengaku dirinya sebagai tokoh agama, anak Tuhan, tapi menikahkan antara manusia dengan asu. Itu. Inilah kemudian yang saya katakan, saya tidak ingin berdialog dengan penghujat seperti itu. Maunya offline. Saya ingin membaca data-data mereka. Seperti itu Bang Handi. Jadi sekuat apapun mereka, dengan kekuatan yang mereka punya, mereka tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Mereka ingin menghantam Islam dengan cara menyerang Islam, dengan cara mengambil data-data yang sifatnya dari internal Islam. Itu tak bisa. Itu tidak bisa. Harusnya kalau Islam itu salah Bang Handi, maka yang mengatakan Islam itu salah adalah Taurat. Yang mengatakan Islam itu salah adalah Zabur. Yang mengatakan Islam itu salah adalah surah-surah Paulus. Yang mengatakan Islam salah Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tapi faktanya sampai hari ini sedikit pun tidak ada kesalahan pada diri Islam di dalam kitab mereka. Coba. Apa kesalahan baginda Rasulullah Muhammad SAW menurut Paulus? Ada? Tunjukkan ke saya. Apa kesalahan baginda Rasulullah Muhammad SAW menurut Yesus? Ada? Tunjukkan ke saya. Ada kesalahan Rasulullah Muhammad SAW menurut Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Tunjukkan ke saya. Mereka tidak akan pernah ada data dari kitab mereka untuk menyerang Islam. Masya Allah. Padahal konon ceritanya kitabnya itu untuk seluruh umat manusia. Konon kitabnya itu adalah kitab terakhir, firman Tuhan. Sejatinya kalau firman Tuhan sifatnya harus sama seperti Al-Quran. Mengkritisi Paulus, mengkritisi Kristen, mengkritisi Hindu, mengkritisi Buddha, mengkritisi munafik, mengkritisi orang kafir, orang ini, orang itu. Semua dikritisin. Menandakan bahwa Al-Quran itu adalah kalimat dari langit. Masya Allah. Kita tanya, kamu menyalahkan Al-Quran, coba buktikan di dalam kitabmu yang firman Tuhan, yang katanya adalah jalan keselamatan, tidak ada orang yang sampai kepada Allah, kepada Tuhan tanpa melalui kitabmu. Tunjuk, berbicara apa tentang Islam dalam kitabmu? Ada. Ada. Islam salah, orang Arab salah, keturunan Ismail salah, orang yang sujud kepada pencipta langit dan bumi itu salah, orang yang berpuasa itu salah, orang yang bersunat itu salah. Tunjukkan. Kita telaah data-data itu kemudian. Tidak akan ada. Kenapa? Karena Orde Baru tidak akan mungkin mengkritisi reformasi. Kalau mereka mengatakan Taurat dan kitab-kitab yang lainnya itu adalah perjanjian lama, dan surah-surah Paulus, Lukas, Markus dan semuanya itu adalah perjanjian baru, maka Al-Quran adalah perjanjian akhir. Tak ada lagi perjanjian setelahnya. Takbir. Coba. Allah. Allahu Akbar. Jadi enggak perlu khawatir lah orang-orang kayak gitu. Fakta kita lihat. Kita urai, terakhir dari saya, kita urai. Siapa di antara mereka penghujat-penghujat ini? Sejatinya, kalau mereka ini membawa kebenaran, ketika disentromi rumahnya jangan kabur. Ketika dimintai pertanggungjawaban jangan lari ke luar negeri. Ketika kemudian Anda menyatakan kesalahan Islam, jangan masuk penjara. Kami yang melaporkan Anda, kamilah yang harus dipenjara. Karena Anda menyampaikan kebenaran, Anda yang harus di luar penjara. Kami yang punya Islam inilah yang harus dipenjara. Faktanya ente yang masuk dalam sel. Berarti ungkapan-ungkapan, data-data yang Anda sajikan, itulah yang memenjarakan diri Anda sendiri. Karena yang Anda bawa adalah kesalahan. Kenapa Anda meninggalkan rumah Anda? Kenapa Anda nggak lagi ngamen? Kenapa nggak lagi nggak menjual? Karena Anda kabur dari kebenaran. Karena yang Anda sampaikan di TikTok itu adalah sebuah kesalahan fatal. Betul. Jadi nggak perlu kita khawatir tentang Islam itu. Islam kata Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik laknatullah tidak suka dengan Islam, dengan upaya-upaya yang mereka lakukan, kita datangi dia. Assalamualaikum. Belum juga kita sampai di depan pintu, mereka sudah ada di langit ketujuh. Apa itu maksudnya?
Iya kan? Iya. Kalau kebenaran, contoh misalnya Anda melaporkan seorang debater Islam, silakan. Mari kita sidang, mari kita dihakimi, mari kita paparkan kebenaran. Salah penjara, tidak salah ente kami laporkan balik. Lakukan hal yang sama kalau ente benar, jangan kabur. Itu baru dibilang orang yang benar. Sebagaimana para nabi memberikan nyawanya, memberikan hartanya, memberikan tenaganya untuk kebenaran. Kalau Anda mengatakan agama Anda benar, mati pun Anda harus berani. Sama seperti Bang Suma, mati pun harus berani. Karena yang diberitakan ini adalah kebenaran. Anda mau terima silakan, Anda tidak mau terima juga silakan. La ikraha fiddin. Tapi ketika Anda mengajarkan orang lain menyembah kepada sesama manusia, tunggu dulu. Tunggu dulu bosku. Ungkap dulu apa yang kau jual itu. Jangan sampai yang kau jual itu isinya racun semua berbungkus madu. Kan begitu. Seperti itu Bang Handi dari saya. Cukuplah surah At-Taubah ayat 33 yang menjadi tameng. Silakan. Masya Allah. Terima kasih Bang Joma. Sebelum ke Pak Filipus, sebelum saya tanya Ustaz Filipus, dia dulu dedengkotnya bagaimana membenci Islam. Satu lagi ke Bang Joma, apa bedanya Abu Lahab dulu dengan Abu Lahab zaman now, Bang Joma? Apa bedanya? Jadi kalau kita berbicara jadi kalau kita berbicara mengenai Abu Lahab, ya, kenapa dia dipanggil sebagai Abu Lahab? Karena dia ini adalah api yang menyala. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Berarti sama. Sama-sama adalah berbicara mengenai api. Ya, berbicara mengenai api. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Lahab kan menceritakan bagaimana karakter kemudian. Justru kalau kita melihat ini data dalam Al-Quran, tabbat siada abi lahab wa tabba, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Ini pertanyaan saya adalah, pada saat ayat ini diwahyukan oleh Allah, Abu Lahab masih hidup. Allahu Akbar. Harusnya siapa yang tahu kalau akhir hayat Abu Lahab ini akan menjadi muslim? Siapa yang tahu kalau kelak Abu Lahab penentang Rasulullah ini menjelang dekat-dekat kematiannya akan sadar dan menjadi mu'alaf, memeluk agama Islam, agama yang dibawa oleh ponaannya. Tapi ternyata mati dalam keadaan sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Harusnya kalau Abu Lahab ini pintar, cerdas, begitu ada surah ini, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Harusnya ketika dikatakan binasalah kedua tangan Abu Lahab dan akan benar-benar binasa dia Abu Lahab itu, harusnya Abu Lahab mengatakan, enggak dong, saya kan sekarang mau masuk Islam. Enggak jadi, berarti ayat ini gugur. Gugur enggak nih ayat? Gugur nggak ini ayat kalau Abu Lahab pada saat itu menjadi umat dari Rasulullah? Gugur. Tapi gugur enggak? Tidak. Abu Lahab dengar enggak ayat ini turun? Dengar. Kenapa dia tidak menjadi pengikut Rasulullah? Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa Abu Lahab akan menjadi penentang Rasulullah sampai akhir hayatnya. Gampang kok kalau mau dinyatakan ini bukan. Gimana akhi? Padahal tinggal sekali berbohong aja ya. Padahal dia tinggal sekali. Sekampung, makan selalu sama. Hanya tidur yang mereka tidak sama. Dibacakan ayat ini. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Abu Lahab mendengarkan itu bukan dia nggak ngerti. Abu Lahab orang Arab. Pasti ingat apa ini? Ponakanku kok mengatakan hal ini? Ada apa kau mengatakan saya celaka? Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakannya. Ini kalau Abu Lahab dengar, pasti ngamuk sengamuk-ngamuknya. Pasti dia marah semarah-marahnya. Dan paling tidak dia akan membatalkan kebenaran Al-Quran ini. Apa itu? Harta saya berguna kok. Apa yang saya usahakan berguna kok. Tapi faktanya Abu Lahab tidak mampu menggugurkan data-data kalam Allah.
Sayasla naran zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Harusnya Abu Lahab pada saat itu gugurkan ini dengan cara dia masuk Islam. Udah katanya di dalam Al-Quran dikatakan saya celaka. Ya sekarang saya mau masuk Islam. Benar enggak saya celaka? Saya kan udah masuk Islam. Artinya sahabatku, Bang Handi, Allah sudah menggariskan itu sangat jelas di dalam Al-Quran ketika dikatakan celakalah mereka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Dan begitu juga istrinya, sang pembawa kayu bakar yang kemudian menjadi sumber fitnah-fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipinta. Artinya orangnya masih hidup, Allah sudah ceritakan. Kalau ini mau digugurkan, maka orang yang diceritakan itu tadi mengatakan, enggak deng, saya akan masuk Islam dan saya akan menjadi pemimpin dari salah satu kabilah yang ada yang kamu pimpin, wahai ponaanku. Tapi ternyata tidak. Mati dalam keadaan binasa dan sungguh akan binasa. Jadi kalau ada orang yang sekarang seperti itu, maka apa yang diterangkan oleh Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi siang, bahwa orang-orang kafir, kata Allah, dia ingin melakukan makar, tetapi Allah Maha pembalas makar mereka, sehingga mereka pun tidak bisa mendapatkan kebenaran Islam, cahaya Islam itu. Seperti itu Bang Handi, mudah-mudahan bisa mencerahkan saya sendiri dan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah Bang Zuma, umur panjang sehat selalu, Masya Allah. Amin, amin. Terima kasih Bang Juma. Satu lagi nih, untuk Pak Filipus nih, kita lihat dulu ya, apa sih yang ingin dicapai. Dulu Ustadz Filipus ini ada dengkotnya juga nih, pembenci Islam. Ya, terbuka aja Ustadz. Dulu kenapa dicapai Ustadz? Ya. Nanti sebentar ya, sebelum ke Ustadz Filipus. Jadi saya tadi menarik pertanyaannya, saya kembali ya back ke belakang tadi ya tentang yang tadi dibahas itu tentang foto-foto ya. Jadi kalau menyangkut foto tadi itu Pak Gurunda, itu bisa dikenakan Undang-Undang Hak Cipta. Ya, di pasal 115 itu Undang-Undang Hak Cipta. Itu masalah foto. Bisa ya? Bisa. Itu dendanya sampai 500 juta. Tapi harus yang bersangkutan sendiri yang melaporkan. Karena saya lihat memang kemarin itu saya sempat jengkel juga sih. Waktu saya naik itu banyak bacok yang tidak Islam dan menggunakan profilnya Gurunda dan namanya Gurunda tua. Saya betul-betul naik pitam itu sebenarnya. Oke, lanjut Bang Ari, itu aja. Sekedar informasi biar Nesiton tahu bahwa kita menggunakan profil orang lain tanpa seizin pemiliknya itu melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi yang seperti itu. Oke, lanjut Bang Adi, silakan. Ya, makasih Pak Lampu. Jadi itu ya teman-teman, apa sih yang ingin dicapai mereka? Ini kita korek dulu nih. Ustadz Filipus masih mendengarkan Ustadz? Waduh, signalnya merah tuh Ustadz Filipus Christian. Kita gali dulu nih, dulu kan beliau di sana tuh. Nah Ustadz, dulu kenapa sih dulu ada apa sih yang ingin dicapai? Ada membenci seperti itu, ada gerakan-gerakan terstruktur masif kayak gitu. Seperti apa sih? Apa ada komandonya atau main sendiri-sendiri Ustadz? Dalam hal Islamofobia itu Ustadz, ada apa sih? Kira-kira bisa berbagi di sini? Silakan Pak Ustadz. Ya, dibuka. Ya, terima kasih ya. Raja nggak ada. Ustadz. Halo.
Ya kedengeran kok signalnya ya di sana ya. Jadi Ustadz Filipus ini adalah seorang mualaf. Dulu memang dia di sana begitu. Kita mau gali ada apa sih? Kenapa sih? Aduh, malah signalnya yang nggak ada. Tunggu ya, sabar ya teman-teman. Bang Ade, saya mau tanya Bang Ade, mumpung saya ingat. Ya. Kok admin udah masuk Islam? Oh, kalau itu belum tahu deh, belum ada kabar setelah. Oh gitu. Ya karena kemarin kalau 1 minggu yang lalu ya ada Kristen yang masuk kan sempat dia bilang, apalagi yang menghalangi kamu katanya sampai tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gue pikir sini Bro Admin udah masuk Islam apa belum nih? Kalau itu belum ada kabar. Ya ini dia Ustadz Filipus. Ustadz Filipus gimana? Udah? Ya silakan. Jaringanku kurang bagus ya. Jadi kalau dari saya begini ya, sebagai mantan pembenci Islam, mohon maaf ya, mantan orang yang tidak suka dengan Islam, Muhammad dan Arab dan apa-apa yang berkaitan dengan Islam. Jadi saya mau mengatakan bukan mau memuji Abu Lahab ya begitu, karena Bang Zuma sudah bahas Abu Lahab yang punya ribuan bahkan 1001 macam kedustaan terhadap Islam, Allah dan Rasulullah. Ini padahal tinggal satu kedustaan saja, dia tinggal masuk Islam aja ya, hanya untuk karena saya sendiri kan 3 tahun berpura-pura. Jadi dia tinggal berpura-pura aja, dia nggak harus menjalankan syariat Islam. Yang penting kan dia bersyahadat begitu. Pura-pura aja kayak Filipus 3 tahun begitu. Maka gugurlah surat Al-Lahab dan gugurlah ketuhanan Allah, gugurlah kenabian Nabi Muhammad. Selesaikan dengan satu kedustaan, tapi dia nggak mampu itu. Nah, saya mau mengatakan ini bahwa bukan berarti saya lebih pintar dari Abu Lahab. Saya juga nggak mau muji-muji Abu Lahab ya. Sudah jelas dia orang dilaknat kok. Apa hebatnya dia? Dia nggak hebat karena nggak mampu berbohong sekali aja hanya untuk menggugurkan Al-Quran yang padahal mudah. Nah, artinya begini. Pada dasarnya kitab suci Al-Quran ini berbeda dengan kitab suci mereka. Saya nggak sebut mereka, tapi ya kita tahu sendiri maksud saya. Berbeda. Kalau mereka dilarang untuk merubah-rubah apa yang sudah tertulis, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, ya, nggak boleh melampaui apa yang ada tertulis. Ya, Ulangan 12 ayat 32 itu kalau nggak salah, atau Ulangan 13 ayat 11. Kemudian ada di 1 Korintus 4 ayat berapa itu, ayat 6 atau pokoknya 1 Korintus 4 lah. Itu nggak boleh apa yang ada tertulis itu dilanggar. Artinya tidak boleh menambah, mengurangi begitu. Oh ya, walaupun ujung-ujungnya dikurangi, ditambah dan diganti, direvisi dan sebagainya. Begitu. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini menantang nih. Nah, bedanya itu Al-Quran dengan kitab-kitab suci manapun di muka bumi ini yang saya pelajari. Ya, karena di sekolah Alkitab bukan cuma belajar Alkitab saja, tapi Islamologi dan juga segala macam agama ya, Sinto, Konghucu, kepercayaan segala macam itu kita pelajari. Nah, dari seluruh kitab-kitab yang saya pelajari, ini Al-Quran yang justru ini nantang umatnya begitu. Itu terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88 kalau nggak salah, bahwa Allah sendiri menantang manusia, silakan kumpulkan manusia dan jin itu untuk membuat semisal Al-Quran. Berarti kan Islam, ajaran Islam atau ajaran Al-Quran ini tidak takut begitu ketika Al-Quran itu dirubah, agama Islam itu dirubah, atau apapun yang menjadi syariatnya itu dirubah oleh makhluknya, oleh pemeluknya. Tidak takut Al-Quran, malah disuruh nantang begitu, diberi kesempatan, atau kata lain Allah memberi kesempatan kepada musuh begitu. Seperti juga Allah memberikan 13 tahun kepada Abu Lahab. Menurut penjelasan Gurunda Zuma tadi, Abu Lahab diberi lebih dari 10 tahun lah. Saya nggak tahu persisnya 13 atau berapa, yang penting 10 tahun lebih. Allah beri kesempatan sebenarnya bagi musuhnya untuk menang. Tapi nggak menang, dia nggak mau memilih kemenangan itu. Ya dengan kedustaan walaupun kan begitu. Walaupun dengan takia Korintus, nggak apa-apa. Yang penting menang kan di sini. Allah beri kesempatan tapi dia nggak mau ambil jalan kemenangan itu.
Itulah yang membedakan kenapa saya ya dan kami para mu'alaf ini kemudian memilih. Kenapa? Karena sebagai orang yang kritis nih, orang yang kritis, sampai sekarang pun saya masih belajar terus masih nyantri di institut agama untuk belajar terus dan terus menggali ajaran. Saya yang kritis nih, merasa tertantang begitu dengan Al-Isra ayat 88 tadi. Kok kitab saya ini jangan melampaui yang ada tertulis? Kok kitab saya ini nggak boleh menambah dan mengurangi firman Allah? Nggak boleh, dosa, dilarang keras. Walaupun ya ujung-ujungnya ya diganti-ganti. Tetapi Al-Quran dalam surat Al-Isra ini malah menantang, memberi kesempatan, membuka jalan, memberikan karpet merah kepada umat, kepada siapapun. Jangankan engkau pribadi dan perorangan, silakan kumpulkan seluruh manusia dan jin untuk membuat semisal mimithlihi, semisal Al-Quran. Namun apa kita mampu? Apakah sudah ada jin berkumpul dengan manusia, manusia berkumpul dengan jin, manusia berkumpul dengan manusia, jin berkumpul dengan jin untuk membuat mimithlihi, semisal Al-Quran? Enggak. Nah, kalau Abu Lahab saja yang mohon maaf, itu orang belajar loh sama Rasulullah. Saya kasih tahu, bukan kata guru saya, ini analisa saya. Sama dengan iblis beliau itu. Si Abu Lahab laknatullah ini sama dengan iblis laknatullah. Kenapa? Iblis laknatullah ini belajar sama Allah. Setiap kali Allah berfirman, setiap kali Allah melakukan segala sesuatu itu beliau ada. Orang ini ada, iblis ini ada. Oknum ini ada. Jadi dia nggak lebih bodoh dari kita loh. Dia pintar, dia cerdas, sekarang belajar langsung dari guru maha guru. Guru segala guru, Tuhan segala Tuhan. Jadi apa nggak pintar iblis itu? Pintar, cerdas. Bahkan kalau dilogikakan, ana khairu minhu, khalaqtahu minna mintin, khalaqtani minnar. Benar kok kalau dipikir pakai logika, tapi sayang dia nggak patuh, dia lupa kalau yang nyuruh ini Tuhan semesta alam. Ya kan, kalau di logika kan benar kok. Dia api, kita tanah. Dari sumber anasir penciptaan dia emang di atas. Begitu juga dengan Abu Lahab. Abu Lahab bukan orang bodoh, mohon maaf. Abu Lahab bukan orang bodoh. Dia belajar dari Rasulullah. Dari mana dia belajar? Kan dia orangnya pendusta. Di mana Rasulullah pergi dan berada, dia itu nguping. Artinya sedikit banyak dia itu belajar dari maha guru. Kiainya kiai, ulamanya ulama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustaz, ini loh Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Jadi izin, itu membenci Islam itu dulu itu apa sih yang ingin dicapai supaya Islam bubar apa seperti apa? Terstruktur atau Ya. memang ada komando atau main sendiri-sendiri? Ujung-ujungnya ke situ, Bang. Ujung-ujungnya ke situ. Artinya ujung-ujungnya umat Islam kita selamatkan. Kita menganggap bahwa Islam itu sesat. Dan selain daripada yang kita yakini adalah sesat. Ya kan, domba-domba yang hilang atau bukan domba yang hilang. Kalau domba yang hilang berarti kita yang kemudian keluar. Tetapi domba sesat. Domba yang sesat. Jadi kita mau mengumpulkan ke dalam kandang kita kan begitu. Itu sudah menjadi keniscayaan dan itu sudah menjadi rahasia umum. Dan saya tidak, mohon maaf, saya tidak ditugaskan oleh institusi atau oleh denominasi apapun, tidak. Memang saya sudah katakan tadi bahwa saya seorang yang haus akan ilmu, terus belajar sampai sekarang pun masih kuliah, sampai sekarang pun masih nyantri. Artinya kehausan dan rasa lapar saya terhadap pengetahuan ini hanya bisa saya jawab kalau saya masuk Islam. Kenapa? Karena hanya di Islam yang nggak melarang Al-Quran itu dirubah loh Pak, atau dibuat semisal Al-Quran, dilawan, dibuat tandingan, duplikat dan sebagainya, silakan. Asal kamu mampu aja. Mampu nggak? Pertanyaannya, mampu nggak? Enggak. Maka disinilah mentoknya akal sehat ketika kamu meyakini dengan ajaran Islam, meyakini Al-Quran, maka mentok akal sehat kamu ini akan berhenti di situ. Bukan berarti kita nggak berakal setelah berislam, tidak. Logika kita ini tidak mampu mengalahkan yang namanya ajaran syariat Islam. Kenapa? Karena yang harusnya ditakutkan oleh pemeluk agama atau suatu agama, ini malah dianjurkan oleh agama Islam. Kenapa? Di tempat lain dilarang, tidak boleh, diharamkan. Di Allah, di Islam malah disuruh, asal mampu aja sih, gitu loh.
Pertanyaannya mampu? Kagak bisa. Lu ngumpulin semua kawan-kawan kronik-kronik kerucu-kerucumu untuk membuat semisal Al-Quran, percayalah, nggak akan bisa sampai detik ini, until now. Dan untuk membuat kebohongan demi kebohongan, saya 3 tahun berbohong, berpura-pura Islam. Saya pura-pura Islam bukan sembarang berpura-pura. Orang lain berpura-pura paling kayak si apa itu Susanto itu, Kendi Susanto mungkin cuma 8 hari. Saya 3 tahun berpura-pura sampai masuk pesantren. Pura-puranya saya itu sambil menjalankan syariat Islam hampir sempurna, hanya untuk mengelabui orang supaya saya benar-benar masuk Islam. Apakah saya mampu mengelabui Allah? Enggak. Allah datangkan hidayah itu dan kebenaran itu dibuka di depan mata saya bahwa fitnah terhadap Islam itu enggak benar. Semuanya lah karangan oleh orang-orang yang mengajari saya, oleh orang-orang di sekitar saya, oleh lingkungan saya. Lalu apakah saya masih mau bertahan berkeras hati? Lucu ini. Berarti betul-betul sudah mati. Jadi saya potong. Jadi dulu itu ingin mempelajari apakah ada kebobrokan Islam, akhirnya Anda pura-pura nyantri 3 tahun gitu ya. Gitu ya? Nah, betul. Karena kan Islam yang kita tahu ini, mohon maaf, ada telur diiris-iris lah, ajaran telur diiris-iris ya, terlalu romantis itu loh, disingkat aja. Ada juga ajaran, mohon maaf, tukang kawin, banyak istri. Ada juga ajaran, mohon maaf ya, itu ajaran yang masuk di telinga saya sebagai non-muslim pada waktu itu, yang masuk ke dalam otak, pikiran, radikal pokoknya gitu ya. narasi, diksi narasi yang masuk ke dalam hati saya itu adalah itu, dan itu ditanamkan sejak dini. Sejak saya masih kecil, masih sekitar 3-4 tahun itu sudah diajarkan di ibadah sesuai umur itu, sesuai umur saya. Itu sudah diajarkan, ditanamkan, sehingga kita merasa apa di dalam hati kita itu punya beban untuk menyelamatkan domba-domba sesat ini. Lah masuklah saya dalam Islam, masuklah saya Islam, mempelajari itu, benar nggak? Tapi sayangnya ya, bodohnya saya sebenarnya, bukan bodoh sih, tapi nggak tahu saya mau sebut pintarnya saya apa bodohnya saya ya. Taruhlah bodohlah saya. Bodohnya saya belajarnya bukan sama orang Islam awam, tapi saya belajarnya di pesantren. Akhirnya saya temukan Islam yang benar. Itu bodohnya saya. Begitu saya temukan Islam yang benar, ya saya nggak bisa pulang sampai detik ini. Itu kebodohan saya. Saya nggak bisa pulang, nggak, lupa jalan pulang. Kenapa? Karena terpesona dengan keindahan Islam yang terbalik dari fitnah, diksi dan narasi yang selama ini bergulir tentang Islam. Begitu. Ya Allah. Ingin mencari kelemahan. Silakan cari Bang Handi. Silakan cari agama dan ajaran kitab manapun, mau Weda, mau kitab apa kayak Mada Bakti, mau engkau mau kitab Alkitab, mau kitab Bible, kitab Injil kayak apa, tetap bengek, silakan cari semua kitab di muka bumi ini, kitab agama Sinto sekalipun lu cari, silakan. Anda ada semua yang di bawah, silakan cari. Ada enggak ajaran dalam kitab suci itu menantang, bukan menyuruh atau bukan melarang atau mengharamkan, menantang. Artinya nyuruh dong, bukan lagi nyuruh, nantang. Yuk, lu bikin semisal Al-Quran. Berarti kan kita diberikan kesempatan untuk menang sebagai musuh, mohon maaf, menang sebagai musuh Islam, menang sebagai musuh Allah, menang sebagai musuh Al-Quran. Allah memberi kesempatan kepada musuh. Allah bahkan bilang gak sayang kepada musuh juga kan. Mengasihi musuh itu namanya. Oke, ya kan? Untuk apa? Untuk mendustakan ajarannya. Allah itulah Allah. Mendustakan ajaran. Tapi apakah berhasil? Sampai detik ini belum berhasil. Kalau ada yang berhasil, nah mungkin saya akan berpikir ulang. Tapi percayalah gak akan pernah berhasil. Jadi niat mencari kesalahan Islam malah tidak menemukan kesalahan 3 tahun, malah indahnya Islam akhirnya bersyahadat serius gitu ya intinya ya Ustadz ya. Ya seperti itu. Makasih. Kita sambut tamu dulu sebelum ke yang lain. Pak siapa nih? Pak Polkot. Selamat malam Bang. Pak Polkot. Pak Polkot, selamat pagi.
Aduh, nggak ngomong dia. Ganti host, pemain baru, tidak ngomong dia. Berarti polisi kota dong. Saya ganti dulu ya. Kalau naik siap-siap di naik dong speak. Capek-capekin aja. Abu Lahab zaman now, Anda bisa bedakan dengan Abu Jahab zaman dulu. Zaman sekarang mah kecil, begitu ya. Tapi ingat resikonya, kalau sudah terjerat hukum, jangan kabur dong ke luar negeri, tanggung jawab. Siapa yang mau naik? Saya nanya satu kali, Bang Handi. Saya nanya satu kali dong sama Bang Handi. Ke Bang Juma lah, kan nanya saya jangan sudah- saya. Enggak. Cuman info ini kok, bukan ilmu. Apa namanya? Itu si Victory itu sama Candy itu gimana ceritanya? Sekarang nih kondisinya, maksudnya posisinya ini udah gimana, sampai sudah sejauh mana ini masalah Masih mereka? proses hukum, Bang. Jadi ini kan Si masuk Candy, area masuk area penyidikan ya. Saya nggak bisa menginformasikan materi penyidikan ya, begitu ya. Intinya Oke, kita siap, kawal siap. sampai tuntas. Kalau- Itu intinya. Ya, kalau si siapa ini, si Ahmad ini Ya itu dia. Masih posisinya sedang. di mana sekarang? Ya biarlah polisinya nyari, Bang. Bukan sipil yang nyari. Biarlah yang berwenang yang mencari dia. Tapi kalau Tapi tidak udah menutup di BAP, kemungkinan, udah di- tidak menutup kemungkinan kalau umat Islam yang menemukan dia ya bisa berbahaya. Jadi sebelum umat Islam menemukan dia, lebih baik petugas kepolisian dulu yang menemukan dia. Itu sih intinya. Ya, himbau aja. Kita himbau aja lah, mudah-mudahan kita umat Islam janganlah bermain di luar konstitusi lah, di luar aturan begitu. Ini kita kan punya hukum begitu. Biarin aja, kita percayakan bahwa kita punya polisi-polisi yang hebat, kita punya pemerintah yang hebat, ya biarlah mereka yang ngurus lagi. Tapi memang udah dilaporkan kan si siapa ini, si Ahmad ini kan, Bang? Udah. Ini besok saya berangkat ke Jatim ini. Insya Allah besok saya berangkat ke Jatim bersama tim. Oh iya, semangat. Mudah-mudahan sukses segala jalan dan upaya dari Amin. para pendekar Islam. Insyaallah. Pada Jumat saya berangkat doakan bersama ya. tim. Doanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Romi ada mau disampaikan? Silakan, Bang. Nah, gini Bang, ya masalah yang kata yang pertama tadi, yang kasus api itu, yang apa? Oh, yang pernah reintegrasi kemarin itu. Halo? Apa itu? Yang masalah Yusuf Api kemarin Bang. Kenapa, Bang? Ya udah meresahkan kali kayaknya. Jadi kalau misalkan kita ya, karena Bang udah bilang kemarin alamatnya udah tahu gitu. Tapi kalau disepelekan kayak gitu aja Bang, tambah menjadi-jadi dia nanti. Gitu. Bang. Biarlah waktu yang berbicara. Sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandai tukang gali kubur, dia juga akan terkubur. Kan gitu, Bang. Santai aja. Kita Jadi gini ya. Jadi mau cukup ya, Bang. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Bang Juma masih monitor? Bang Juma masih monitor? Masih kena masih. Cek kerut kami. Jadi ternyata setelah kita dengar Filipus Christian, memang itu kita umat muslim itu disangka domba yang sesat untuk ditarik kembali ke kandang gitu namanya, Mak. Komentar? Dari mana ke mana? Kita ini bukan Bani Israel. Yang disebut domba itu kan Bani Israel. Mereka ingin menjadikan Domba yang sesat itu. Iya, gimana? Bang, domba yang sesat saya jelaskan tadi adalah ini Gurunda, yaitu mereka dari kalangan mereka yang kemudian keluar. Kalau kita bukan domba yang hilang maksudnya, domba yang hilang. Nah, kalau kita domba yang sesat begitu.
Ya, itulah. Domba-domba liar lah begitu. Jadi ini sudah menjadi budaya yang salah di Kristen. Harusnya domba ini diganti menjadi serigala. Serigala sesat dan serigala jinak dan serigala yang hilang. Karena di luar Yahudi disebut serigala, disebut guguk. Tidak, yang disebut domba itu adalah Bani Israel, Bani Yakub, domba itu. Di luar daripada Bani Yakub, yang percaya atau yang hidup bersama dengan Bani Yakub, itu disebut serigala. Yeremia 50:17, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, jelas sekali yang disebut kambing domba itu hanyalah Bani Israel. Makanya dikatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Jadi memang ada domba di luar Bani Israel, tapi dia adalah penyamar-penyamar saja. Tapi nggak apa-apa, istilah yang muncul di Indonesia kemudian oleh internal Kristen ke kita ya, domba yang sesat. Begitu, domba yang hilang. Kita domba sesat kita. Sudah dibilang binatang, sesat lagi. 2 kali kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya domba yang hilang kan? Salam. Waalaikumsalam. Kalau saya domba hilang. Salam semua pada guru-guru saya. Ini saya ada baca komen di bawah yang namanya Maisarah, dia minta naik. Dia bilang, aku pengen naik minta solusi sama Bang Zuma. Pengen mualaf tapi takut sama keluarganya. Coba kasih naik Bang. Atas nama siapa Bang? Maisarah. Ya sebentar ya Bang ya. Abang turun dulu gantian ya. Oke Bang. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maisaro ya. Kalau cuma takut keluarga saya sudah alami itu. Tapi kalau kita tinggal dalam ketakutan ya kita nggak akan temukan sesuatu yang kita cari. Saya juga takut banget waktu mau masuk Islam. Bahkan selama hampir 5 tahun itu saya buron sama keluarga. Bahkan kakak saya yang sudah mu'alaf itu Nuraini bahkan nggak segan-segan melayangkan parang ke arah saya begitu. Kalau saya nggak cabut hancur sudah saya. Ayah saya kejar saya pakai linggis. Waduh, luar biasa saya. Jadi nggak bisa terus diancam lah, mau disuruh tangkap sama keluarga lah, kenalannya untuk gimana saya itu mau dihabisi. Tapi ya ketakutan itu saya lawan. Apa hasilnya? Malah ayah saya masuk Islam. Malah kakak saya masuk Islam. Sekarang guru ngaji lagi. Malah kakak saya Nuraini malah guru ngaji lagi, pengurus mu'alafah di tempat saya. Alhamdulillah. Ayah saya malah sudah ikro. Ayah saya sudah ikro 3 sekarang. Allahu Akbar. Dulu saya takut mereka. Sekarang mereka takut saya karena kan saya guru mereka. Guru kecil-kecilan. Iya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau cuma takut, lawan aja rasa takut itu. Dalam ikut fisabilillah itu harus berani. Iya. Tidak boleh takut. Jadi teman-teman di bawah yang Anda maksud itu nggak ada di daftar permintaan, gitu ya. Kita baca di bawah. Tapi bagaimana mau dinaikkan kalau dia nggak minta naik, gitu loh. Oke, tidak ada di daftar permintaan. Oke, nggak ada. Wah ini Maisaro ada nih. Kalau Maisaro baru ada nih, tunggu ya. Nah, Maisaro selamat malam. Maisaro selamat malam, selamat pagi. Waduh. Ayo. Maisaro silakan. Nggak bisa ngomong dia gimana dong?
Ya ngomong dia gimana dong? Oh bukan ini. Ya udah ganti. Siapa dong? Nggak ada. Gue lihat lagi. Nggak ada. Diumumkan dulu bukunya, Sat. Sambil nunggu Oten. Ya, silakan. Sat. Sat pilih bos, silakan. Ya buat teman-teman yang mau pesan buku, silahkan teman-teman yang mau order, klik saja akun saya Sahabat Bang Zuma. Di bio profil saya sudah ada link untuk ngechat lewat WA. Klik aja link tersebut, nanti langsung ke WA saya. Untuk harganya 100.000 di luar ongkir. Seperti itu. Bang Zuma tambahin dikit. Ini harus siapa nih? Gak benar. Masa bos disuruh kerja? Dia niru-niru Riko. Anak gua lagi. Ini Kayaknya bosnya banyak bacot juga nih bosnya. Lucu juga sih Sadli nih. Iya. Ini hostnya banyak bacot juga nih bosnya. Enggak betul. Mau makan nasi lontong itu, lontong sayur. Ini minggu lalu bikin. Buku. Itulah. Silakan menghubungi admin Bang Juma, sahabat Bang Juma ya. Gitu aja sih. Saya tambahin banyak aja. Buku itu sangat apa ya? Buku siapa itu ya, siapa pemilik tanah PL ya? Pemilik Ya, itu. tanah PL. Membongkar rahasia pemilik tanah PL, karya Ustaz Wafi dan Bang Krios Moto. Oh iya. Wah. Oke. Aduh, turun lagi Mai. Penasaran sama buku itu. Ya silakan ya diorder ya. Yang mau juga harum-harum badannya ya silakan diorder juga parfum api. Bisa ke Om Sadli, bisa ke saya. Parfum api gitu ya. Biar harum lah. Oke. Siapa yang mau dijambak? Nggak ngerti gue jambak-jambak. Sakit kepala orang. Saya nih yang itu 335 nih benar gini. Siapa yang mau naik silakan minta permintaan. Jadi waspada ya teman-teman di luar sana ini. Banyak sekali tipu daya yang mereka jual. Oh ini dia nih Indomie kari ayam nih. Indomie kari ayam. Naik kok? Naik. Anjing kok. Apa? Apa sih? Ini masalah apa ini? Ini kok bahasa burung sih nih? Indomie. Halo. Jadi anjing. Buset, biar jangan diturunkan dulu. Katanya tadi mau diskusi sama Bang Joma, kok ngeluarin kata-kata binatang? Enggak, kawan gitu. Hah? Kawan saya. Kawan kamu? Dia lagi Iya. makan anjing? Enggak. Berantem sama anjing? Enggak. Terus berteman sama anjing? Enggak. Bermusuhan sama anjing? Enggak, mulutku terlalu kotor ngomong kayak gitu. Biasa kan nanya, Kang Lur tadi kata anjing, dia berteman, bermusuhan, makan atau pihara atau tidur sama anjing? Gini aja lah. Gimana? Enggak usah terlalu kasar. Orang nanya kok kasar. Situ yang bawa kata Ya anjing kasar lah sini. kau bawa anjing kau. Nah, Lu kenapa ngomong anjing itu kenapa temen lu? ya maju res. Makanan Halo enggak- Bang Juma. Halo juga. Anjing itu Makanan kotor ya? favorit kok dibawa-bawa ke Iya, saudara Indomie, anjing itu kotor, jijik, menjijikkan atau gimana sampai kok muak Anda disebut sebutan kata anjing itu? Tergantung orang, itu tergantung orang yang melihara anjing.
Enggak, menurut saudara anjing itu menjijikkan atau tidak sih? Enggak. Oh, pantasan Anda makan ya. Sedangkan dari kampung ini banyak makan nggak anjing. mungkin dimakan. Percaya nggak? Apa tuh? Juma. Kenapa? Babi aja banyak yang makan dari kaum muslim. Percaya nggak? Enggak percaya. Kenapa enggak? Ya Coba. enggak lah, karena Enggak. diharamkan itu bagi orang Diharamkan. muslim. Datanya di mana? Tak biarin dulu. Ustaz. Ini anak baru lahir, ini baru keluar pohon ini anak. Pohon. Yesus melarang makan babi, kenapa kamu makan? Tidak boleh. Dari mana? Dari mana dalilnya? Lukas 6 nomor 17. Gitu aja. Banyak. Imamat 11 nomor 7. Gini aja lah Bang Juma. Kau itu selalu ceramah itu nggak pernah kau tunjukkan dalil. Nah, Kau itu selalu tadi- mau congor kau. Yuk. Yang tadi yang saya sebutkan apa? Apa yang Imamat tadi? 11. Imamat 11 nomor 7 itu bukan dalil. Udah, itu aja. Lah iya, emang mau apa? Mau karang-karang kayak Paulus? Paulus. Saya nggak bisa Oh, jadi- karang kayak Paulus, nggak bisa saya. Saya menunjukkan data yang ada. Ini Gurunda, kalau larangannya cuma 1 ayat, itu kurang buat orang Kristen. Harus 13 baru. Oh gitu. Salah ke 13. Gitu ya. Indomie, kenapa sih anjing itu? Kenapa anjing? Kamu berteman apa kau tidur bareng? Maksudnya? Kamu sering tidur sama anjing ya? Kau aja tidur sama anjing kau. Ya kemarin kau yang ngomong. Kenapa kamu marah? Itu kan makananmu. Santai aja kenapa? Makanan kok dicela sendiri gimana sih? Santai aja bos. Anjing ya anjing Gini aja lah Bang Juma. Jadi Bang gini, Juma. kalau ada orang yang memasukkan anjing ke dalam tubuhnya, itu pasti akan dia aura-aura anjingnya ada. Jadi kamu nggak usah sensitif. Saya nggak sensitif loh. Orang makan durian pasti bau durian. Saya nggak pernah sensitif dengan kau. Orang makan anjing pasti bau anjing. Karena jadi santai aja. Indomie. Kemari. Ada ini aja. Persilion foto. Bang Juma. Kenapa? Kenapa? Saya udah beberapa kali lihat kau berdebat sama Pak Siapa? RBN. Pernah nggak kau nunjukin dalil? Lah, tadi saya tunjukkan dalil Yohanes 13 Tadi siang, nomor tadi 4. siang. Iya. Mana dalilmu? Yohanes 13 nomor 4 Yohanes Yesus 13. menggunakan. Lah, itu bukan dalil. Jangan-jangan nggak tahu arti dalil dia. Dalil apaan sih bro? Makanya kurangi makan babi, bro. Babi itu tidak pernah mikir, makanya kamu nggak bisa mikir. Saya menunjukkan dalil Yohanes 13 nomor 4 itu Bang adalah Juma, dalil. otakmu kayak babi. Bertahu kau, loak. Lah, babi lagi kau hina. Otakku kayak babi tapi kau yang makan babi. Kan lucu ente. Gimana sih? Yang memasukkan babi ke dalam mulutnya kan kamu. Mulut masuk babi terus di perut, dioperasikan perutmu, naik ke otakmu. Kok jadinya saya? Ternyata taunya kau kalau babi itu nggak baik. Habis itu kau makan terus babi. Berarti kau mau masukkan ke dalam tubuh makanan tidak baik. Jadilah kau babi. Masih lo. Kau tahu tidak kalau orang makan apa baygon, maka dalam tubuhnya itu ada baygon. Orang makan babi, di dalam tubuhnya ada babi. Makanya kau kebabi-babian. Kamu membabi buta berargumen mengatakan saya tidak bawa dalil. Saya sebut dalil. Justru Erben yang tidak bawa dalil ketika saya tanya mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan. Anda kan tadi debat tadi siang kan? Ya kan Pak? Iya. Iya. Nah, terus? Kayak gitu. Pak Erben menunjukkan data kan? Ya, menunjukkan data, tapi apa artinya ditunjukkan? Saya juga bisa menunjukkan data. Apa? Tinggal buka kamera, tunjukkan ini. Tapi saya nggak butuh orang belajar kayak anak TK. Di otak itu data, di otak, di kepala, bukan di kertas. Orang yang masih membaca di kertas itu anak TK yang baru belajar A, B, C, D, E, F, G. Kalau profesor itu sudah di kepala. Apalagi bibelmu itu cuma di tumit saya. Paham deh ente? Gak sempat masuk otak. Iya, kalau dia masuk di otak merusak otak. Bibel itu kalau masuk ke otak harus disimpan di tumit aja. Nanti pada saat butuh aja baru diangkat dari tumit ke atas ke mulut. Jangan dari otak ke mulut, dari tumit ke mulut.
Karena kalau dia simpan di otak, rusak otak. Rusak, otak jadi rusak. Udah. Karena itu bukan firman Tuhan. Ya udah. Mau apa lagi? Ngomong apa lagi? Itu batu hitam kemana itu? Apanya? Batu hitam. Baju hitam apaan? Batu hitam kemana itu? Batu hitam apaan? Bijinya Yesus. Maksudmu? Hah? Hah? Batu hitam kemana? Kenapa Batu kalian hitam yang selalu mana? cium-cium Yang Yesus? ada tumbuh bulu-bulu di dalam. Maksudmu? Baju hitamnya Yesus. Ngapain kamu bawa batu? Kamu udah sadar kepada kau sujud itu, kau sujud kepada Yesus itu sama halnya kau sujud sama batu sakarnya. Paham kau? Kenapa batu hitam selalu kalian cium? Lah, kamu lupa bahwa orang-orang dalam Kristen pertama kali itu adalah Katolik yang setiap hari mencium patungnya Yesus. Batu loh itu. La haula wala quwata illa billah. Terus apa? Apalagi Patung Yesus itu kan simbolis. Masa batu hitam simbolis? Masa simbolis? Ada aja simbolis apa? Simbolis apa batu Yesus itu? Batu Zakaria itu simbolis apa? Patung Yesus bukan batu Yesus. Kau kali kau ngomong kau. Kan dia terbuat dari batu itu patungnya. Terbuat dari batu. Kenapa Tuhan kau menjadi batu? Ya iyalah. Mana Tuhan menjadi batu? Goblok kali Itu kau banyak di gunung-gunung itu. Mana Di gunung? Oh, ini perlu ditunjukkan nih Kores nih. Waduh, Lumayan keren ya. dibanting HP-nya. Jangan dulu, Ustaz, jangan dulu. 3.700 penonton. Udahlah. Janganlah. Aku bacakan dalilnya samamu ya, Dek. Janganlah Kores nunjukin dulu. Kisah itu para Rasul Rasul Ibu 4, dengarkan. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, tukang bangunan, pondasi kapal. Lanjutkan layaknya. Yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru, Tugu Kapang, batas desa. Batas desa, pintu gerbang. Firman menjadi batu. Nih, Tengoklah Yesus itu jadi ayatmu batu. itu. Waduh. Yesus jadi batu nih ya. Yesus jadi batu. Setelah Anda kau tunjukkan itu. Batu apa itu? Nih, Yesus jadi batu. Kasih tunjuk. Jadi batu. Udah. Teman-teman kasih tunjuk orang yang satu. Kasih tunjuk gambar. Waduh, gimana? Tahu kau gitu kau. Masa ada Tuhan kayak begitu? Mau ini Yesus jadi batu ya, ini. Mati di jalan anak kebelas. Balas ya anak. Kenapa Tuhanmu begitu deh? Aduh, mati bijak. Bang Juma. Rasa yang gue tanya. Kenapa? Kenapa Tuhanmu dikutuk jadi begini? Kisah para pewarta 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Makanya dibuat kata itu diukir. Cuman berdasarkan itu aja ya. Ini dalilnya ada. Ini dalilnya. Yesus adalah batu. Di mana tertulis Allah adalah batu? Di mana? Di mana tertulis Allah adalah batu? Di mana? Ini Yesus adalah batu. Ini dia. Itu dia batunya tuh. Batu. Ini dia. Mana batunya? Itu tuh. Ini dia nih. Batu. Atau yang ini? Mau yang ini? Atau yang ini? Ini batu ini. Begini. Emang itu terbuat dari batu ya? Bang Juma. Aduh. Aku tertawa kakak kalau keluar. Aduh. Gambar-gambar ini. Bang Juma. Apa nak? Ini. Apa anakku? Bang Juma. Iya anakku. Kenapa? Kenapa? Kau hujat-hujat kau. Keluarlah gambar ini kalau kau hujat-hujat. Baik-baik. Jangan kau datang. Atau yang ini kadal Yesus. Wah, aku tunjukkan kadal Yesus kau mau. Mana? Bentar. Besarin Kenapa lagi Bang Juma? Ini. Kenapa kalian selalu menjunjung si Muhammad itu? Iya, karena hanya Nabi Muhammad yang membela Yesus. Membela Yesus? Mana dalilnya? Coba ini dibaca baik-baik nih. Ini dibaca baik-baik. Mana dalilnya? Bentar. Ini besarin dulu nih. Ini tulisannya apa ini? Inilah kadal Yesus. Kau Islam kasih semua. Apa ini? Ini tulisannya apa ini? Inilah kadal Yesus berjalan di atas air. Ini dia. Kalian menjunjung Muhammad. Sementara si Muhammad itu.
Ini malah ada Kristusnya nih. Si Muhammad itu Kadal Yesus Kristus balistik betina ini. Kenapa kalian selalu menjunjung si Muhammad, sementara si Muhammad itu pendosa bertakau. Aduh. Jadi kali kau ngomong kau sama aku. Nabi Muhammad itu kenapa kalian junjung Muhammad? Coba. Ya, karena Nabi Muhammad itu memuliakan. Kenapa kalian junjung Muhammad? Coba. Kan Bang Juma. Kan sudah ku jawab. Apa kau jawab? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan Yesus. Congor kayak Mama Bunting kau ngomong kau. Bertahu sama ini kau. Yesus dikatakan terkemuka di dunia di akhirat. Sedangkan di agamamu Yesus dikatakan terkutuk di atas tiang salib. Lanjutkan agamanya, lanjutkan apanya, ayat di bawahnya, lanjutkan dulu. Yang mana? Data yang mana? Kalau kau ngambil ayat, jangan sekenggal lo. Dengarkan, Yesus dikatakan di agamamu lahir di kandang babi. Oke? Kandang babi? Iya. Mana dirinya kandang babi? Lah pendetamu yang bilang. Oh, kamu kayak babi, bertahu kau, bodoh. Nah, itu jahat lagi dia sama babi. Baru masa tiap hari lari kandang babi. Kau masukkan babi ke dalam tubuhmu. Nih. Bentar saya tunjukkan videonya. Yesus lahir di kandang babi. Oke, kita tunjukkan. Bentar saya tunjukkan ini dalilnya ya. Videonya. Pendeta ngomong Yesus lahir di kandang babi. Oke. Kita pakai data kita. Ya. Nih, dengar baik-baik. Jangan kenapa Yesus lahir di kandang babi? Saya fokus ke jangan cium batu ya. Dengar dulu. Jangan pernah lagi ngomong palungan domba ya. Itu disebut menyer ya. Menyer itu hanya ada di ayat itu, hanya ada di Lukas pasal 2. Semua palungan di tempat lain tidak ada yang disebut menyer. Menyer itu khusus, itu nama palungan untuk swine, untuk ternak babi. Gak usah marah, gak usah merah kupingnya, ya itu fakta Alkitab. Nah, itu dia. Ya. Jadi Yesus lahir di kandang babi menurut pendeta Henry Tandianta. Udah kau. Jadi hanya di Islam Yesus itu di Islam lah satu-satunya agama yang memuliakan Yesus itu. Kalau di agama Kristen Yesus itu anak binatang. Oke? Yesus itu manusia terkutuk. Yesus itu anak durhaka. Yesus itu mengambil keledainya orang tanpa izin. Oke? Yesus itu mantan mayat. Hanya di Kristen itu menghina kali Yesus itu. Di Islam lah Yesus itu dimuliakan. Yes, paham ya? Oke. Dengar dulu Bang Juma. Apa? Kalian umat Muslim itu kan selalu menjunjung Nabi Muhammad, iya kan? Iya. Iya, oke? Iya, jelas itu. Karena dia adalah Nabi penutup. Kenapa dia mati, nggak bangkit? Kenapa dia nggak diangkat ke surga? Karena dia tidak disembah. Karena dia tidak disembah. Sedangkan Yesus diangkat ke langit. Sabar. Sedangkan Yesus diselamatkan ke langit untuk datang menghakimi kalian. Dia akan datang menjadi hakim karena kalian adalah terdakwa. Kenapa kalian menyembah dia? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin menyembah dia? Menyembah Yesus. Oh, gitu ya? Iyalah. Bukan siapa ngajarin lo Bang Juma. Lah siapa yang mengajarin kamu menyembah Yesus? Itulah bukan dia siapa datang. ngajari. Itulah dia datang untuk menghakimi kalian. Dengar Bang Juma. Dengar amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Padahal dia ketika datang ke dunia kepada Bani Israel, dia mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada dirinya. Permainan politik bukan saya tahunya, permainan pemikiranmu. Ya, gini, kita kan manusia biasa kan? Siapa bilang kamu itu Tuhan? Iya. Siapa bilang kamu tuh? Kita manusia biasa. Bukan bilang manusia biasa. Kenapa kamu menyembah sesama manusia? Cuma persili. Roh. Yang ngajarin Kristen menyembah Yesus itu iblis. Foto ayatnya. Foto ayatnya. Yang ngajarin menyembah Yesus itu iblis. Foto ayatnya. Ayat mana? Markus 5. Lukas 8. Kau tunjukkan ayat, tapi kau nggak bisa. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Diam, Mate, diam. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Diam. Buktikan, Budat. Iya, saya tunjukkan ayatnya. Diam. Emosi dia, emosi. Jangan terguncang. Saya jangan terguncang. Saya bacakan ayatnya. Tunjukkan.
Lukas 8 ayat 26 sampai 28. Kita baca, dengar baik-baik. Baca, oke. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki iblis dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Udah. Termute. Kenapa termute? Mana beliau? Maksud tujuan dari ayat yang dibacakan itu apa maksudnya? Coba. Oke, saya yang bacakan ya. Iya, bacakanlah. Iya. Oke, saya bacakan, saya teruskan ya. Iya. Jadi yang mencontohkan menyembah Yesus itu adalah iblis. Sini dalilnya. Ketika kemudian Yesus sampai di Gerasa, Waduh, terpental semua. Terpental kok bisa begitu? Sabar dulu ya, naikin lagi. Lu gara-gara si Indomie, kenapa nama lu Indomie sih? Nggak ada nama lain, bro? Weh, turun juga dia. Dasar bawa-bawa kata binatang. Makanan sehari-hari dibahas. Ya pengalaman, kalah kita kalau makanan sehari-hari dulu bahas. Kita nggak pernah mencicipi, lu cicipi. Ya di pengalaman lu ngomongin kayak gituan. Ya menang lu kalau ngomong guguk. Guguk kan teman lu gitu. Selamat pagi Clara. Clara Nababan, selamat pagi. Aduh, naik doang nggak ngomong. Li mana Bang Joma? Di rumah sih. Mungkin ganti akun. Kena report kali ya? Iya. Pak Des. Wow. Naikin dulu komandan saya nih. Sisa Bang Joma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keripot ki bos kayak itu. Kena keripot. Karena keluar kata-kata guguk. Pak De juga. Waalaikumsalam. Pak De kena juga. Tenang aja, akun saya banyak, ada 10. Udah besar semua, aman itu. Saya kemarin yang akun yang satu kena juga habis bang, ini baru. Izin host, izin dulu. Teman-teman yang ada yang di sini tolong di follow bang.
Makassar, Sulawesi Selatan ya. Itu kalau bisa katanya sebulan sebelumnya lah diinformasikan gitu, jadi mereka ada persiapan. Mungkin begitu. Oh iya, oke. Iya. Nah, satu lagi ada yang Handi, kita follow kita anu kan nomornya bos kah? Terrestart kayak kemarin HP. Oh iya. Diping kipain nomor kok. Nomor tak juga kehilang. Oh iya balik. Oh iya. Nanti saya ping. Iya, kato melo maju mengarah ke yayasan yang pertama dewi sengen. Oh iya. Iya. Nomor negara rekening anu rekening yayasan. Iya. Iya dong. Oke. Ya nanti saya kirim nomor rekening saya, aman. Rekening listrik, maksudnya rekening listrik saya tanya ini Pak di sini. Mau bantu tapi degaga 2 subuh. Tadi itu heran saya, itu anak tiba-tiba nongol langsung bawa guguk. Kaget saya. Kenapa orang lancar guguk ya, Pak? Dulu waktu Ustadz Filipus masih oten itu suka makan guguk juga. Banget. Kaki meja kalau lunak apa dimakan itu direbus. Yang tidak pernah saya makan, yang berkaki 4 ya tinggal meja. Yang karena keras ya. Iya, tinggal kapal selam kalau yang di air. Kalau yang di udara itu tinggal Sukhoi yang belum pernah saya santan. Kalau saya ini Pak Filipus, semua yang merayap sudah kumakan kecuali tentara. Kecuali kereta api. Kecuali kereta api tidak kumakan. Payah. Kalau kereta api bisa disantan, kumakan juga dia. Di rica-rica itu ya. Itu kalau mau dimatiin gimana sih? Digebuk apa? Ini Pak Juma asli atau palsu ini? Asli. Assalamualaikum Pak Juma. Asli kan? Akun saya yang lama. Soalnya saya belum mengikuti ini. Cuma asli atau palsu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ikuti. Kalau ada suaranya baru saya ikuti. Asli. Gubrak, kaget saya. Ura. Mana tadi anaknya orang itu yang hilang? Lucu. Oh, anaknya orang tadi, Nandreasu. Wih, terbalik itu. Iya, Nandre. Andreasu anaknya. Kembali terbalik berarti. Harusnya dia makan. Iya, gimana? Saya bilang, saya tuh ngapain mau itu ngelayanin anak kecil kayak gitu tuh, aduh. Pecah pemicu ji. Intermezzo. Menghilangkan rasa ngantuk. Lapar, Bang Juma lagi lapar Pak, peta. Nggak ada induknya ya cempe pun dimakan gitu loh. Paling Cempe itu anak domba. Sebulan lagi itu nak ganti profilnya kayak Bang Zuma. Dinda, nanti Senin pagi kita sarapan bareng ya. Senin tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Siap, insya Allah. Ya pulang aja ke Makassar Bang Andi biar bisa bareng Bang Juma terus. Nggak boleh, Bu. Saya pendidikan tanggal 1 sampai tanggal 3. Oh gitu, di Malang. Oh di Malang. Iya, seluruh Indonesia dipusatkan di sana. Dari Bang Juma mau ke Malang? Rencananya, turun di Surabaya, nanti dari Surabaya ke Malang. Bareng ke Bang. Dia mau ke Malang ke? Dulu kan pernah kan dulu ke Jawa Timur dulu waktu masih zaman WA ada? Iya pernah. Ke Malang juga, Surabaya juga. Iya. Nanti habis selesai pendidikan mampir Jakarta dulu, kira-kira 6 bulan baru pulang. Rencananya gitu. Ada yang jemput nggak? Dinas kan, saya pendidikan dinas. Oh gitu. Berangkat aja, Aki kalau bisa menghadiri inilah
kopdar di Surabaya itu tanggal 29. Enggak dapat lah, kelewatan. Bang Juma kapan rupanya? Tanggal 1 kapan? Tanggal 1 jam pagi. Jadi rencana gini ya, Bang Juma udah kelar di sana sampai Jakarta. Habis itu baru kita ke tempatnya Risuli Lubis. Nah, itu dia. Begitu, tapi nggak boleh rame-rame. Nanti Monasnya penuh nanti. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Lihat di live-nya aja. Oke. Oh, dari Malang ke Jakarta ya? Rencananya kena gitu. Kalau Oh, jadi gitu. saya berangkat. Iya. Tanggal 1. Acara Surabaya kapan? Tanggal 29 kan? Tanggal Nah, itu banyak yang dari Malang ini yang mau ketemu ini. Ada. Malang, kemana Bang Zuma? Saya di Malang. Di mana acaranya itu ya? udahlah, Bang Juma di Malang tuh bukan rekreasi, nggak bisa diganggu pendidikan. Aku pendidikan Nggak ada waktu. Iya. Cuma persoalannya gini loh. Pesawat sama bis dari Rio ke Jakarta tanggal-tanggal itu habis tiketnya. Tahu Bisa aja aja Bang deh Andi. sampan. Bisa aja deh sampan doang. Kayak rakit ya. Kayak cetek Iya. ya. Oh, tapi saya sambung tadi Pak Palopo, mumpung ada Gurunda ini. Ada pertanyaan ini, Dinda. Kapan katanya kopi daratnya untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya? Ya diatur aja, saya kan tinggal hadir kan dah. Kapan acaranya, mau di tempat saya juga boleh. Terserah. Saya di Malang kan Gurunda katanya semua. Malang langsung ngeroyok langsung. Barangkali Pak Palopo. Iya deh. Kita perlu barangkali inventarisir dulu. Iya. Sudah berapa sih anggota API yang ada di seluruh Sulawesi Selatan? Kita per kabupaten toh? Iya. Berapa berkabupaten itu? Kalau sudah ada baru kita jadwalkan gitu. Iya. Kita atur nih jadwalnya Peta. Jadi nanti kan teman-teman di grup bisa share toh. Tapi itu tadi kalau bisa sebelum sebulan lah katanya ada spare waktu kan mereka. Tapi mereka itu rata-rata begini, jangan 1 hari. Intrup di Pulang Mongondo Raya belum ada api loh. Ya, Aki Filipus lah berdiri di sana. Nah itu dia. Saya nggak tahu cara masuknya. Nah, orang saya Udah, untuk debat terlama nggak usah pakai daftar-daftar dah. Langsung. Siapa lagi yang di Manado itu yang di Zoom itu loh? Ya ini Aki Filipus. Bukan. Ada satu lagi yang orang tua itu loh. Apa ya? Dan Cemumak. Bukan Aceh Muhammad. Yang orang Islam, orang Muslim. Apa ya? Apalagi yang ada impangnya itu loh. Oh, Ustadz Insan. Bukan. Ada dulu aktif itu di Zoom itu sampai tiap malam sampai jam 4 subuh itu. Siapa lagi namanya tuh? Batula SE. Iya, Bang Bonek, terima kasih. Batula SE ya, tah. Untuk debater lama itu kata Bang Juma jalur khusus aja udah, nggak usah repot-repot. Betul nggak Aki Juma? Iya. Wah, alhamdulillah, makasih Gurunda. Orang KTP itu kan karena kita takut ada penyusup aja. Wah, VVIP dong saya. Ya, Masya Allah. Udah, bentuk di sana Aki Filipus. Saya, jangan macam-macam nih. Saya jalur orang dalam nih. Filipus, Bang Filipus, sudah sekian lama engkau mengenal aku. Tapi engkau tidak mau percaya juga. Kalau kau melihat Bapak, kamu melihat aku, Filipus. Kita sambut dulu. Airia Asya. Selamat, waalaikumsalam. Ya, terima kasih.
Kita sambut user dulu. User, selamat pagi. Halo. Duh, naik dong, orang tidur naikin nih. Halo. Ganti ya. Halo. Ganti. Bentuk aja Filipus di sana, Filipus. Api. Tapi Nanti saya kalau udah tinggal minta SK aja udah. ya, tapi saya ruang lingkupnya bukan Manado Raya ya, bukan Sulawesi Utara Raya, tapi cuman Bolaang Mongondo Raya. Itu ada 5 kabupaten calon provinsi juga. Ya, 5 coba dulu bentar. kabupaten dan 4 kabupaten dan 1 kabupaten. Aang, selamat pagi Berarti Aang. ikut Manado ya? Ya, masih daerah Sulawesi Utara. Tapi Udah, mendekati pusatkan Gorontalo. aja di situ Manado. Iya, iya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang sudah bisa gabung. Oh iya, Saya Bang. orang baru yang baru mengikuti nih dari Dari mana, Banjarmasin Bang, dari Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ya, taunya dari teman juga nih Bang, katanya rame di sini aja. Ah, iya, rame aja Bang. Rame aja. Kira-kira Di mana, Pian? Di mana, Banjarmasin. Di mananya Banjar? Oh, daerah Pekauman Bang. Oh, Pekauman dah. Ayo ya. Lanjut. Ikang ada yang mau disampaikan Ikang? Gak ada Bang. Senang aja Bang. Ya. Senang aja dengarkan ini nah Asli pas Banjar da- atau Oh, asli Banjarmasin lah asli Bang. Banjar atau asli Banjar? Asli Banjarmasin Bang. Ya udah Bang, apa ada yang mau disampaikan biar gantian. Enggak Bang, dengarkan aja Bang. Iya. Yang di Malang ada nggak yang tahu hotel ini, Tici Hotel? Jalan Jangan Jaksa Agung. Jangan disebutin Pak Nyoma. Nggak apa-apa, Bang Andi. Mana tahu ada hotel mau datang diskusi. Ganggu aja kerjaan di sana. Pada datang nanti rame. Saya masuk di Toraja aja kemarin sebut tempat tuh kok. Saya itu malam ya langsung saya Peta lembu telepon. itu yang ini, peta lembu itu yang nelpon langsung ke langit ketujuh. Saya Makanya langsung heboh telepon kali. peta lembu itu malam. Nah, ini tugas Apa? Tugas. Segera selesaikan itu di kantor. Untung aja tak belum tidur itu malam. Iya. Jalan Agung Jaksa Agung Suprapto. Situlah tempatnya nanti Abang Suma. Kalau jadi saya berangkat. Yang nanti yang samperin Bang Juma itu yang jelas adalah Syekh Ustadz Abdul Wakid itu pasti datang ke Bang Juma. Saya kira siapa lo, bukan? Beliau itu sangat ingin ketemu Bang Juma. Ustadz Abdul Wakid kan masih ingat Bang Juma? Iya masih. Tuh, beliau yang mau ketemu banget. Insya Allah saya akan beri nomornya. Gitu. Beliau ada di kota itu. Di Malang beliaunya. Betul. Ya kalau bisa temui Jocel itu biar sembuh habis operasi dia. Dia di mana memang? Malang. Oh di Malang. Nanti Ustadz Wakid yang nganterin lah kemana-mana. Oh, anu juga siapa? Natalia Malang. Bukan yang di Zoom itu dulu loh. Yang IT itu Bang Andi. Siapa lagi? Yang Siapa? anak muda ini. Yang dari Zoom. Lali aku. Kenapa? Gua lupa lagi itu anak tuh. Baik juga itu anak tuh. Dia datangin saya waktu di Batu itu. Aku sambut dulu nih yang baru masuk nih. Solin, Popeye. Assalamualaikum semua Bang. Waalaikumsalam. Salam. Sekedar menyapa nih Bang, anak Dayak dari Kalteng. Oh, si Kalteng. Sampit Pak Hari. Oh, kamu sampit lah. Ayo ja, lanjut. Yo, sekedar menyapai lah. Fans Bang Zuma teh. Masya Allah. Salam kenal Bang. Balik Bang. Iya. Sampit Madura ya. Dharma saya.
Ya Sampitnya udah. Kalimantan Tengah lah. Sampit Kalimantan Tengah Bang. Kita konflik ya. Sampit bukan Sumpit. sampit. Ya udah ya Pak Solin ya. Salam salimnya udah kita ganti sama yang teman kita Kristen di bawah ya. Bang Wan juga di Malang itu, Bang Wan. Oke, makasih Bang. Bang Wan. Oh, siap. Iya. Malang itu kaya dengan para pejuang Islam. Ini teman kita dari Sulut nih, Api Sulut nih. Coba kita naikkan dulu. Siap. Di mana mau disimpan Kak masih? Oh iya juga. Ada kosong. Ada satu itu. Ini. Assalamualaikum, inspirasi Api Sulut. Satu itu. Ini. Assalamualaikum, inspirasi Api Sulut. Assalamualaikum Kanda. Kenapa jadi rame begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, saya yang saya kan sudah ngomong sama kita Gurunda Bang Zuma. Iya. Yang waktu di roomnya Api Sulsel. Oh, siap. Iya. Nah, ini kebetulan ada Bang Filipus di sini kan? Iya. Sama-sama Maki. Iya, rencana begitu. Saya sudah bicara sama Nana di room Telegram untuk adakan agenda rapat. Iya. Cuman belum ada perwakilan dari pusat di situ. Di Telegram. Iya, di Telegram. Jadi siapa yang bikin? Oh, bikin sendiri gitu. Iya, bisa saya bikin sendiri. Cuman kan kurang afdol kalau tidak ada pengurus pusat yang bisa pimpin. Jadi saran begini inspirasi. Kalau sih saranku Jadi bagaimana? setiap daerah itu membuat Telegram sendiri atau WA sendiri, kemudian undang pengurus pusat masuk di situ, utamanya Gurunda Suma, Bang Andi, gitu kan, supaya bisa tetap terupdate informasi gitu. Ada grup Telegram di situ, ada Pak Duka, ada Ustaz Alif. Ya sudah berarti sudah aman itu. Iya, cuman belum ada respon dari Ustaz Alif. Coba aja ngetik di sana. Ajak Iya, beliau diskusi. Sudah saya tanya Ustaz Alif, katanya Telegramnya bermasalah. Iya, Oh, nanti juga coba saya komunikasi sama beliau. Ya. Iya. Coba kita komunikasikan lagi bagaimana. Ustaz Filipus dimasukkan aja di situ. Sudah saya follow juga Ustaz Filipus. Paling nanti kalau saya ada kesempatan langsung bisa ketemu langsung sama beliau tuh face to face, ngobrol bagaimana. Iya. Jadi sekedar informasi teman-teman, itu saya satu divisi dengan Ustaz Sugi. Badai Sugi saya satu divisi sama Bang Sandi ya. Kita bertiga ya, tadi ya. Sandi. Ya, pengawas. Bang Sandi. Sudah saya bicarakan sama anak-anak Gurunda tuh di Telegram. Itu semua ngikut di saya bilang kita ini ngikut saja, tinggal buat room apa segala macam. Aduh, bagaimana ini? Iya betul. Cocok. Saya DM itu. ya, inspirasi saya DM WA saya di akunnya Abang Inspirasi. Iya, akun yang ini. Kita DM di akun yang ini. Iya, saya follow dulu. Sudah follow, saya sudah lama. Iya, sudah follow. Jadi Filipus tadi kan mengatakan bahwa kita terkhusus di Bolan Mongondo ya, 5 kabupaten ya. Jadi tetap kita berkoordinasi aja sama Inspirasi. Itu kita anukan satu Sulawesi Utara semua gitu. Iya, maksud saya begitu sih. Karena saya ruang lingkup dakwah saya memang sementara ini terputar-putar di 5 kabupaten aja. Kalau diundang pun saya cuma seputaran itu yang mengundang saya untuk misi segala macam.
Iya kan nanti kan sudah ada inspirasi tuh kan bisa diundang lagi ke mana gitu kan. Betul. Saya di Kota Mobagu juga. Oh dekat mah kita. Uang saya di situ kok. Dekat. Sekarang saya ada di hotel. Saya sekarang ada di Hotel Sitorus. Oh, DM Ustadz. Kalau begitu. Kalau di Kota Mobagu sekarang. Besok Saya ada di hotel Farm Sitorus ini Hotel Sultan Raja. Oh, Sultan Raja. Oh iya. Siap. Sekarang ini lagi acara wisudaan. Berarti belum pulang Ustadz kita. Belum. Iya. Saya panitia soalnya. Oh, siap. Berarti boleh jadwal ketemu besok ngobrol. Bisa asal sebelum Jumat. Karena Siap. Karena sekitar jam berapa lah saya pulang. Dan mungkin jam 12 sudah check out dari hotel. Karena dari kemarin saya sudah mau bergerak kan, tapi belum ada yang bisa gandeng backup. Iya. Insya Allah nanti akan banyak temannya ikut. Siap. Besok kita ketemu boleh. Kalau cuma di Kota Mobagu besok kita ketemu. Saya ada di Kota Mobagu ini. Boleh. Bang Andi undang juga saya di Telegram ya. Saya DM kita tapi tidak terkirim nomorku betul. Tapi kalau di grup Telegram kayaknya ada Telegram tak di situ kayaknya Gurunda tapi titik katanya Nana di situ yang admin. Cuma admin yang bisa lihat. Oh begitu. Iya. Saya kan bukan admin di situ. Grup ini ya, Sulut ya? Iya, Sulut. Kebetulan Sulut dia gabung di Gorontalo juga. Sulut masuk Gorontalo masuk di situ juga. Iya. Jadi yang harus ada di setiap provinsi itu wajib itu adalah Gurunda, kemudian Paduka, kemudian ketua. Ustadz itu Ali. wajib itu. Itu Iya. wajib. Betul. Itu wajib itu di setiap provinsi dia harus ada ini. Jadi setiap provinsi bikin grup itu wajib ini 3 orang harus ada di situ. Intrup saya sudah DM ini ke Bang Inspirasi. Kayak kita bisa ketemuan besok apa. Apa namanya? Betul itu yang tadi saya sambung bahwa Bolaang Mongondo Raya itu lebih dekat ke Gorontalo justru. Apalagi saya di Bolaang Mongondo Selatan itu lebih dekat ke Gorontalo daripada ke Manado. Lewat Mopu ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Iya kan Manado Gorontalo kan 450 kilo kalau tidak salah ya. Sekitaran begitu. Iya, Di sekitar saya cuma 100 kilo. lebih. Oh, dari Bulan Mongondo ke Dari tempat saya. Gorontalo. Enggak, dari tempat saya. Kalau dari tempatnya Bang Inspirasi sekitar 200-an. 200-an. Iya. Kalau Betul. dari saya di Bolaang Mongondo Selatan 100 kilo lebih. Justru dari saya ke Manado itu 300 lebih. Iya, betul. Saya ke Gorontalo 1,5 jam, 2 jam. Nggak sampai malah. Jadi ini grup di Telegram sekarang Gurunda ya yang sudah saya komunikasi sama anak-anak semua itu ngikut di saya gitu. Nah dilemaku saya kalau saya pimpin masa saya tunjuk diriku sebagai ketua kan tidak ndak bijak gitu. Iya. Makanya gini. Rapat sendiri pilih sendiri. Nah, makanya begini. Itu nanti kalau sudah terbentuk di Telegram itu. Sekarang udah anggota berapa di situ khusus untuk Sulawesi Utara? Gorontalo gabung dengan Sulut itu ada sekitar 20 orang lebih. Ya 20 orang. Nah, Iya, 20 orang. sekarang nanti bisa buka Zoom. Nanti bisa buka Zoom.
Iya. Kalian di situ, kita di situ rapat, Yap. dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina, kemudian Yap. Ketua Umum. Siap. Nah, ada 4 sebenarnya yang harus hadir di situ. 5. Jadi Ketua Dewan Pembina, kemudian Ketua Umum, kemudian yang ketiga Paduka, kemudian yang keempat adalah Humas, dan kemudian yang kelima adalah Sekretaris. Itu wajib itu. Jadi, nah setelah nanti itu Anda rapat di Zoom untuk memilih kepengurusan. Ya gitu. Jadi nanti ada semacam formatur di situ ya, moderator yang mencoba untuk ini. Tinggal susun dulu agendanya, apa program-programnya pemilihan ketua gitu. Sampaikan baru buka Zoom. Kan Zoom kan bisa beberapa orang ya. Kalau di TikTok kan paling 9 orang. Berarti interrupt. Berarti kalau saya usul ya, bukan usul ya, pertanyaan ini. Berarti kalau jadi kita di daerah ini bukan api sulut dong, api bohusami. Karena sulut go. Iya, gabung saja. Gabung saja sulah. Makanya yang tepat adalah Bohusami. Provinsi Bohusami. Iya, sulit sekitar Gorontalo. Iya, Bolang Mongondo, Sangir, Minahasa, Gorontalo. Betul. Ya kayak begitu aja. Jadi itulah grupnya. Jadi kalau orang sudah baca grup itu berarti kan bukan melihat sulut ya, tetapi dia melihat daripada tiga tempat gitu kan. Iya, titik fokusnya di situ. Ya kayak gitu. Jadi itu aja nanti namanya. Api apa namanya tadi? Sulutgo atau Bohusami. Iya, Bohusami ya. Dua istilah yang melekat di sini adalah Sulutgo dan Bohusami. Ya Bohusami aja kalau Bohusami api gitu. Ya, atau betul. api Bohusami. Itu sudah merangkap Kepulauan Sangihe Talau, Sulawesi Utara bersatu dan juga Gorontalo bersatu. Ya cocok. Pakai itu aja, api itu aja. Ya Bohusami. Itu singkatan dari Bolaang Mongondo, Kulondalo, Sangir, Minahasa. Kulondalo itu Gorontalo. Iya. Bagus itu anunya tuh. Unik Ya, juga namanya. lebih ke daerah-daeraan begitu kan. Apa tadi Bohusami ya? Bohusami ya? Bohusami, Bolaang Mongondo, itu Kulondalo, bagus itu unik. Sangir, Minahasa. Itu sudah mencakup. Itu istilah untuk provinsi Sulawesi Utara sebelum berpisah dari Gorontalo. Ini sudah 2 minggu saya mau infokan ke pengurus pusat tapi susah tembus di situ. Sudah saya ini, Ya, Bang. gini dulu Pak Ispe. Sudah saya Begini dulu inspirasi ya. Sebelum Iya. kita informasikan ke pusat, Iya. kita bentuk dulu apa program yang kita akan laksanakan di khususnya Bohusami itu. Iya. Setelah matang baru kita laporkan ke pusat untuk minta persetujuan gitu. Nah, menentukan kapan waktunya kita akan laksanakan rapat. Nah, itu kayak gitu. Rapat Jadi internal kalau saya punya Bohusami. saran, kita kesemu kan sudah ada Pak Ustadz Filipus nih. Iya. Nah sekarang untuk Ustadz Filipus kan besok wakili tuh Bolaang Mongondo 5 kabupaten kan. Kebetulan saya besok juga mau ketemu sama ini Ustadz Filipus. Biar Ustadz Filipus langsung udahlah, punya kita lidah ke ngobrol. pusat. Ngobrol. Siap. Nggak usah karena 20 itu udah banyak loh. Yang Siap. penting yang kita butuhkan di sini adalah kualitas, bukan kuantitas. Siap. Ya. Nah, buat apa banyak-banyak itu hanya sekedar ngerecokin Nggak ada aja mutu. kan. Iya betul. Tetapi kalau yang betul-betul walaupun hanya 20 orang, tetapi kalau dia punya Impact semangat yang sama dengan militansi yang sama, insya Allah akan berjalan dengan baik kok. Ya. Insya Allah. Boleh. Iya, kalau begitu saya turun. Siapa tahu ada konten kita mau kasih naik.
Oh iya iya, oke deh. Sudah saya Iya, iya, DM ya, makasih ya. Bang. Iya, Mano siap, kono, siap. Iya, makasih. moro-moro komen penonton yang dibawa, moro-moro. Tapi Peta, bisa di follow ke Peta, ada CDN nomor ke Peta, nanti bisa koordinasi dengan teman-teman. Iya, pamit kan dulu Pak. Semua Kanda Handi, Kanda semua, Burunda. Ya, Oke bosku, iya iya. kasih jaga diri baik-baik ya. Iya, iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Sudah mau 2:30 di versi Indonesia Tengah, tapi penontonnya masih lebih banyak dari jemaatnya Pendeta Martinale ya. Iyalah. Saya sambut dulu, ini ada Rati, ini ada dari tadi minta naik. Kak. Ibu Rati ada yang mau disampaikan. Selamat sore. Selamat sore. Sore Mbak. Assalamualaikum. Enggak mau nyapa Waalaikumsalam. aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak, ada yang mau disampaikan atau mau disamperin? Enggak. Salam dari Bali aja. Oh Bali. Ya. Betul di Bali, betul di Bali banyak bule-bule di Pantai Kuta gitu. Ya, di kota-kota. Saya dulu berteman sama Made. Made bilang saya nggak mau ke Bali. Saya takut lihat orang yang tidak pakai baju di Kuta gitu. Betul. Naslang itu naslang. Kok Ya gimana, bisa Mbak? belajarnya bahasa Bali? Karena di sini ada Aku lama di Bali. Aku di Kedisan. Kedisan. Batu SE. Ya, Batu lah. saya bisa bahasa Bali cuman Jadi gini Naslang Bang sama Andi. Mekar. Kalau orang Bali gini dia, Jack Rate di mana di Bali? Silakan Mbak Rati, ada yang tidak ingin disampaikan? Silakan Mbak. Enggak ada. Cukup itu aja. Saya cuma Oh, tahu Medan. di Bali mana? Kampung Muslim di sana ya? Apa namanya? Di Badung. Di Tabanan saya. Oh, Tabanan. Iya. Banyak Muslim di situ ya, Mbak? Banyak Muslim ya di sana ya? Banyak sih. Barati asli Bali ya? Enggak, saya orang ini Sidoarjo. Oh, Serang Sidoarjo. Iya, merantau di sini. Tapi logatnya udah Bali banget. Iya. Nggak bisa bahasa Jawa saya. Udah kota-kota. Jangan namanya sudah diganti Wayan sama Made juga sama Gede. Ya udah saya turun dulu ya. Ya, makasih. Iya, hati-hati di jalan. Hati. Assalamualaikum warahmatullahi Tetap menjaga Islamnya di sana ya, banyak pengaruh. Jangan sampai salah makan obat. Makan obat, salah makanan. Iya. Ya udah. Makasih. Ya, makasih. Salam buat keluarga di rumah. Ya. Baik, Mak. Kenapa jadi begini sih? Oh ini. Saya naikin lagi. Kalau enggak kita istirahat. Wih, banyak banget permintaan ini bawah nih. Nah ini coba. Yang halus-halus aja naik. Siapa tahu ada yang mau syahadat. Ya. Toraja. Selamat sore Ibu Pia. Iya, sore. Ibu Pia, selamat sore. Iya, selamat sore. Sore. Ada yang tidak ingin disampaikan? Untuk siapa ya? Suaranya kok gede banget ya? Untuk yang mau disampaikan itu untuk siapa dan teruntuk buat apa gitu. Kalau boleh tidak tahu, Muslim atau bukan?
Iya, muslimat dong. Alhamdulillah muslim. Kalau bisa, ini foto asli Mbak? Iya, asli dong. Ya kalau muslim ya diganti ya fotonya ya Mbak. Jangan kayak gini. Kan masih banyak kalau bisa pakai gitu ya Mbak ya. Pikir Mikana. Masa kalah sama Mikana? Mikana itu apa sih? Makanan ringan. Ibu Piak kalau boleh tidak tahu posisi pergi di mana gitu ya apa kasih coba ini yang kesini dari tadi nih. Waduh, nggak mau dia naik. Ini coba. Aduh, aku. Oh ya, Mi Gaga. Selamat sore. Selamat sore Mi Gaga. Besok aku berangkat loh Bang Nyoman. Ke Malang. Aku ini ke Jatim. Habis itu baru ke Malang. Oh ya? Iya. Alhamdulillah. Soal hari Ahad pulang lagi. Oh, Iya, Bang. Baim Hangadi yang di Malang. Mbak Im orang Jambi. Kagak, Baim di Malang kok. Oh, tembus saya kemarin waktu saya ke Malang. Oh ya? Ke Batu. Yang gamer itu gamer apa? Apa namanya itu? Gamer. Boim itu. Boim ya, Boim. Boim. Baik Joana itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini saya gabung di Komalnya yang adanya Bang Juma dan kawan-kawan api. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Bapak beruntung malam ini. Iya, karena selama ini Pak, saya cuma suka dengar dari YouTube dan akhirnya saya memutuskan untuk buat TikTok ya, buat ikut komal-komal seperti ini. Alhamdulillah. Pak Ruli di mana Pak Ruli? Saya posisi sekarang ada di Manado. Manado. Asli Manado? Asli Manado Pak. Kebetulan saya baru buka terus ada pembicaraan tentang di Manado akan rencana mau bikin api ya. Iya, Alhamdulillah. Itu ada Ustaz Filipus tuh. Tadi Iya, baru inspirasi juga baru-baru turun. Iya makanya saya dengar-dengar ya, siapa tahu lebih apa kuat lagi ya. Perkumpulan api ini tersebar di seluruh Indonesia Amin. dan salah Itu satu itu rencana Pak inspirasi dengan Ustaz Filipus besok rencana mau ketemuan. Kalau Pak Ruli di mana posisinya di Manado sekarang? di kota Manadonya Pak. Kebetulan saya di kampungnya Habib Bahar, Oh, kampung Arab. Wonasa. Wonasa. Dekat Ya, dengan itu dekat gak itu Ustaz Filipus? Jauh. Jauhnya Saya berapa kilo? jauhnya kalau dari tempat tinggal saya kan saya Bolsel, Bolang Mongondo Selatan. Enggak yang posisinya sekarang nih. Oh, kalau posisinya sekarang sekitar 200 kilo. lumayan jauh Dengan Pak. tempat tepatnya Pak Ruli itu 200 kilo dia. Kalau saya memang di kota Manadonya, tepatnya di Kelurahan Wonasa. Kalau Ustadz Filipus mungkin di area Bola Mongondo ya. Ya, betul. Di daerah Jadi kurang lebih kalau perjalanan pakai motor itu 2-3 jam lah. Yang posisinya Pak Ruli sekarang ini ya? Kalau saya di kota Manadonya.
Enggak. Ya maksudnya saya posisinya yang sekarang, tepatnya sekarang ini. Yang sekarang? Iya. Iya, sekarang saya di Manado, di Wonasa. Lebih dari 3 jam, sekitar Iya. 3 jam lebih atau 4 jam. Oh, jadi Ustaz Filipus di Bolamongondo ini, di hotel di Bolamongondo nih. Iya, di tempatnya Bang Inspirasi malah. Ini bukan begitu. tempat saya. Saya cuman ada acara saja di sini, acara kampusnya saya. Iya. Iya, kalau jujur saya cuma senang aja dengar debat begini melalui YouTube aja, makanya saya penasaran bikin TikTok, pengen ngikutin jejaknya, dan saya jujur belum gabung dengan API. Masih banyak lah yang perlu dipelajari, cuman saya respect banget kalau mungkin salah satu masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Utara ada tergerak bahu-membahu untuk bangun base camp atau cabangnya di sini. Amin. Karena kan di sini kantong Nasrani juga banyak, Pak. Enggak, kalau Kota Manado sekarang kan persentase sudah 50-50 ya. Oh, memang kalau di Kota Manado itu 50-50 bahkan, tapi kalau cuma di kabupaten aja kayak Minahasa, Minse, Tomohon, Tonan itu. Sanger juga kan. Amua, kalau di kepulauan Sanger yang harus lewat laut nyebrang semalam. Tapi mayoritas Muslim kalau di ini termasuk Bolamongondo banyak juga di kota Mobagu sampai Gorontalo. Saya 60% lebih kalau di tempat saya. Iya, tapi kalau di Kota Manadonya ya lumayan lah 50-50, makanya baru-baru ini ada pergesekan yang bulan-bulan lalu masalah Manguni ya alhamdulillah cepat terselesaikan ya, nggak terlalu banyak provokator untuk bikin rusak. Ya alhamdulillah. Karena saya udah sampai ke Bitung, udah iya, ke Bitung. Oh, paling utara itu. Iya, yang kejadiannya di Bitung itu.